Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat hidayah sehingga kita bisa berkumpul kembali di live kita kali ini. Tentunya tujuannya salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan Islam kepada kita sehingga kita mampu membedakan antara hak dan yang batil, antara yang rasional dan irrasional. Sahabat-sahabat, kali ini kita membahas tema apa? Kita sengaja agak cepat biar kita nggak terlalu larut ya teman-teman, larut sampai subuh gitu. Kasihan juga teman-teman kalau harus menunggu sampai jam 2, jam 3 kan gitu ya. Jadi ke depan insya Allah kita upayakan lebih cepat untuk live. Ada hal menarik, kita ganti tema ya teman-teman. Ganti tema kita. Temanya apa bagus? Apa ya? Apa bagusnya ya teman-teman, ada tema nggak? Kepanjangan ya. Oke. Noise ya, noise. Kalau gini masih enggak kan? Masih noise. Yang di YouTube aman kan ya? Oke. Jadi tema kita malam ini, siapa yang menghalalkan semua makanan? Apakah Tuhan atau iblis? Gitu ya. Agak ringan ini atau berat teman-teman temanya? Atau kita ganti? Ringan kan ya, nggak terlalu berat. Artinya teman-teman ten itu bisa aja kemudian naik, nggak terlalu berat. Pasti dibilangnya ringan ini, nggak seperti semalam. Yang di YouTube gimana? Noise, enggak kan? Oke. Oke teman-teman, silakan di tap-tap layarnya supaya teman-teman Oten itu bisa lihat
bahwa ternyata malam ini Bang Suma agak ringan temanya sehingga mereka bisa naik. Masih noise juga. Bang Suma bangun tidur, nggak habis jogging teman-teman. Aman kan ya? Yang di YouTube gimana? Ehonya kenapa? Kayak hujan, kok bisa? Hujan. Masih noise. HP dicas soalnya. Kalau nggak dicas, rubuh ini. Lowbat banget soalnya. Tahan-tahan aja dulu. Oke teman-teman, silakan non-muslim minta permintaan untuk naik, kita bahas tema ini. Siapakah yang menghalalkan makanan semuanya? Ini temanya mau diganti atau gimana? Tumben rambutnya Bang Suma nggak rapi. Rapi lah ini. Aku habis olahraga, habis jogging barusan. Oke, silakan. Teman-teman silakan naik. Oke, ini aja ya. Semua makanan halal itu ajaran siapa? Kan gitu ya. Apakah ajaran Tuhan atau ajaran iblis, kan gitu. Kalau dalam Al-Quran kan jelas bagi kita perintah Allah. Seruannya malah di dalam Al-Quran itu bukan hanya merujuk kepada satu komunitas saja. Misalnya satu kelompok atau satu golongan, tapi Allah menyuruh seluruh manusia, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal bagimu, apa yang ada di bumi, kan gitu. Dan janganlah engkau mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang menghalalkan seluruh makanan untuk dimakan itu adalah iblis. Itu kalau dalam Al-Quran. Makanya ada ajakan kepada seluruh umat manusia. Kenapa ada ajakan? Ya karena setiap nabi, setiap umat itu memiliki aturan main. Kepada siapa aturan itu disampaikan. Misalnya kepada Nabi Musa, maka kepada Nabi Musa makanan-makanan diatur, ini yang halal, ini yang boleh, ini yang haram. Itu dikaji di Ulangan 14, Imamat 11 dan seterusnya. Nah, sedangkan saudara kita Kristen itu diajarkan mereka semuanya halal, semua boleh dimakan gitu. Nah, ini makanya kita mau tanya, yang menghalalkan semua makanan itu siapa? Misalnya aturan yang datang kepada Bani Israel yang menghalalkan. Malam. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa nggak Bang, kalau naik itu jangan diam-diam baik, tapi ngomong gitu loh. Selamat malam.
Halo. Halo. Halo, selamat malam Bang Juma. Sudah bisa buka kamera, Bang? Coba dikirim caranya gimana? Kayaknya nggak memenuhi kayaknya Bang Juma. Belum ya? Oh, belum, Bang, belum. Kayaknya ya nggak bisa ya. Siap. Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa Bang Juma. Saya hanya mau tadi malam kan pernah saya naik. Kok diturunkan Bang Juma, kenapa? Ya diturunkan lah, ngeyel lah Bang ini. Ini ada tema, Bang. Ada tema. Ini tema apa lagi nih Bang? Semua siapa makanan halal. Semua makanan halal yang Semua menghalalkan. makanan halal. Ini kan pertanyaan Bang Juma ya. Siap. Ini semua makanan halal. Ya, gini Bang Juma. Bagi semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah berguna untuk semua manusia. Ya. Itu yang mau. Artinya kalau Bang Juma nggak mau ya nggak masalah juga. Itu loh. Itu soal makanan. Contoh misalnya saya mau makan ayam tapi Bang Juma tidak mau makan. Kan tidak ada aturan harus makan atau harus tidak makan. Yang menghalalkan semua makanan itu siapa, Bang? Tuhan atau setan? Gini Bang Juma, kalau di dalam kisah kejadian ya, Iya. kisah kejadian tuh dari ayat 1 sampai ayat berapa ini ya, sampai ini panjang sekali kalau saya baca Bang Juma. Iya. Di situ menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kebutuhan manusia, ya, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Itu tujuan Allah menciptakan semua isi bumi ini. Itu tujuannya apa? Untuk mensejahterakan manusia, merawat dan memanfaatnya. Itu tujuannya. Nah, kalau ada yang tidak mau makan, ya juga Allah tidak memaksa. Kan Bukan Bang, kan Tuhan punya aturan main. begitu. Nggak boleh Tidak ada makan yang ini. mengharuskan harus makan ini. Wah, atau ini tidak boleh makanya Anda makan diturunkan. Ini makanya Anda diturunkan Betul, semalam karena mulut Anda lebar Ya. tidak sebesar isi kepala, Silakan, Abangku. silakan. Pertanyaan Silakan. ini, yang menghalalkan semua makanan itu Tuhan atau iblis? Allah, semua halal bagi manusia itu semua halal. Allah mengatakan itu. Jadi Allah menciptakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Longor kali ya Bang ini. Kalau Anda mengatakan Tuhan ini yang menghalalkan semua makanan, mana dalilnya? Nah ini saya baca ya. Iya. Baca ya. Silakan. Nah, di kejadian ya, kisah kejadian ya. Ini kalau saya baca dari ayat 1 Bang Juma sampai Ya, ayat ke berapa ini ya? Ini ya. Jadi jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari Ya. yang kelima. Iya kan? Ya. Firman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, Ya. dan Ya. segala jenis binatang liar. ya, Dan jadilah demikian, yalah. ya. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu Bang ya. Semuanya Terus? itu baik. Terus Ya kan? menghalalkannya untuk Nah, di dimakan ayat gimana? 25 Iya. dengar dulu. Ini kan semuanya itu baik. Jadi di ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia manusia menurut gambar dan rupa kita. Semua mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya kan? Ya. Itu. Terus?
Perintah Maka untuk Allah dimakan semuanya mana? dengar dulu. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah. Diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, ya kan? Nah, saya baca terus biar Bang Juma nanti. Iya, dapat langsung poin. aja di mana Allah poinnya? memberi- Boleh makan semua binatang kan itu di mana? Poinnya di atas nih, di ayat 26 ini kan sudah Apa maka yang mau dimakan di menurut situ gambar apa? rupa kita, Apa? supaya mereka berkuasa. Berkuasa. Ya kan? Supaya manusia Bukan itu berkuasa. Iya, atas- berkuasa. atas Yang saya semua tanya, binatang. makan perintahnya untuk makan semua binatang itu di mana dalilnya? Lah ini kan semua binatang melata, burung di udara, Iya, berkuasa bukan ikan di dimakan, laut, Abang. semua. Iya, bukan itu bermanfaat dimakan. untuk manusia. Untuk Oh, yang Bang dimakan Juma. maksudnya, yang dimakan, Itu yang dimakan. dasarnya. Jadi Ya, untuk dimakan. dengar dulu. Saya baca terus ya kalau itu. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala Ya. pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu, ya Ya. kan? Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Ya kan? Iya. Dan jadilah demikian. Mana dalilnya Dan jadilah demikian. menghalalkan semua makanan? Loh, kan Allah ini kan semua. Allah memerintahkan, dia memberikan binatang, yaitu seluruh yang di laut, di darat, di udara, diserahkan kepada manusia. Ya, Untuk seperti dimakan, itu. untuk dimakan. Untuk dimakan, Mana dalilnya? untuk digunakan oleh manusia. Iya, oh iya kalau digunakan oke. Untuk dimakan. Begitu. Iya dimakan kan Bang Juma. Iya, mana dalilnya, Bang? Loh, lah itu tadi dalilnya tuh segala Nggak macam ada dalil dimakan binatang di situ, yang nggak ada. berayap. Nggak ada Itu di situ adalah menjadi makanlah makanan. semua binatang, nggak ada dalilnya makanlah semua binatang. Jadi Aduh. jadi yang menghalalkan semua makanan itu iblis atau Tuhan, itu poinnya. Jadi gini Bang Juma, gini loh. Gini Bang Juma, saya paham apa yang sampaikan Bang Juma. Yang disampaikan Bang Juma kan termasuk apa tuh? Babi kan ya toh. Babi Bukan itu, Bang masalah Juma. itunya yang saya pertanyakan ini. Yang diharamkan kan itu toh. yang menghalalkan Itu loh. semua binatang untuk dimakan itu Tuhankah atau iblis? Itu dulu. Ini kan Allah yang mengatakan, dia menciptakan, yang menciptakan semua ini kan Allah tuh. Yang Bukan menghalalkan Loh. semua Tuh, binatang untuk dengar dulu, Bang dimakan Juma. itu Tuhan atau iblis? Tuhan menciptakan segala isi bumi ini untuk kesejahteraan manusia. Semua. Tahu kalau itu Iya. tahu. Iya. Yang saya tanya ini yang menghalalkan semua binatang untuk dimakan itu siapa? Kan saya sudah jawab, Allah. Di mana dalilnya? Yang menciptakan semua binatang. Yang kan menciptakan, iya, Allah yang menciptakan Allah. semuanya. Iya. Yang saya Lah, tanya, tujuannya Allah menciptakan itu apa? yang saya tanya, siapa yang mengajarkan menghalalkan seluruh makanan? Itu kan Allah itu tadi tuh. Kisah Di kejadian. mana dalilnya, Bang? Loh, kan sudah saya baca, berarti nggak dengar teman. Apa yang kau baca di situ? Ini kalau pengikut iblis begini. Nanti ditegur, dikasih turun nangis. Diajak diskusi baik-baik, nggak bisa. Dalil yang saya minta, karena di dalam kitabnya Yahudi bertaburan dalil jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Berarti Tuhan tidak menghalalkan semua makanan. Muncul pertanyaan, lalu siapa yang mau membuat manusia makan segala sesuatunya? Tuhan atau iblis? Pertanyaan bagus Bang Juma. Oh iya dong, bagus, supaya Kristen Pertanyaan sadar. bagus. Nah, silakan Bang. Ya. Apakah iblis itu pernah menciptakan sesuatu untuk manusia? Kenapa larinya ke situ?
Loh. Ini masalah prinsip hukum yang Loh. Tuhan bawa kepada manusia. Apakah manusia itu boleh makan segala sesuatunya? Ternyata Tuhan tidak membolehkan. Pertanyaannya, lalu siapa yang membolehkan makan segala sesuatu? Ketika di Gan Eden, iblis yang menginginkan manusia makan segala sesuatunya. Ketika di bumi, siapa yang menginginkan segala sesuatunya untuk dimakan? Tuhan atau iblis? Semua saya sudah jawab tadi. Allah yang menyuruh untuk menguasai bumi dan seisinya. Yang saya tanya makan, yang saya tanya makan. Dengar dulu, ikan di laut, di darat, di udara itu Yang semua saya menjadi tanya, makanan Bang, bumi. yang saya Begitu, tanya Bang Juma. bukan masalah Kalau Bang Juma nggak dikuasai. mau makan, enggak masalah. Lah, yang menghalalkan itu loh yang saya tanya, Bang. Siapa yang menghalalkan? Kan saya sudah jawab itu kan Allah itu. Nah, Anda memfitnah itu. Itulah pekerjaan setan, suka Loh, Allah yang memfitnah. Tuhan pun menciptakan kok. Iya. Sekarang Tuhan yang menciptakan juga manusia. Berarti boleh makan manusia? Boleh. Allah Boleh. menciptakan semua binatang. Jadi yang boleh, merayap, boleh. melata, Boleh makan manusia. Burung di udara, Aduh, longok Di kali lah. laut. Abangku ini begitu. ketahuan saudara Memang ini Bang pengikut Juma ini iblis. kurang membaca Bang Juma ini. Pengikut iblis memang begitu. Lain ditanya, lain dijawab. iblis. Iya dong, kan pertanyaan Aduh. sederhana. Siapa yang menghalalkan Lah, kan saya- makan semua makanan? Lah iya saya kan sudah jawab Allah itu sendiri. Di mana dalilnya? Lalu mana bantah? Tadi kan saya sudah Mana baca dalilnya? kisah kejadian. Imamat 11 nomor Kisah 7, kejadian. jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Kisah Itu sudah kejadian terbantah itu. itu. Kisah kejadian itu. Imamat 11 nomor 7, jangan makan babi karena itu haram bagimu. Sudah Bang Juma. Lah, muncul pertanyaan, siapa yang merasuki Kristen sehingga semua binatang dimakan? Sederhana kan? Untuk membuat kalian sadar kalau kalian ini pengikutnya siapa? Betul. Karena Tuhan mengatur segala sesuatunya. Kepada Nabi Musa diatur aturan. Yesus dengar dulu, diberi Bang aturan. Juma. Wih, Bang Juma. data Kisah saya. kejadian ayat 27. Jadi Imamat 11 nomor 7 itu apa? Ini Apa yang 11 kisah itu? kejadian. Kisah kejadian Kisah saya juga kejadian paham. waktu- Kalau itu saya paham. Kalau itu saya paham. Iya, Saya ngerti kalau artinya itu. kan pertanyaan Bang Juma tadi kan sudah terjawab tuh. Mana aja? Oh, gila, udah kau turun. Loh. Kau sinting memang kau. Jangan kau lagi naik ke sini, memang kau gila. Ajaranmu memang membuat kau gila. Ngapain saya layani orang gila? Mas Uma, bertanya boleh? Iya. Apa itu? Galatia 13. Itu sudah ada pertanyaan tuh. Binatang semua halal itu ajaran setan atau ajaran Tuhan? Bukan, terkutuklah. Itu terkutuk, sudahlah itu terkutuk. Jangan dulu. Yang terkutuk itu yang makan semua makanan yang dilarang oleh Tuhan untuk Nah, dimakan. itu tadi saya simak ke sebelah. Bukannya salib. Lalu siapa? Ya itu pertanyaan Kasuma. Saya awam beroleh. Buka kamera dulu kalau gitu. Aduh. Boleh nggak? Sudah saya buka. Bertanya aja. Yang disalib itu orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Gimana? Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Agama apa? Saudara agama apa? Katolik? Katolik. Iya, saya sekolah SMP Katolik, agama Katolik. Cuma Islam. Saya Buka kamera, buka kamera. aja, boleh nggak? Bertanya ya, bertanya. Boleh nggak? Iya, buka kamera sambil bertanya. Sudah saya buka. Saya dari sebelah. Saya off cam loh di sini. Mana ada on cam? Orang tertutup kameranya dibilang on cam. Buka kameranya. Teman-teman di tap layarnya, Bentar ya. Ya, pendeta bisa naik di sini. Kita lihat bagaimana pendeta menjawab Sudah. pertanyaan tema ini. Saya. Iya, nggak usah ditutup lagi, Mantra. Begitu aja. Sudah. Kenapa Sekolah ditutup lagi? Bis Makassar.
Cek. Bertanya boleh atau saya turun bang? Ya turun aja turun. Kalau tutup kamera padahal bisa buka lebih baik di bawah. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di dalam ulangan 14 itu, ulangan 14 itu kan banyak perintah jangan makan, jangan makan, jangan makan, jangan makan kan gitu. Nah tadi si Kucluk itu mengatakan Tuhan yang menghalalkan seluruh makanan. Padahal jelas sekali di situ Tuhan menjadikan segala sesuatunya memang baik. Kan baik memang. Nah kalau dikatakan alasan baik maka dia boleh halal dimakan, bahaya. Manusia diciptakan juga baik. Kita bisa dimakan sama mereka nanti. Karena segala sesuatu yang diciptakan Tuhan baik itu boleh dimakan. Apakah begitu? Bahaya ini teman-teman Kristen ini. Kalau segala sesuatu halal tanpa ada data akurat, itu bahaya. Sebagaimana dalam 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang kau beli di pasar daging. Tanpa harus kau memeriksa atau berpikir apakah ini daging orang atau daging setan. Iya betul itu Kak Suma, betul. Alamak. Buka kameranya kalau mau diskusi. Sudah loh. Halo, selamat malam. Malam Sari Batang. Siap. Bisa buka kamera? Jam ke kamera. Buka makin apa-apa Ji. Kan santai Ji toh. Kasarin di sana biasa. ke sini. Ya coba Cak Min. Tidak apa-apa Ji. Buka makin. Aman Ji. Saya bertanya ini Kak Suma, boleh nggak? Boleh Buka tidak? kamera enggak? Buka kamera ini diturunkan ini. Saya Ayo. ke sebelah aja. Kancan. Oke, maaf. Salam. Ya, Salmon. Ayo saudara Aladin buka kamera. Saya sudah- Anda menghujat di saya Zuma. Sering dia ke sini. Bukan masalah menghujatnya. Memang kita mau berdiskusi, buka kamera aja. Kamu ngerti Kan santai toh. buka kamera nah. Nggak begini mau aman. Nggak menghujat di saya aman. Bukan masalah menghujat, kami nggak takut kalau kalian menghujat. Bukan Ji, memang kita harus diskusi itu buka kamera. Di kemarin-kemarin aja baru Iya. diskusi baik-baik juga. Tidak. Apa kamu dibahas kalau tidak mau buka kamera? Ini mau temanya mau aman aman. Nggak menghujat di saya bosku. Dibawa makin palek. Masalahnya bisa buka kamera tapi nggak berani buka kamera. Tanda tanya itu artinya ada apa? Ada apa dengan cinta? Kalau Anda mau mengajarkan kebenaran dari agama kalian, gak usah takut, gak usah khawatir, ya. Ya saya pakai ini karena giginya jelek. Nanti kalian pada kabur semua kalau lihat bibir saya kayak bopak gitu. Nah, Anda mau pakai masker silakan, tapi buka kamera gitu loh. Ambil dulu masker atau mau pakai helm silakan, tapi buka kamera. Materinya sederhana, materi paling ringan ini. Ringan sekali materinya. Siapa yang menghalalkan semua binatang atau semua makanan itu dimakan? Tuhan atau iblis gitu. Kalau Tuhan berarti mana dalilnya? Kalau iblis jelas dalam Taman Eden saja sudah iblis yang menginginkan Adam makan yang satu-satunya diperintahkan jangan dimakan. Iblis menjerat kemudian Adam dan istrinya. Kemudian Paulus kedatangan Kristus.
Lalu tadinya haram, semuanya halal. Siapa yang mengajarkan Paulus menghalalkan segala sesuatu ini? Tuhankah? Atau iblis? Begitu. Kalau Tuhan dalil. Selain Tuhan, siapa? Ya si Bilisisis. Jadi ini tema berat juga. Enggak kan? Enggak kan ya? Atau berat juga ini temanya, karena Tuhan tidak ada dalilnya menghalalkan semua makanan. Malah yang ada mengharamkan. Kalau di Keluaran, di Ulangan 14 itu, jangan kau makan makanan berkaki 4. Oke. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, di sini kita lihat mereka yang makan segala sesuatunya ini hamba Tuhan atau hamba setan kan? Di sini kita lihat mereka ini pengikut setan kah atau pengikut Nabi, pengikutnya Yesus yang asli kah atau bukan? Gitu teman-teman. Silakan saudara Kristen naik, nggak usah takut. Masa menikmati segala sesuatunya tapi tidak mau pertanggungjawabkan? Pertanggungjawabkan dong. Kami makan kuda Nil karena Tuhan sudah menghalalkan. Di mana itu Tuhan halalkan? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bagus nih. Belum diminta buka kamera, langsung buka. Gitu dong. Temanya sederhana Gurunda, cuman agak kuat goyangannya nih. Jadi kalau temanya konten itu. Iya. Temanya sederhana. Saya nyimak dari bawah aja Gurunda. Iya, makasih Bang, makasih. Tadi kaget aku pikir Islam non Muslim buka kamera hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Iya kan? Oh, makan kecuali yang halal kata Al-Quran. Berarti di Al-Quran itu kita sudah diatur sesuai dengan aturan Tuhan, jangan makan segala sesuatunya. Sama seperti di Ulangan 14, Imamat 11, jangan makan segala sesuatunya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti yang mengajarkan makan segala sesuatunya itu syaitan. Gimana dong? Sementara kalau kita lihat di Kolose 2, Galatia 5, Paulus mengajarkan makan segala sesuatunya. Wah, parah. Kalau kita lihat di Galatia 2, Galatia 5, belum lagi 1 Korintus 10, segala sesuatunya itu boleh. Wow. Segala sesuatunya halal. Wow. Inilah yang mau ditanya. Paulus ini kedatangan siapa? Kok ajarannya kayak gitu? Apakah yang datang ini? Nah gitu dong. Buka kamera pasti. Buka kamera. Nah, gitu bosku. Gak usah malu-malu. Buka kamera bang. Gak usah sungkan, santai aja. Ayo. Siapa yang mengajarkan kalian memasukkan kucing, memasukkan anjing dalam karung goni, habis itu Anda pukul ke tepak, habis itu dibakar, dimakan? Siapa yang mengajarkan itu abang? Kami ingin tahu, karena kalau kami perintahnya makan yang halal saja. Yang halal aja yang kami harus makan. Kami dilarang makan yang haram. Kami punya syariat, kami punya aturan sendiri. Nah, Kristen juga punya aturan sendiri, yaitu memakan semua binatang. Segala sesuatunya boleh.
Nah, ini yang kami ingin tahu, yang ngajarkan itu Tuhan atau setan, gitu Bang. Kalau yang mengajarkan Tuhan, dalilnya di mana? Iya, aku jawab. Gitu. Ya, Ini. buka kameranya dulu. Begini mau kanda deh. Bukan Buka Jepang kamera. hujat. Cocok Mi. Sering aja ke sini, aduh. Cocok Aman, Mi. aman. Buka Mi kamera. Tidak masalah Gini kita. biar ku jawab aman. Bukan Jepang hujat bosku, Dede. Buka kamera bedeng. Itu Tidak. Kayak itu kan maksudnya Rasul Paulus kan di situ kan ada dibilang, apakah semua itu berguna bagimu? Nah contoh kayak makan kotoran apa segala kan, kalau tidak berguna ya jangan dimakan, begitu maksudnya. Yang menghalalkan siapa? Tuhan atau iblis? Kan itu pertanyaannya. Yang menghalalkan siapa? Sampai kalian makan kucing, makan tikus, makan Enggak. kuda nil, makan walang sangit. Yang ngajarin siapa? Tuhan kah? Atau siapa? Karena kalau Tuhan itu membatasi, Tuhan itu punya aturan, Tuhan itu punya ketetapan, ketentuan. Nah, Kristen ini makan segala, itu ajaran dari mana bosku? Gitu loh. Siapa yang mengajarkan begitu? Itu kan maksudnya Rasul Paulus di situ kan yang berguna. Iya, Yang kenapa berguna harus bagi berpacu? tubuhmu itu, Saya yang tidak kau berpacu, makan, begitu, bos. saya tidak berpacu ke Paulus, pendiri agama saudara. Enggak. Yang saya tanya, siapa yang menghalalkan segala binatang untuk dimakan? Tuhankah? Atau iblis? Itu aja. EGP dengan Paulus. Kalau Tuhan di berarti yang Kejadian datang satu. kepada Paulus Tuhan. Tapi kalau iblis berarti yang datang kepada Paulus itu iblis. Nah sekarang di mana dalilnya Tuhan yang- menghalalkan? Coba, di mana Tuhan menghalalkan segala binatang untuk dimakan? Oke, tunggu ya. Bukan kejadian, bentar, kejadian 9. Oke. Jami keseturuan terang, bukan Jepang. Ya, saya sih tidak. bertanya. Saya sudah terbiasa diskusi dengan orang yang tidak buka kamera. Tapi netizen semua pada teriak di bawah. Itu loh masalahnya. Bertanya di saya, kak saya menjawab, dia tidak bertanya aja. Ya walaupun Ini, tidak coba. bertanya. Oke, cuma kejadian 9. Moderator 3 bekerja ya. dong, Dinda Alif. Iya, gimana? Oke, kejadian 9 ayat 3 ya, aku bacakan ya. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Nah, terus yang dilarang itu apa? Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Itu bosku. Di kejadian 9. 9 ayat 3, 4, 5, 6. Itu 3, 4, 5, 6. Iya, itu perintah untuk siapa? Seluruh. Seluruh siapa? Ya seluruh makhluk begitu. Enggak, maksudku itu perintah di kejadian 9 itu perintah Tuhan kepada siapa? Kepada Nuh, pengikut Kepada keturunannya Nuh. Nuh. Keturunan Nuh. Kepada Nuh. Keturunannya untuk semua. Iya, betul. Tapi ketika kemudian Nabi Musa datang, ada nggak perintah kemudian mengharamkan binatang? Itu untuk siapa dulu Zuma? Itu untuk orang Israel. Iya betul. Iya betul untuk Israel. Tapi siapa yang menghalalkan semua itu, membatalkan itu semua? Yang membatalkan di mana kamu? Enggak ada yang membatalkan. Hah? Yang membatalkan maksudnya bagaimana? Segala sesuatu boleh dimakan itu ketika Paulus kemudian mengajarkan segala sesuatu boleh dimakan, itu Paulus itu dapat ilmu dari mana? Oke. Berarti yang kamu tanyakan yang ditemui Paulus itu iblis atau Tuhan, betul? Gitu. Iya. Kalau kamu tanya kenapa bisa dihalalkan semua, itu jelas tadi di kejadian 9 itu dikatakan Itu segala yang untuk bergerak. Nuh. Itu untuk Nuh. Loh, Itu kita untuk sekarang- Nuh. Sedangkan kita itu sekarang ini keturunannya Nuh. Manusia itu dari keturunan Nuh.
Itu untuk Nuh dan keturunannya. Oke. Terus Pada saat dari keturunan itu siapa, bercerita, itu kejadian 9 itu bercerita setelah Bahtera atau sebelum Bahtera? itu setelah Zuma. Nah, setelah Bahtera. Kemudian setelah Bahtera Tuhan datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan kemudian aturan-aturan main, di mana di dalam Ulangan 14 tidak boleh makan binatang ini, binatang itu dan seterusnya. Imamat 11 juga demikian adanya. Kemudian Paulus datang membatalkan itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang mengajarkan Paulus untuk membatalkan Coba. atau iblis? Coba kamu sebutkan perkataan Rasul Paulus yang itu, coba ayat berapa? Biar saya lihat. Dia katakan di dalam kitabmu sendiri loh. Iya, Contoh di misalnya kisah di dalam berapa itu? dalam 1 Korintus 10 nomor 23 misalnya. 10 nomor 23 ya. Bentar, itu Iya. maksudnya itu enggak seperti itu cuma. Jadi apa aja maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Emang masih ada yang halal, yang haram di Kristen? Kan enggak ada. Semua boleh dimakan. Enggak boleh karena lagi. Karena dari kejadian 9 itu sudah jelas. Lah enggak ada hubungannya. Yang Lah, kok nggak ada dibatalkan oleh Paulus itu adalah hukum Tuhan yang datang kepada Musa. Satu ini kitab Korintus ini Rasul Paulus buat bicara kepada siapa coba? Kepada Ya orang-orang yang ada di Israel atau Korintus. Orang-orang yang ada di Korintus sana. Korintus itu apa? Orang Israel apa bukan? Ya orang-orang Israel yang tinggal di tengah-tengah. Dengarkan dulu. Iya, Awalnya dia bersurat kepada orang-orang Israel. Habis itu dia mengaku bahwa saya diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sekarang pertanyaannya, dari mana Paulus mendapatkan bisikan untuk menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan untuk Bani Israel? Dari kejadian 9 itu. Tidak ada hubungannya. Loh, kok nggak Kejadian ada 9 itu bukan hukum untuk kaum Nabi Israel, kaumnya Bani Israel, Iya, bukan. oke. Itu untuk Nuh. Jangan kau sambung-sambungkan ke sana. Sebentar, ku bacakan ulang ya. Aku lihat Ya. kejadian 9. Aduh, gimana sih? Kamu Kenapa sudah- lari ke kejadian 9? Kejadian 9 itu berbicara tentang Nuh Nuh dan keturunannya gitu. dan keturunannya. Tetapi Musa alaihissalam mendapatkan aturan main. Jangan pura-pura bodoh. Di Aturan main Mazmur, kepada Musa itu jangan makan, jangan makan ini, jangan makan itu. apa Ada perkataan nggak perintah Elohim larangan pertama? kepada Musa? Ada nggak perintah kepada Musa jangan makan? Apa perintah Tuhan di Elohim di dalam Mazmur itu? Ketetapannya itu diberikan Kenapa lari ke kepada Mazmur lagi? siapa? Bukan. Kalau kamu bahas tentang Musa, Satu aja dulu. Imamat 11 nomor 4. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu siapa yang melarang? itu untuk siapa coba? Saya tanya. Saya Israel tanya itu atau siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Elohim. Elohim. Siapa yang menghalalkan babi? Lah saya tanya di Mazmur, tunggu ya, aku sebentar. Siapa yang menghalalkan babi? Setelah Elohim mengharamkan, siapa yang menghalalkan? Tunggu, aku bacakan dulu ya. Sebentar. Ketetapan itu dikasih untuk siapa coba itu? Mama. Hah? Itu ketetapan untuk Bani Israel. Nah, cowok berarti di Berarti Imamat Kristen. 11 itu untuk siapa? Enggak, Imamat 11 Ya, itu untuk orang Yahudi, Bani Israel. Enggak, Bu, berarti betul. Oke. Berarti oke. Berarti hukum Taurat itu tidak berlaku bagi Kristen kan? Oke, hukum Taurat itu apa aja? Kamu harus tahu dulu, bro. Kamu harus tahu. Udah kau turun. Kau orang bodoh, orang licik, orang bedongok, bahlul, tolol. Gak ada ilmu, cuman bisa menipu. Sayangnya tidak ada yang bisa kau tipu di sini. Halo, selamat malam. Halo Bang Jumang, fans Halo nih. juga. Malam. Boleh buka kameranya, Bang? Belum bisa ini buka kamera ini. Dari sekte mana?
Saya sekte ateis. Nanti ya. Kenapa nggak ngaku Kristen bang? KTP-nya apa? Sebenarnya Islam. KTP-nya Islam. Berarti pernah agama Islam? Pernah lah. Berarti masih ada ajaran Islam, masih ada diingat. Masih dong. Boleh saya minta dibacakan ayat surat terakhir? Surat apa ini? Yang terakhir, surat terakhir. Apa surat terakhir? Gak tahu saya. Lah katanya ngaku Islam. Surat Emang surat terakhir terakhir, apa? Gak tahu. anak-anak umur 3 tahun itu sudah diajari di Islam. Anda murtad keluar Coba, jadi coba. ateis itu usia berapa tahun? Ya ada 6 tahun lah. Hah? Maksudnya? 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Berarti masih mantap kali Islamnya berarti. Ayo surat terakhir coba Anda bacakan ke kami di sini. Surat terakhir apa Bang Juma? Surat terakhir itu Al-Baqarah, coba. Coba. Saya nggak tahu saya. Coba. Bacain. Loh, kok jadi saya? Kok jadi saya? Kok jadi saya? Saya cuma bisa baca, tapi nggak tahu surat apa gitu loh. Waduh, parah ini. Surat terakhir, Bang, surat terakhir. KTP, Surat terakhir surat apa? KTP Islam. Islam KTP. Oh, surat terakhir nggak tahu. Nggak tahu, benar nggak tahu. Oh, ya Allah ya Karim. Benar-benar. Makanya dikasih tahu surat terakhir yang apa. Gak usah ngaku Islam bang. Kalau Kristen, jujur aja. Apa nyamar-nyamar? Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik, Protestan bang. Seagama Bang. Hah? Seagama. Maksudnya? Islam. Islam? Oh, ada yang bisa dibantu? Ini saya mau bertanya, ini cuman secara logika, kalau soal dalil-dalil dan ayat-ayat saya nggak paham Bang. Cuman mohon diperjelas saja gitu kan. Cek, ada suara kan? Iya ada. Nah, pertanyaan saya tuh sebenarnya yang kita pakai sehari-hari aja Bang. Kenapa di seluruh dunia ini kita tuh mulai berhitung dari 1 sementara 0 belum ada artinya. Dan dikaitkan dengan agama, dengan ketuhanan. Itu aja sih Bang yang mau saya tanyain. Apa itu pertanyaannya? Apa itu pertanyaannya bang? Ya pertanyaan saya cuma satu Bang. Kenapa kita ini berhitungnya mulainya kan dari 1. Kalau 0 kan belum berarti ada kan. Cuman saya tuh berpikir begini Bang, secara logika saya, kenapa kita berhitung dari 1? Karena kita itu mengaku Tuhan itu kan 1 gitu kan Bang. Cuman saya kurang paham juga kok seluruhnya di dunia ini kita tuh mulai berhitung dari 1 gitu kan. Nah, karena ini cuman ibaratnya dasarnya yang saya tanyakan kan. Itu karena di segi agama pun kita mengaku Tuhan kalau di Islam kan 1. Beda dengan yang lain kan. Yang lain ada Trimukti atau segala macamnya kan. Jadi saya pengen itu tuh supaya dikuatkan gitu kan. Dengan bilang-bilangan angka yang pernah tertera, dimulai dari mananya, kenapa kita tuh harus A atau sesuai dengan Al-Quran kan mulai dari alif gitu kan. Iya bang, jadi kalau secara logika terus angka tadi ini dikaitkan dengan Tuhan, Tuhan itu nggak berbilang.
Jadi jawaban sederhananya kenapa harus mulai dari 1? Karena setiap orang menghitung itu ada angka yang ingin diketahui, ada jumlah yang ingin diketahui, ada sesuatu yang ingin ditahu jumlahnya. Makanya orang itu menghitung dari 1. Berapa jumlahnya? 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5 tambah ini, kali sekian, kali sekian. Karena ingin mengetahui jumlah. Karena kalau dia diawali dengan 0, 0 itu tidak ada jumlah, tidak ada nilai. Jadi mulai dari angka yang bisa bertambah atau bisa dikurangi, sehingga mulainya dari angka yang ada isi. Kalau 0 itu 0 artinya. Nah, juga keliru kalau dikatakan kenapa harus memulai 1? Karena itu bicara Tuhan itu 1. Nah, ada angka 2 setelahnya. Berarti nanti Tuhan berubah menjadi 2. Setelah itu ada 3, berarti nanti berubah jadi 3, nggak bisa. Orang menghitung 2 mulai atau 3 mulai atau 4 mulai itu karena ada nilai. Ada nilai yang ingin diketahui di sana. Ada jumlah yang ingin, ada hasil yang ingin diketahui di sana. Pastinya gitu. Oke, bisa dipahami Bang. Karena Oke. ibaratnya Thank you. segitulah kan kira-kira kenapa di Siap. kayak gini bisa segitunya kita terlalu banyak yang ku tengok kan gini permasalahan soal kita tuh lintas agama yang berdebat semuanya antara Kristen dan Islam itu aja kan. Sementara kalau menurut yang kita pelajari kan yang ibaratnya pengikut Nabi Nabi Musa kan itu kan termasuk ke Islam dia kan. Muslim. Kan kalau seandainya kita nggak, sedangkan kita pun kalau nggak percaya sama Nabi Rasul yang disebut Tuhan sama pihak lain itu kan malah nggak sempurna Islam kita kan. Iya, betul. Nah, kita tuh kan selalu berdebat soal ini, soal itu dengan yang non Muslim dan ibaratnya orang Kristen lah kan. Dan dia pun dipertegas dengan ayat-ayat dia, sementara kalau sepanjang yang kita ketahui ayat-ayat dia dicatat dan itu pun kok bisa orang ini menggambarkan suatu manusia yang dia akui Tuhan gitu Bang. Itu saya bicara secara logika karena menurut saya kalau kita menganggap Tuhan itu ibarat Tuhan itu kan disebut sama kita maha besar, meliputi seluruh alam gitu. Berarti dimanapun makhluk hidup itu ada, Tuhan itu ada kan Bang? Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Ya, kalau kita tidak mau bahas agama Yahudi, tidak mau bahas agama di luar Islam, lalu buat apa kita membaca surah Al-Fatihah ayat terakhir itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan yang kita lakukan ini adalah implementasi dari doa kita pada saat kita baca Al-Fatihah itu. Ya kan? Kita berdoa untuk terhindar dari orang-orang zalim, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat. Nah, makanya kita bahas supaya generasi kita tidak masuk dalam golongan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Begitu. Oke, silakan teman-teman naik lagi. Bang Handi belum ada ya. Beliau yang minta suruh cepat live. Beliau sudah 2 malam tidak di sini. Bang Handi live di mana ya? Di Komal ya? Di Komal siapa? Bang Arif? Oke teman-teman, silakan yang non muslim naik. Kembali kita bahas yang menarik ini, yang tadi. Ya, makasih saudara. Siapa yang kemudian menghalalkan
Siapa yang menghalalkan seluruh makanan, Tuhankah atau setan? Kan gitu. Kalau Tuhan, mana dalilnya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Saudara Robi. Saudara Robi, selamat malam. Minta permintaan buat apa? Dibuka, disuruh buka kameranya malah turun. Silakan naik, saudara, ketik 3 yang oten. Silakan naik biar dijambak nanti. Kalau di Islam kan jelas tuh, Islam itu diatur dari segi makanan, ya, di Islam. Nah, mereka berat untuk meluk Islam karena itu. Mereka nggak bisa ketemu lagi dengan bedua, dengan kucing, dengan tikus, dengan guguk. Berat kalau masuk Islam, kan tidak boleh makan itu semua. Nah, sedangkan mereka sudah diajarkan dari sejak dulu, dari nenek moyang mereka. Lahir sudah menikmati yang namanya bedua. Lahir sudah menikmati yang namanya guguk. Jadi sulit ninggalin agama mereka untuk masuk ke agama yang menghentikan kebiasaan-kebiasaan mereka untuk mencicipi makanan yang diharamkan di Islam. Begitu masuk Islam gak boleh lagi makan bedua, makan guguk. Gitu. Ya kan teman-teman? Silakan naik bang, silakan. Tidak usah segan. Selama otak berfungsi. Kalau otak berfungsi, diskusinya pasti bagus. Jangan pakai cara-cara licik. Orang membahas tentang hukum yang datang kepada Musa ketika diharamkan babi, lalu bertanya, itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Nah, berarti itu haram untuk Bani Israel. Oke. Kalau begitu, kenapa Paulus menghalalkan? Dari mana Paulus dapat ilmu? Kalau itu halal, kan gitu. Silakan teman-teman di tap-tap layarnya supaya saudara Kristen bisa naik ke sini kita berdiskusi. Karena kalau misalnya ternyata yang menghalalkan itu adalah sibilisisis, ya berarti mereka ini pengikut sibilisis, kan begitu. Tapi kalau yang memerintahkan itu benar-benar adalah Tuhan, ya kita minta dalilnya di mana. Kalau tidak ada dalilnya, ya berarti sibilisis. Tapi kalau mereka mengatakan, nah yang diharamkan itu kan untuk Bani Israel, kami tidak diharamkan karena tidak ada perintah. Ya sudah, kalau begitu kenapa ada kitabnya Yahudi di agama kalian? Untuk apa itu? Terus Yesus mati untuk menebus kutu hukum Taurat. Berarti Yesus mati untuk orang-orang yang kepadanya diberi aturan halal atau haram makan binatang yang ada gitu. Berarti Yesus mati bukan untuk mereka juga dong kalau gitu ya. Benar nggak teman-teman? Karena ternyata Yesusnya mati untuk menebus hukum Taurat, kutuk hukum Taurat. Ternyata hukum Taurat itu bukan untuk mereka. Nah, berarti Yesus mati bukan untuk mereka dong.
Apalagi dikatakan di dalam Galatia 4 nomor 5, Kristus datang menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti betul, Kristus mati untuk mereka orang-orang Yahudi. Berarti bukan untuk mereka, kan berat itu. Sederhana aja pun. Yang Oten tadi itu pingin kali naik, nggak hujat katanya. Dia bawa Kejadian 9. Ya itu untuk Nuh. Itu untuk Nuh. Hukum haramnya babi itu bukan untuk Nuh. Hukum haramnya babi itu untuk Bani Israel. Sedangkan orang Kristen ini mengaku sebagai pengikut Israel. Mereka Israel rohani katanya. Apalagi ada kitabnya orang Yahudi di agama mereka. Gitu teman-teman. Ya, jadi mungkin mana? Dikatakan babi halal haram untuk Bani Israel sampai mereka menghalalkan karena bukan Bani Israel. Lalu apa hubungannya? Kitab itu ada di agama kalian. Kalau ternyata hukum-hukum yang ada di dalamnya itu bukan untuk kalian. Berarti apakah itu bukan berarti kitab itu kalian pakai hanya untuk nyamar-nyamar gitu? Supaya dianggap Bani Israel, supaya dianggap domba. Iya kan? Apakah begitu? Itu pertanyaan, ya. Kalian pakai kitabnya orang Yahudi terjemahannya, tapi ternyata isinya itu bukan untuk kalian. Lalu kenapa ada di agama kalian coba? Biar nampak tebal. Masa sih? Biar nampak keren gitu. Atau biar kelihatan, oh ini pengikut Bani Israel gitu. Hah? Aduh, parah. Kasus kita semalam yang 3 pulpen itu udah selesai belum? Belum kan ya? Nanti aja lagi kalau ada yang mau bahas itu. Ayo teman-teman, silakan saudara Kristen. Ketik 3 kalau ada yang ini yang mau naik. Kayaknya berat deh. Ini kalau kita naik ini tidak ada dalil pendukungnya. Kalau Tuhan menghalalkan babi. Cuman kita aja yang menghalalkannya. Ah, itu bahaya itu. Halo, selamat malam, saudara Daniel. Bisa buka kameranya, Bang. Ya, Buka kamera, nggak bisa ya? aduh, pengikutnya kurang bang. Oh gitu. Ya nggak bisa bang, kalau bisa udah on cam, ini nggak bisa soalnya. Ya bang. Oke, dari Katolik ya? Ya, Katolik bisa apa dibilang gitu, Protestan? Oke, sip. Ini ada tema, Protestan, Bang. saudara. Protestan. Temanya, siapa yang menghalalkan semua binatang untuk dimakan? Paulus, Semua Bang. makanan Paulus. Itu dari Tuhan kah atau selain Tuhan? Gini bang, aku ini sebenarnya bukan pendeta atau apa, cuma aku kalau ditanya soal begitu, aku kayak kurang yakin, soalnya aku di agama aku sendiri aku nggak terlalu sering kayak mengikuti kali gitu. Nah, aku kayak kurang yakin sama agama aku sendiri bang. Cuma aku kalau pindah ke agama lain aku juga kurang yakin. Jadi aku bingung. Jadi aku minta tolong sama abang kasih aku pencerahan gitu bang. Enggak, maksud saya gini, untuk membuktikan bahwa Anda itu Protestan itu apa, agar saya bisa yakin gitu. Apa yang bisa buat saya yakin? Yang bisa buat saya yakin kalau Anda ini betul adalah Protestan. Yesus itu Tuhan bang. Tuhan.
Yang mana yang Yesus Tuhan ini? Yang datang di tengah-tengah Bani Israel atau yang keluar dari kubur? Yang keluar dari kubur, Bang. Yang keluar dari kubur yang Tuhan. Berarti yang di tengah Bani Israel bukan Tuhan kan? Ya, Bang. Nah itu udah selesai berarti. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah Tuhan. Yesus yang di tengah-tengah Bani Israel bukan Tuhan. Berarti betul ada dua Yesus kan? Ada dua Kristus. Ada yang bukan Tuhan, ada yang Tuhan. Pantaslah kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Kan gitu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, menurut saudara, yang menyesatkan banyak orang ini dengan memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Nggak tahu, Bang. Yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk menjadi pengikut Kristus itu siapa? Hindu, Yesus, Buddha, Bang. Islam, atau Kristen? Kristen, Bang. Nah, Kristen. Berarti penyesatnya adalah Kristen, Bang. Nah, itu dia. Terus kenapa kemudian masih bertahan di situ? Di agama Kristen. Kalau sudah tahu begitu adanya. Karena karena terbawa suasana aja, Bang. Soalnya di Kristen apa? Kayak semua keluarga kan hampir ya itu Kristen. Jadi kayak kalau dibilang mau keluar ya kayak dianggap bukan keluarga gitu kan, Bang. Soalnya saya kebanyakan keluarga ya itu. saudara tinggal di mana? Saya tinggal di Kalteng, Bang. Usia sekarang? Masih 17, Bang. Mau ke 18. Masih anak-anak memang. Iya, itu dia. Tapi menurut saudara, agama saudara ini tidak rasional memang. Nggak Rasional masuk itu apa, Bang? Soalnya saya bukan Nggak masuk akal, nggak speaking. masuk akal. Tuhannya Ya, maksud saya turun ya ke itu bumi. gak masuk akal. Kalau di Islam itu Tuhan itu ahad, Tuhan itu tunggal, tidak berbilang, tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Tuhan itu ahad, tunggal, absolut, tidak berbagi. Tuhan itu tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan-Tuhanan lain di sampingnya. Itu Tuhan yang kami sembah. Allahus Samad, Allah itu Tuhan yang kami sembah, tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi alam semesta ini tergantung kepada hakikat Tuhan yang kami sembah tersebut. Lam yalid walam yulad. Tuhan yang kami sembah itu tidak bersilsilah, tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak bersilsilah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Nah, sembahan kami itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Itu Tuhan yang kami sembah. Ini kenapa lagi nih? Dikasih lagi pembatasan sama TikTok. Sudah 2 kali. Gitu, Bang. Jadi sembahan kami itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kami Itu dia yang diikutinya apa, Bang? yang diikuti Ikutinya apa, Bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembah kepada hakikat
yang tidak serupa dengan makhluk yang meliputi segala sesuatunya ini. Jadi kami tinggal beriman bahwa kami dilihat, kami disaksikan oleh pencipta. Jadi pencipta itu maha menyaksikan. Jadi kami tidak perlu mencarinya. Tuhan itu di mana? Nggak perlu. Karena Tuhan sudah menyaksikan segala sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Itu dilihat oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Disaksikan. Jangankan yang nampak oleh mata kita, dalam hati kita saja itu dilihat oleh pencipta langit dan bumi. Jadi makanya umat Islam kalau ditanya mana Tuhannya umat Islam, Tuhannya umat Islam itu meliputi segala sesuatu. Tidak sama seperti agama saudara, Tuhannya harus nusul ke bumi, jadi bayi dan seterusnya. Kalau di Islam enggak. Gitu. Itu ya bang. Jadi kami Jadi duduk seperti ini sadar Tuhan melihat kami. Kami tidur, Tuhan melihat kami. Segala sesuatu yang kami tidak ada yang lolos dari pengawasan Tuhan. Kami tidak melihat secara kasat mata, tapi kami sadar kalau pencipta langit dan bumi itu ada. Maka kami enggak kemudian bebas melakukan sesuatu itu karena tidak terlihat. Wah, Tuhan itu kan enggak ada, Tuhan lagi tidur. Jadi bebas melakukan sesuatu. Enggak. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu menyaksikan segala sesuatunya. Makanya umat Islam, kalau Anda lihat di rumah ibadahnya umat Islam itu tidak ada karikatur Tuhan di sana, tidak ada foto Tuhan, tidak ada patung Tuhan di sana. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, dan Tuhan itu maha melihat, maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengetahui. Maka umat Islam cuma beribadah saja. Caranya berhubungan dengan pencipta, kami beribadah. Kami menyembah, kami sujud. Tidak perlu kami melihatnya. Dengan melihat alam semesta ini, kami sudah melihat bahwa Tuhan itu ada. Dah, selesai. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha kuat. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuasa. Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha menyaksikan. Jadi kami tinggal berhubungan dengannya dengan melalui ibadah. Allahu Akbar. Wahai kau yang maha besar. Itu aja kami. Jadi kami tidak menuhankan makhluk, tapi kami menuhankan pencipta alam ini. jadi Begitu bang. halo bang, ada suaraku ada bang. Aku pakai handset bang. Ada suaraku. Ada. Jadi gini bang, aku pernah sekali nyoba bang. Itu kan aku lagi di rumah kan, tiba-tiba temanku ngajak di grup kan, dibilangnya sholat Jumatan kan. Aku juga awalnya kayak nggak mau, cuma diajak mereka kan. Terus aku ya kayak ada rasa pengen sholat Jumat kan hari. Jadi kan aku sholat Jumat itu kayak merasa terpanggil gitu bang, sholat Jumat aku. Kayak pas aku dengar khotbah kan kayak apa ya, kayak diam, kayak tenang gitu bang. Habis itu diajak masuk kan ke masjid sholat aku, cuma aku nggak tahu apa yang dibaca bang. Aku cuma dengerin aja lewat telinga, kayak apa yang ku dengar masuk di hati gitu aja bang. Iya. Boleh nggak bang gitu bang? Boleh. Tapi tidak boleh kemudian selamanya begitu. Begitu masuk Islam misalnya, boleh ngikut gerakan, khusyuk, maksudnya sadar, ini sekarang ini saya sedang menghadap ke pencipta. Maka harus konsen, aku lagi menghadap ke pemilik alam raya ini. Maka harus konsentrasi. Nah, begitu berikutnya lama-lama belajar membaca ngaji. Lama-lama belajar terjemahannya. Begitu aja terus beribadah. Itulah di Islam itu kayak gitu. Jadi ada tata cara berhubungan dengan pencipta, bukan dibuat-buat sendiri. Memang sudah Tuhan kasih petunjuk. Kamu menyembah aku, ini caranya. Kamu berhubungan denganku, ini caranya. Jadi bukan dibuat-buat seperti hari Jumat ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintah untuk sholat Jumat. Sedangkan kalau ibadah minggu di gereja nggak ada perintahnya di Bible, nggak ada.
asal-asal dibuat aja tanpa ada perintahnya. Begitu. Jadi kalau misalnya adik ini sudah merasa nyaman, itu sudah mulai ada serpihan cahaya itu, cahaya hidayah namanya. Lembut hatinya bisa menerima Islam. Karena hanya orang yang lembut hatinya yang bisa menerima Islam itu. Kalau tidak lembut hati dan menggunakan akal sehat, susah untuk masuk Islam. Kenapa? Karena di Islam itu syarat dengan aturan main. Begitu. Oh iya. Terus Jadi kapan saya terakhir? boleh Kapan itu? nanya lagi, Bang. Gimana? Silakan. Itu pas saya umur baru aja sih Bang, bahas tahun kemarin saya gitu. Heeh. Jadi saya ini boleh Silakan. nanya lagi nggak Bang? Boleh. Terakhir. Silakan. Jadi kan setiap di Islam itu kan setiap tanggal 22 Rabiul Awal itu kan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad kan, itu apa perlu Bang dirayain Bang? Sebenarnya itu tidak diwajib. Tapi sebagai orang yang kemudian memberikan jalan keselamatan, salah nggak kalau misalnya kita ini bersyukur kepada Allah dengan beliau diutus kepada alam ini, sehingga kita menjadi tahu jalan kebenaran itu seperti apa, sampai pada hari kelahirannya 12 Rabiul Awal ini kita kemudian merasa bersyukur, berterima kasih. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sama ketika kita juga memperingati hari lahir kita dengan bersyukur kepada Allah dengan adanya umur yang dikasih, itu nggak apa-apa. Tapi bukan wajib. Nggak diwajibkan itu. Nggak diwajibkan itu, diperingati sekedar hanya untuk mensyukuri nikmat Allah karena Allah telah mengutus seorang nabi yang mengajarkan jalan keselamatan untuk masuk ke surga kekal di dalamnya. Begitu. Berarti itu nggak ada dalilnya ya Bang? Nggak ada dalilnya bahwa harus kemudian memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, itu nggak ada. Kan kami Bang, kalau kami kan biasanya merayakan hari kelahiran Nabi Isa Bang. Kami kan Yesus. apakah kita sama Bang? Ya. Iya, kalau Yesus itu kan Tuhan, yang diperingati lahirnya Tuhan, dan itu tidak ada kemudian sejarahnya. Tanggal 25 Desember itu hanya dibuat-buat sendiri, tidak ada di Bible. Kemudian tidak ada sejarah yang pernah dilakoni orang Yahudi tempat lahirnya Yesus di Nazaret, bahwa Yesus itu diperingati tanggal 25, itu nggak ada. Tapi kalau kami Nabi Muhammad, itu jelas kaumnya, bangsa Arab, keluarganya secara turun-temurun itu tahu bahwa Nabi lahir tanggal sekian. Nah, kalaupun kami melakukan syukuran, yaitu wujud syukur aja, bukan berarti itu wajib. Begitu. Gini Bang, saya pernah kan lagi scroll TikTok, terus saya ketemu sama orang yang kayak bukan menentang sih, kayak lebih yang kalau orang merayakan Nabi Muhammad itu kan katanya tertolak Bang. Ini yang tertolak itu maksudnya yang merayakan, bukan kelahiran Nabi ya, yang merayakan. Kalau dianggap wajib, dianggap itu sesuatu rukun, sesuatu yang harus diadakan, ya memang tertolak. Karena memang tidak ada perintah. Tidak ada perintah itu. Untuk memperingati itu nggak ada perintah. Saya sendiri kalau hari kelahiran Nabi Muhammad itu lebih banyak saya ngaji, sholat sunat, bersyukur. Tapi sejati
Teman, kena apa lagi tuh, kena ini, kena teguran lagi, jatuh lagi tadi, udah 3 kali. Halo, selamat malam saudara Edward. Halo. Selamat malam Bang Zuma, saya Muslim Bang Zuma. Oke abang, makasih. Selamat malam Bang. Malam juga. Iya, tadi saya dijampak sama Bunda Rahma Bang. Siap. Malam. Oh, ada Bunda Rahma di bawah. Begitu ganti. Siap. Gimana? Halo bang. Iya, halo juga. Saya Halo. ini terakhir bang. Saya pernah baca fakta sejarah sih bang. Saya bukan fakta sih, lebih ke saya pernah baca sejarah kan. Kalau sebenarnya Maulid itu kan apa? Ajaran yang diambil oleh ahli sunnah dari Syiah. Ya nggak sih bang? Gimana? Tahu Syiah kan? Tahu. Gimana? Ajaran? Ada suaranya. Halo? Suara saya nggak kedengaran ya? Halo. Halo bang. Gak ada suara yang tadi Halo? bang? Ada. Ya. Di mana tuh bang? Apa Benar tuh? nggak sih bang? Kalau Apa tuh? Maulid itu ajaran yang ditarik oleh ahli sunnah ke dalam umat Islam. Sudah saya katakan, Maulid itu bukan disunahkan, apalagi wajib. Enggak gini bang. Abang tahu Syiah kan, orang yang munafik yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi kan bang? Tahu? Ya, jadi kan saya pernah baca sejarah kan, kayak ahli sunnah yang itu kan orang Syiah yang awal pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad kan, terus ditarik oleh ahli sunnah ke dalam ajaran umat Islam yang ada di Indonesia. Benar nggak sih bang? Kalau itu enggak, bukan dari Syiah. Memang keinginan umat Islam itu untuk mengucapkan syukur kepada Allah telah mengutus seorang nabi di atas muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Itu enggak ada kaitannya. Begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam, Maulid, ya itu kan rasa syukur, berterima kasih kepada Allah dengan mengutus seorang nabi. Gitu. Karena kami rindu kepada beliau, sayang kepada beliau, maka kami peringati hari lahirnya dengan bersyukur. Karena Allah telah mengutus hataman nabiyyin, penutup para nabi. Tapi itu bukan merupakan hal wajib. Begitu, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Beliau pada saat hari lahirnya beliau puasa. Ya sama seperti kami, umat Islam sudah mulai juga melakukan hal yang sama. Tidak lagi merayakan berlebihan pada saat mereka ulang tahun. Tapi kebanyakan justru mereka sudah mulai puasa atau berbuat baik. Begitu ganti. Dinda Ardiansah ada di bawah. Naik aja. Temani aku ngobrol dek. Nggak ada konten soalnya. Naik aja di sini. Asik. Ya, mari kita ngerumpi. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi nggak enak ini karena
Saya pengen dapat ilmu dari Bang Zuma. Saya dengar dulu apa aja, pula? Bang. Ilmu apa pula ini? Enggak, masalahnya saudara Kristen kita enggak ada. Oh gitu. Capek saya. Iya, udah 1,5 jam. Tadi Dan ada yang di ini bukan Kristen, benar. beliau Kristen tapi ini sudah enggak terlalu percaya, enggak yakin dengan kekristenan. Wah, bagus. Gurunda, saya izin mute dulu karena masih di pinggir jalan, Gurunda, masih makan. Boleh, Nanti boleh. insya Allah kalau udah sampai kos-kosan ya, Gurunda. Boleh. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam Bang Her. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Mau tanya sedikit, Bang. Iya. Untuk apa perjanjian lama itu di kitab tetangga sebelah tuh, Bang? Untuk melancarkan ajaran perjanjian baru, supaya lancar diajarkan konsep-konsep yang mereka bawa, maka diambillah perjanjian lama ini sebagai pemulus misi. Gitu. Kalau bukan untuk diimani, perjanjian lama itu untuk gaya-gaya aja berarti, Bang. Ya itu tadi, untuk supaya bisa mengajarkan perjanjian baru. Karena kalau perjanjian baru ini mau diajarkan tanpa ada perjanjian lama, ya sulit diterima. Begitu. Karena sebenarnya perjanjian lama yang mereka maksud ini itu adalah perjanjian baru di tengah-tengah Bani Israel. Gitu. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itulah yang mereka sebut perjanjian lama. Ya, saya sering dengar Bang Zuma gitu. Mungkin Bang Zuma lebih hebat kan, maksudnya lebih hebatnya Abang udah pernah nengok kitab Bible sendiri, udah Abang tengok yang kami. Iya. Waalaikumsalam Bang Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Halo saudara Jepek. Dari mana Jepek? Oh, oke, Ini itu, Bang Bang. Her ini Muslim, Bang Her. Anda Muslim apa Kristen? Muslim, Bang. Oh, Muslim. Itu aja, Bang, guru-guru semua. Oke, makasih. Bang Andi. Bang. Iya, Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Kanda? Dari tadi mantau di bawah saya. Oh? Mantau aja. Cuma kadang-kadang habis beli ini biasa. Habis beli. Agak jauh. Ini lagi nggak enak body aja, jadi banyak konsumsi obat penurun emosi. Kombantrin. Penurun emosi ya. Gelap katanya. Berapa gitu. hari lagi ya? Kita sampaikan dulu ya Bang Joma ya. Ini tanggal 3, 10 hari lagi ke depan. Teman-teman ya. 10 hari lagi ke depan. Di sini ada Pak Sekjen, ada pembina ya. Bahwa milad kedua api 10 hari ke depan tanggal 13 September mendatang di Jakarta Selatan di Masjid Al-Ittihad Tebet. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan ini diundang dengan hormat kepada antum-antum semua untuk hadir dalam milad kedua api. Waktunya untuk bersilaturahmi itu. Yang nggak sempat datang ya mohon doanya. Yang mau berimpak sedekah silakan ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Di nomornya berapa? 75 kali
51770 Ban Negara Indonesia. Ditunggu, jangan sampai tidak hadir. Itu kira-kira. Ada yang Juga nanya pasti jam hadir berapa? dong. Jam pada duhur sampai selesai. Insya Allah kita bisa sholat asar dan sholat maghrib berjamaah. Saudara Jepek. Jepek. Tadi sudah naik, Bang. Halo. Jepek. Jepek. Nomor aku ya, ada yang tahu nomor aku di bawah, dicatat aja tuh, ada yang minta. Jepek. Jepek apa ketek namanya yang tadi? Jepek kan? Kalau saya perhatikan dari tadi, iya Bang Handi. Mengenai soal binatang ya, itu kan memang kita manusia ini itu tidak semua makhluk hidup yang ada di muka bumi itu sesuai dengan kondisi badan kita. Allah Maha Tahu karena Allah yang menciptakan manusia itu. Iya. Jadi Allah Maha Tahu bahwa ini loh yang bisa kau konsumsi supaya badanmu sehat. Iya. Jadi diberi aturan, diberi hukum. Betul. Ya, kalau kau makan ini berarti kondisi badanmu nanti rusak. Rusak. Baik secara signifikan maupun secara pelan-pelan, kan begitu. Dan efeknya juga ada pasti itu. Enggak mungkin sang pencipta itu melarang kalau tidak ada efek negatifnya terhadap tubuh kita. Betul apa? Iya. Betul itu Bang Yuma? Betul. Pasti itu. Tapi ada manusia yang tidak mau bersyukur. Ngapain sih mau diatur Tuhan? Orang gemuk kok enak, jalannya pantatnya lebar kan, kelihatannya warnanya bule gitu, terus daging semua gitu, embat aja. Nah, ada manusia kayak gitu juga sih. Ya terserah, nggak dilarang kok. Tapi resikonya adalah kau rasakan bagaimana negatifnya di muka bumi ini dan bagaimana nanti pertanggungjawabannya sesudahnya kan gitu. Iya. Alhamdulillah umat Islam lolos dari situ gitu. Kalau Itulah Islam kira-kira kan perintahnya. Iya jelas perintahnya. Apa sih di bawah ini istilahnya Bang Andi apa? Kalian kita muslim itu ya Manyumaya, kita itu diatur loh. Iya. Kalau nggak mau diatur jangan menjadi muslim. Betul. Itu aja, sederhana kok. Anda mau memeluk Islam, bersedia untuk diatur. Siapa yang atur? Ya yang menciptakan kita. Kalau Anda nggak mau diatur oleh yang menciptakan Anda, ya jangan jadi muslim. Iya. Atau ada caranya. Ada caranya Banyuma kalau tidak mau diatur. Gimana? Jadi monyet. Ya, jadi animal aja. Jadi animal. Apa tuh gue bilang, ini tema berat gak sih? Ringan kan? Berat, susah. Berat itu. Masa? Berat bagi orang yang tidak mau jujur. Tapi kalau mau jujur, enteng. Karena di Bible-nya kan udah tertulis, segala sesuatu halal bagiku. Ya mestinya enteng kalau dia masuk. Oh iya benar, kami semuanya boleh makan kok. Ngapain lu urusin gua? Muter-muter. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan, betul nggak? Iya, itu dia. Menyembunyikan sesuatu berarti ada hal yang bertentangan dengan firman Tuhan di situ. Kan gitu Bang Handi. Iya, hukum Tuhan kan yang dijalankan oleh Yesus terhadap hukum Taurat kan di sana jelas. Banyak sekali binatang-binatang yang diharamkan kan di sana. Yesus taat, nggak boleh menghilangkan satu titik untuk Bani Israel tapi. Iya. Gitu ya. Di luar Bani Israel, kalau kita ada Muslim, ada Al-Quran yang ngatur kan gitu. Nah selain di luar Al-Quran, di luar Bani Israel siapa yang ngatur? Kagak ada.
Iya. Nah gitu. Jadi bebas. Jadi ada sekat-sekat di sini Bang Juma, kira-kira begitu. Betul Bang Hadi, betul. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kan banyak dibawa Gurunda, tapi nggak ada. Sudah ku tarik kera bajunya naik, nggak ada yang naik. Nggak mau yang naik. Berat kayaknya. Judulnya itu kita ini. Tuhan Oten apa? Judulnya berat. Berat ya. Ganti tema berarti Bunda. Iya, ganti mas. Jangan mau lembut-lembut kamu. Yang ringan-ringan kah? Ringan-ringan supaya naik mereka. Gitu ya. Kita jelas-jelas. Temanya gini aja. Temanya gini Bang Juma. Terserah kamu deh. Itu aja. Terserah kamu. Oten naik bertanya, nanti di mirroring tuh. Suka itu kalau begitu. Atau temanya sen kiri belok kanan. Sen kiri belok kanan. Ibu-ibu. Apa temanya ini? Bagus. Tema apa yang temanya bagus? Iman dan akal aja. Berat juga ya iman dan akal ya. Iya, karena mereka nggak pakai akal. Sesanya itu kan. Ajaran siapa yang benar atau gimana ya? Sejak kapan Yesus kemana? Multimedia. Tuh satu ini kalau Yesus ajaran siapa yang benar? Masih naik putih-putih. Ini aja sesuai Bible, Yesus hamba Tuhan. Ya udah itu aja. Paling basic itu. Ada peran ini. Ada si pendeta si Mamora juga ini. Kalau ada mau belajar teman-teman di bawah, kalau sudah ada Kristen yang naik, kita turun kok. Biar Bang Juma dulu berdua, kan gitu. Kan belum ada ini. Betul. Biar di sini aja. Di sini aja Bang. Enggak, netizen di bawah marah-marah. Biarkan Bang Juma sendiri katanya. Masalahnya nggak ada Oten. Kalau ada Oten mah nggak apa-apa. Saya di sini sendiri sampai besok, nggak masalah pun. Masalahnya saya sendiri. Ngomong sama siapa lagi kalau sendiri? Beda sama gua ngomong sendiri juga sampai pagi juga kelar. Iya betul. Ya ada satu ekor enggak Ustaz. Abang kita yang Ya Allah, mohon maaf. Lanjut. Assalamualaikum, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Guru Juma. Iya Prof. Apa kabar? Waduh, baik. Rindu dengan Bunda Rahma sudah lama tidak mendengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dilanjut dulu. Monitor. Sampai ketemu nanti. Bunda Rahma datang kan tanggal 13? Insya Allah, Pung. Amin. Kalau datang biar ku jemput jadi sopir saya siap. Aduh. Terima kasih. Lah iya kan kalau sudah dijemput itu datang, kan jadi sopir kan bisa. Kita datang, Opung. Datang kan tanggal 13 ini? Insya Allah. Kalau Opung datang, pasti. Lah, kan acara itu di depan rumahku, di Tebet. Oh, ya Allah, iya. Dekat, insya Allah. Kalau mudah-mudahan situasi aman lah, tidak lagi ada rusuh-rusuh seperti kemarin-kemarin itu. Amin. Itu kita doakan supaya sukses semuanya. Ya Bang Andi ya. Ini ada bagian dapur nih. Dia mau persiapkan menunya kayaknya. Bunda, Assalamualaikum. Oh, salah pencet. Enggak.
Kenapa nggak bisa posting ulang? Oh, Dilanjut dulu ya Bunda Rahmaya, Bang Gema, Andi. iya, baik, Ya, baik. saya turun dulu turun. Menyimak Begini. di bawah aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan topik, siapapun yang pernah ada di muka bumi ini, kalau dia masih mempunyai akal sehat, dia pasti menganggap dirinya hamba Tuhan. Nah, itu bagus temanya. Pasti naik. Pasti naik tuh, pasti naik kalau ada Oten di bawah. Tambah babi kecap, nggak sukanya. Pasti enak, nanti dia bilang. Iya enak. Apakah babi enak? Enak. Enak, terangkan ke sini gimana enaknya coba. Coba. Tidak bilang coba mikir dulu. Apakah babi itu enak? Enak. Ya naiklah sini, terangkan ke kita. Ayo. Tapi di dalam kitabnya Yudaism itu, binatang itu wajib disembeli dulu loh, baru bisa dikonsumsi. Terus babi gimana nyembelinya ya? Nggak punya leher. Ditusuk, nggak disembeli dia ditusuk. Bener apa pengalaman aja. Kan jadi di YouTube tuh banyak, di YouTube tuh. Di YouTube. Kalau itu guguk dikasih masuk di karung. Aku pernah tetanggakan Oten. Dulu sama sama orang tua. Kalau dia hari-hari perayaan mereka itu guguk dikasih masuk di karung. Baru digebukin. Itu bunyinya berhenti bersuara berhenti digebukin itu. Plak plak plak. Astagfirullahaladzim. Oke, kalau berdasarkan topik Bunda, Nabi Isa alaihissalam itu kan hamba Tuhan. Ada kan di Al-Quran itu ya, dia hamba. Kan di Bible juga Innani tertulis anallah Yesus hamba. atani al-kitabah wa ja'alani Ini Nabi ya, kan gitu. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu hamba Allah, hamba dia. di Bible pun Tidak ada pun setitik di dalam dirinya para nabi itu setara dengan yang menciptakan dia, kan nggak ada ya Cuma ya? Nggak ada. Nggak bisa kan? Nggak ada. Yang saya heran ini anak pemakan babi dibilang anak-anak Tuhan, itu yang saya heran. Berarti nanti kalau kita lihat di dalam Yesaya 66 nomor 23, berarti Tuhan nanti membakar anak-anaknya semua, kan gitu. Yesaya 66 nomor 17, 15, 16, 17, 18. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Berarti Tuhan membakar anak-anaknya. Tuhan bakar anaknya, bahaya ini. Gimana itu? Bisa begitu? Bisa begitu ya? Nah, iya. Mereka makan babi, tapi mengaku anak Tuhan. Nah, Tuhan datang bakar pemakan babi, berarti Tuhan bakar anak-anaknya. Masalah generasi kejam kali. Seorang ayah membakar anak-anaknya. Kok seorang sih? Mana itu? Ayo silakan teman-teman Kristen, silakan naik. Tidak ada itu. Tuhan turun ke bumi ngapain? Untuk mengampuni manusia. Ya manusia tinggal minta ampun langsung. Ngapain dia turun menjadi manusia? Menjadi manusia, menjadi makhluk untuk menebus dosa manusia. Apakah babi enak? Enak. Enak babi. Kalau
di Indonesia ini mayoritas oten, itu akan mengurangi karyawan di perusahaan pembuat racun atau hama. Ya kan Bang Andi? Kan bagi petani babi itu hama atau bukan? Hama, babi celeng. Hama kan ya? Hama. Boleh nggak dikatakan kalau mereka ini pemakan hama? Bisa nggak? Bisa, karena babi itu kan hama buat petani. berarti mereka ini pemakan hama gitu maksudnya? Oh weh, Kurang lebih seperti itu. Iya. Contoh misalnya rusa ya. Contoh rusa itu. Kenapa rusa liar jarang ditemukan? Ya karena hukumnya halal. Nah, coba kalau celeng hukumnya dihalalkan. Ya jarang juga kita temukan. Oh gitu. Nah, kira-kira itu sih kira-kira logikanya ya. Iya. Dan yang dihalalkan itu memang agak sulit ditemukan oleh semua orang. Pasti mengeluarkan biaya, harus dibelikan gitu kalau nggak ternak sendiri. Tapi yang diharamkan itu, gitu ya, di mana-mana itu bertebaran. Bisa gratis kok. Yang penting kalau jalan malam aja ke kelapa sawit, tempatnya anak sawit itu, banyak tuh berkeliaran malam-malam. Bahkan pemburu itu ya di door itu ditinggal aja, ambil aja udah, nggak bayar kok, yang penting lu bisa bawa pulang. Iya. Berarti mereka ini pemakan hama. Ya. Kurang lebih kayak gitulah. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang, cuma ngingetin Abang Zuma, ya maaf ya Bang, bukan saya sok pinter abangku. Kalau pakai judul ini Bang, apakah babi enak? Nanti kayak Abang tadi mengatakan, wah babi ini enak, takutnya diedit, dibuat postingan yang tidak-tidak Bang. Begitu abangku. Iya. Udah cukup sekian gini aja abangku. Saya nyimak di bawah aja abang. Baik. Oke abangku, terima kasih bang. Semoga tetap membentengi ajaran Rasulullah SAW. Semoga milad api sukses. Saya doakan, cuma cukup doa saya bang, tidak bisa ke sana abangku. Siap. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang baru naik. Siapa yang namanya? Robi silakan. Robi. Bang Robi. Jadi diganti tema ini. Ya, sepertinya sih permintaan. Permintaan ya. Baik, kita hargai teman-teman. Jadi temanya apa bagus? Jadi gini Bang Yuma, saya luruskan ya bahwa ini ada yang merelay dan disiarkan langsung. Is oke aja sih, sepanjang dia orang api. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak kareba dan semua. Alhamdulillah baik, masya Allah. Untuk apologet bisa tidak berkembang juga di Wajo. Iya, tergantung jika teman-teman mau berkembang. Siap. Siapa tahu ada nanti dari teman-teman Bang Suma bisa masuk di Wajo untuk deklarasi atau bagaimana ya. Nanti kontes-kontes saja. Oke.
Baik. Kalau gitu, Islam selamat berjuang dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, makasih Bang. Ewaki. Saya turun ya. Iya. Kemana-mana ini arahnya ini tema ini. Udah urus. Masalahnya itu otennya yang kita pancing keluar, tapi mereka memang yang nggak mau gitu loh. Dikasih materi ringan sulit. Materi yang sulit apalagi. Tapi pertanyaanku nih ringan. Ada Bang Sarul. Sarul, Assalamualaikum. Bang Sarul. Bang Sarul. Waalaikumsalam. Oh, Bang Sarul. Apa yang disampaikan Bang? Bang. Ya ada, saya cuma mau bilang Tuhan itu mitos, jangan diperdebatkan. Apa ini? Apa cuk? Islam ya Bang ya, Pak Sarul. Pertanyaan aneh juga benar Rahma ini. Bukan Islam dia ini ya, mitos kata. Bukan Islam Mitos, dia nih. Dia seperti dia kera. Kembaran Dia kera ini berarti dia. Monyet Bang. Keturunan monyet. Jangan diperdebatkan Tuhan. Sorry Darwin Tuhan ya, itu dia berasal dari. Iya, iya, engkau ke bawah aja, kau ke bawah. Apalah Di kalian bawah. debatkan, gak ada gunanya. Biarin dulu Bang, dimainin dulu baru turun. Biarin aja Bang Andi. Kalau dia merasa hebat itu dia ngomong naik lagi kembali. Males aku lihat itu namanya Muslim, tapi otaknya kayak otak kera. Udah Rama juga gitu. Gitu tanya Muslim ya Bang, apa ini? Gak fokus. Gak fokus dia. Oh, nama aslinya Alexander. Saya cari di Bible ini anak Tuhan, tidak ada di Bible ini anak Tuhan tertulis. Perjanjian baru nggak ada. Kalau Anak anak Tuhan. Allah nggak ada anak Tuhan Gurunda. Secara letter tertulis ya, yang ada anak Allah. Orang yang dipenuhi roh Allah disebut anak Allah, itu di Roma tulisan si Paulus. Orang yang dipenuhi roh Allah, orang-orang yang dipenuhi roh Allah bisa disebut anak Allah. Tapi anak Tuhan nggak ada. Anak Theos ya. Ini aku cari-cari. Ya. Mereka mengaku anak Tuhan mana ada kok di sini? Anak monyet. Sorry ya teman-teman, nggak fokus. Netizen itu nggak bisa kita salah. Ya Allah. Ini ada Priwil nih, saya undang nih. Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum Bang Yuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Handi? Kenapa ngundang saya? Oh, kirain tadi Priwil itu tidak mau diatur, ternyata ada antum Muslim. Ini juga Priwil bebas. Saya anggota API. Saya anggota API sejak berdirinya API. Wah, keren. Masya Allah. Saya juga WA sama Bang Handi. Bang Handi, kalau saya tanya tentang keanggotaan saya di API, gimana ya? Karena email yang dikirim dari API itu hilang, Bang Handi, gitu. Tapi Bang Handi bilang sabar dulu ya. Udah 5 bulan sekarang. Biasanya kalau hilang Abang, itu lapor abang itu mending 5 bulan. Ada udah 1 tahun lebih bersabar menunggu kartu anggota. Sabar Bang ya, sabar lagi. Ada banyak. Oke Bunda Rahma. Enggak, kalau saya sudah pernah dikirim nomor keanggotaan saya, tapi kehapus gitu.
Oke Bang Handi, terima kasih sudah diundang, sudah bisa berhadapan langsung dengan Bang Zuma. Semuanya semoga sehat, selamat berjuang demi Islam dan iman kita. Semuanya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Amelia, syukran. Ini temanya Bang Handi, apakah Oten itu kasih kepada Tuhan, kan gitu temanya. Ini bisa diterangkan kemudian. Kalau di Islam itu kan ada yang disebut hablum minallah, hubungan kepada Allah. Hubungan kita kepada Allah ini tentu punya makna, yaitu ketundukan kepada Allah. Ketundukan ini bisa kita buktikan dengan kita mengikuti aturan mainnya. Apa yang diperintahkan Allah itu yang kita lakukan. Implementasi dari ketaatan itulah yang disebut kasih. Sedangkan kalau ada orang mengaku kasih kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengikuti perintah Tuhan, berarti itu adalah orang-orang yang zalim, orang munafik. Jatuhnya orang munafik atau pembohong, pendusta. Mereka mengatakan kasih kepada Tuhan, tetapi tidak mentaati perintah Tuhan. Itu artinya orang ini pendusta atau penyesat. Bunda Rahma bisa nggak bacakan saya 1 Yohanes 4 nomor 10? Kalau di kita kan atiullah wa ati rasul. Perintahnya taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Perintah-perintah Rasul. Iya, silakan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inikah 1 Yohanes 4:10? Iya. Di situ apa yang dikatakan? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Berarti mereka ini kelompoknya yang mengasihi Tuhan atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Padahal perintahnya Yesus, kasihilah Tuhanmu. Nah, itu perintah pertama, mengasihi Tuhan. Tapi di situ dikatakan bukan kita yang mengasihi, tetapi Allah yang mengasihi kita, gitu. Nah, ini masalah juga. Nah, silakan Bandi, si Cuplis naik. Naik lagi. Bang Syarul ini nama aslinya siapa Bang? Syahrul. Oke, kenapa Anda tadi mengatakan demikian? Kenapa Bang alasannya? Ya emang gak ada itu, mitos itu. Kadang-kadang kan orang beragama aja. Oke, berarti menurut Anda Tuhan gak ada? Gak ada. Oke, berarti Anda menafikan yang ada? Maksudnya? Loh, kata tidak ada itu penafikan bukan? Kata tidak ada itu gimana sih? Ribet banget bahasamu. Kata tidak ada itu merupakan sebuah kalimat penafikan atau tidak? Tidak ada, itu penafikan bukan? Katamu nggak jelas soalnya. Loh, bingung saya. Ini gimana nih Bang Zuma? Dia nggak ngerti penafikan. Penafikan itu penolakan. Saya biasanya kalau bicara dengan orang ateis begitu, kupikir rata-rata itu orang cerdas karena mereka menggunakan kekuatan berpikir di dalam menentukan sebuah keyakinan. Tapi yang ini kok jongkok ya? Lanjut deh. Ya itulah maksud saya begini loh. Yang namanya tidak ada, kata tidak, diksi tidak itu adalah merupakan sebuah penafikan, ngerti nggak? Ngerti nggak, bro? Ya, penafikan itu
Loh, kok menurut saya? Gimana nih orang? Lah menurut Anda kata tidak itu bukan penafikan rupanya? Ya kan kamu yang ngomong. Ya saya tanya sekarang ke Anda. Menurut Anda kata tidak itu penafikan bukan? Tahu nggak arti menafikan gitu, tahu nggak? Tidak, kok penafikan sih gimana? Iya, artinya tidak itu menafikan bukan? Ya Coba, enggak saya lah, tanya, kamu gimana? Bodoh kali kamu. Loh, bodoh kali nggak pernah belajar bahasa nih. Saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan datanya ya. Nih, bodoh kali loh ini Gurunda. Nih, tak Bodoh kali tunjukin. gimana? Kau yang bodoh, bahasamu gak jelas, dodol. Iya, loh ini bahasa Indonesia. Menafikan tuh bahasa Indonesia, bro. Nih. Ini nih. Menafikan. Nih dibaca nih. Menafikan itu menolak, menampik, mengingkari, menyangkal. Anda mengingkari Tuhan bukan? Woi, Ngapain saya ingkarin? Orang memang nggak ada. loh, Apa buktinya kalau ada? lah kalau nggak ada kenapa harus menggunakan kata tidak? Ayo. Kalau memang nggak ada, kenapa harus menggunakan kata tidak? Coba gunakan kata lain selain tidak. Ayo. Ayo. Macet. Macet. Coba saya sekarang tanya Bang Handi sekarang. Bang Handi monitor nggak? Bukan macet. Di sini berisik sini tempat saya. Dimaklumi aja dia nggak monitor ya? berisik. Dimaklumi aja dia berisik ya. Gurunda monitor nggak? Ini Gurunda. Saya monitor kok ini. Oh ya, Bang Handi. Bang Handi apakah menafikan Tuhan? Tidak, saya menampilkan. Tidak menafikan Tuhan. Saya tanya Sahrul. Sahrul apakah menafikan Tuhan? Iya. Ini nggak ngerti bahasa Indonesia nih, Gurunda. Kacau ini. Menafikan aja nggak ngerti dia. Bahasa tinggi menantikan. Percaya aja, percaya. Menyangkal deh. Ya, atau Dia menyangkal. oten, dia oten, dia otinya itu edis, dia otinya itu bibis, dia oten. Aduh, Kenapa itu? bentar Bunda Rahma. Bentar. Nggak gini, ente tahu nggak? Kalau ente oten, ente yakin nggak Yesus itu Tuhan? Yesus. Itu karangan-karangan mereka itu. Ya Tuhan bukan kesimpulannya. Orang tuanya saya nggak percaya kok, apalagi kamu Ya tanya Yesus, begitu. ya saya tanya Yesus itu Tuhan bukan? Bukan. Oh bukan Tuhan. Berarti Anda tercipta dari mana? Dari mak gua lah. Anda tahu dari mana kalau emak Anda yang menciptakan Anda? Tidak ada orang Apakah tua Anda saya. melihat sendiri? Apakah Anda melihat sendiri? Ya enggak. Enggak melihat sendiri kok dari Udah mak gua. lah, Siapa tahu ngomong dibohongin logika ayo. aja. Ya kalau dibohongin, ayo. Kalau dibohongin, Terus kamu mau jangan-jangan yang saya curiga, jangan-jangan Anda keluar dari babi gitu loh. Ya terus kamu maunya saya mau jawab apa? Bukan itu. Pertanyaan Aneh saya banget sih. adalah yang saya curiga jangan-jangan Anda keluar dari babi bukan dari manusia. Iya terserah kamu. Ya kalau ngapain kau naik ke sini? Ini diskusi antara manusia bukan dengan babi. Ya suka-suka aku lah gimana? Ya udah turun. Ini udah turun. Jangan. Taruh dulu, ngomong sama dia. Rul. Ya udah silakan Bang Adi. Rul. Lu percaya ada Tuhan apa tidak? Enggak, budak banget sih kalian semua. Oh, nggak percaya. Apa yang mau dipercayain? Makhluk halu dipercaya. Berarti yang dia menciptakan alam semesta ini bukan Tuhan. Bukan. Saya yang Terus siapa yang menciptakan alam semesta? Ya nggak tahu kok tanya saya. Udah buang aja Jadi lah. terus oh iya.
Jangan dibuang dong, diinjak gitu loh, diinjak. Cek Bang Handi bentar. Bun, Bunda. Ya, Aki. Balas chat, oi. Oh, sorry. Siap. Chat WhatsApp balas. Siap. Uset kenceng banget, oi. Kores naik gitu. Dia tidak percaya ada Tuhan. Terus saya tanya, apakah siapa yang menciptakan alam semesta ini kalau bukan Tuhan? Dia bilang nggak tahu. Mending lu nggak hidup di dunia ini deh bro. Ngotor-ngotorin dunia ini. Orang kayak lu pindah alam ke sono. Kok gitu jawabannya? Mati aja bro, mati aja bro. Dia daripada lu bisa bunuh nggak gua. berguna. Sekarang gini, Tuhan lu juga bunuh gua bisa nggak sekarang? Bisa. Coba Tuhan lu bunuh Bisa. gua sekarang, bisa nggak? Tuhan lu Bisa, ya sahayung udah. untuk anjing. Loh, kok emosi? Emosi. Bisa nggak Tuhan lu bunuh Menista gua? dia, Tuhan kita katanya anjing. Wih, menista Oh, dia nggak iya, apa-apa. emosi dia. Hebat Ya dia, bukan emosi, menista kamu dia. yang tolol. Lo emosi. Coba Tuhan lu bunuh gua. Gini aja Tuhan lu Oke, bunuh gua bisa nggak? Nggak usah deh Tuhan Matiin bunuh lu lu. ya. Rumah lu di mana? Gua wakili Tuhan gua. Rumah lu di mana? Takut. Rumah lu di mana? Gua wakili Tuhan gua. Ngapain lu Takut mati ya. Saya kan nggak urusan manusia. Takut mati. Takut mati ya. Saya kan nggak urusan manusia. Iya, takut mati kan? Iya, gue ciptaan Tuhan. Aku ciptaan Tuhan gua. Aku wakili Tuhanku. Alah, Habisin ngayal lu, mau kamu. nggak? Iya, rumahmu di mana? Coba, berani nggak? Nggak usah, saya nggak ada urusan sama kamu. Takut. Sekarang Tuhan lu Iya, bisa bunuh gua nggak Tuhan lu. Takut. Takut nih. Gak jelas lu. Ngapain lu naik ke sini kuceluk? Kenapa dia nggak percaya adanya Tuhan? Kenapa? Karena dia sering nggak ada, pernah diseruduk babi. Karena kepalanya benjol, pernah diseruduk sama babi gitu. Itu masalahnya. Kenapa saudara nggak percaya adanya Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan itu memang bukan makhluk. Kalau hanya mengandalkan matamu yang katarak itu memang kau nggak bisa lihat. Tuhan itu bisa ditahu ada atau tidak ada dengan adanya kita. Bukan kita yang menciptakan diri kita ini. Yang menciptakan kita dialah yang disebut Tuhan. Jadi kalau Anda menggunakan mata untuk melihat, ya pakailah matamu untuk melihat kelopak matamu itu. Bisa nggak? Benda yang paling dekat dengan matamu itu dulu yang kamu lihat. Kelopak mata bisa kau lihat? Nggak bisa kan? Padahal alat yang kau pakai untuk melihat itu adalah mata. Tetapi kelopak matamu coba tutup begini, bisa nggak kau lihat? Nggak bisa. Apalagi Tuhan. Gitu saudara logikanya. Dia nggak pakai logika, Gurunda. Berarti cocok lah saya bilang tadi dia kerah. Gak ada Tuhan, tapi tiap hari kulitnya mulai keriput, giginya mulai permisi satu persatu. Berdiri udah mulai gemetaran. Gak ada Oten kan? Halo, selamat malam, saudara Hairul. Hairul, saudara Hairul. Halo. Kita kasih tema yang paling ringan pun tak ada. Lalu maunya apa ini saudara Oten ini? Apa sudah gulung tikar gitu? Atau ada seruan, jangan lagi masuk ke komal TikTok, hentikan. Kalian akan terpengaruh untuk meninggalkan agama kita gitu. Bisa jadi kan ya? Sampai mereka jarang muncul, jarang nongol.
ada seruan, bisa jadi. Halo, selamat malam Saudari Limbong. Apara kareba? Salah pencet. Hah? Macet? Ya, Macet di mana, Bang? salah pencet. Macetnya di mana? Salah pencet Gurunda, salah pencet. Bunda Rahma. Iya, oke. Thank you. Masya Allah. Turun aja ya. Iya Bang, hati-hati di jalan. Cuman saya suka namanya tadi, abang ini, Limbong. Itu orang mana itu pakai pam itu Limbong? Tator. Tator ya? Iya. Tapi kenapa Gurunda ini orang Karesting ini mesti orang Israel yang diambil itu jadi Tuhan? Yang lain kayak kan banyak yang disalib-salib itu. Banyak disalib-salib. Iya, kalau kita lihat cerita atau sejarah-sejarah itu dari zaman purbakala itu banyak yang disalib. Sama Yesus, memang hukuman mati bagi syukran. Roma itu ya penyalib. Ya mungkin karena nampak bagi mereka mukjizat Yesus itu, Bun. Jalan di atas air. Kan itu keren itu. Tapi ada kadal jalan di atas air. Namanya kadal Yesus ya. Hah? Ada kadal Yesus. Mau kita lihat Ki. Coba, Bang. Itu mau gue bilang itu karistik. Mana coba lihat, Bang, kadal air sembarang tong. Coba kadal air, kadal Yesus. Nanti bija. Siapa yang kasih nama tahu begitu? Tak tahu siapa ya. Dari dia mah yang bikin. Berurusan kok karistik. Siapa yang kasih nama begitu? Lihat mana nih mana lagi nih. Ngarang juga benar Rahme ini. Baca kadal Yesus Iya. Ada kadal Yesus. Kok bisa begitu, Bun? Ini kadal bisa tuh jalan di atas air Yesus bisa jalan jadi dibilang kadal Yesus. Siapa yang kasih nama begitu? Mami, tinggal ku buka ini saya ini Google Naga pana. Udah cukup lah Bunda itu Oh sudah. Tadi malam gambar deh ya telanjang saya di band. Dede ya Allah. Ya itu saya ketawa lucu aja. Ada tamu nih, Dragon, silakan. Ketawa saya lihat bener Rahma, gue bilang ai ditegur kini ha. Betul. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang, saya Muslim, mau nanya boleh nggak? Apa itu Bang? Boleh. Yang penting jangan matematika. Enggak. Kalau merokok itu menurut Muslim gimana ya Bang? Haram atau gimana Bang? Kalau dalil pengharamannya itu nggak ada. Haram kalau kecuri Bang rokoknya. Tapi kalau dia merujuk kepada manfaatnya, misalnya apa ya? Karena kita nggak bisa mengharamkan sesuatu yang tidak ada diharamkan. Tapi menzolimi diri sendiri itu kan dilarang. Oh ya. Dilarang. Berarti dengan kata lain kalau rokok itu tidak bermanfaat bagi seseorang, misalnya rokok itu cuma merusak diri seseorang, itu haram berdasarkan dalil tadi. Tapi bukan berarti ada pengharaman rokok itu ada, nggak ada. Nah, ada juga orang yang merokok baru bisa beraktivitas. Ada orang bisa menyelesaikan masalah dengan rokok. Gitu. Tapi kalau saya pribadi ya
merokok juga. Saya nggak merokok bang, saya nggak merokok Oh, enggak. karena Iya. karena menurut saya, bagi pribadi saya lebih banyak ruginya daripada untungnya kan gitu. Iya betul bang. Oh berarti termasuk haram lah bang ya? Tidak ada dalilnya yang langsung mengharamkan abangku. Oh nggak ada dalilnya ya? Iya, jadi saya tidak berani mengatakan rokok itu haram karena tidak ada dalilnya pengharamannya. Itu bisa dikatakan makruh nggak bang? Boleh, boleh. Boleh ya? Ya, ya. Oh iya. Boleh. Ya bang itu aja bang mau nanya. Baik. Maaf ganggu ya bang. Siap. Ya, Assalamualaikum. Iya. Jadi kalau misalnya rokok itu apa ya, buruk bagi seseorang ya itu haram. Misalnya sudah kena paru-paru tetap aja merokok, ya itu haram jadinya. Tapi kalau tidak mendatangkan sesuatu yang buruk bagi pemakainya, ya itu juga tidak ada dalilnya langsung rokok itu haram. Tapi kalau rokok mutlak membunuh manusia, ya haram lah jadinya. Gitu. Tidak ada nyawatin muslim lagi ini. Mana dia? Turun lagi. Kalau misalnya ada orang merokok bisa menyelesaikan masalah yang bermanfaat bagi banyak orang dan tidak memberikan sesuatu keburukan bagi orang tersebut, ada nggak dalil haramnya? Nggak ada, kecuali hal itu buruk untuk dirinya. Tapi kalau dia mendatangkan kebaikan, ya silakan aja. Misalnya ada orang yang memiliki kewajiban untuk membuat satu rumusan-rumusan yang berguna bagi bangsa, berguna bagi agama. Nah, dia harus begadang. Begadangnya itu harus ditemani dengan rokok dan dia sehat. Rokok itu tidak berdampak buruk padanya. Ya, dia tidak haram. Tapi kalau sudah masih hisap juga, ya itu sudah haram itu. Begitu teman-teman. Maka itu tergantung situasi. Karena tidak ada data rokok haram, itu nggak ada. Ini Karestem ini dari namanya Jack Regar. Selamat malam Pak Jack. Assalamualaikum. Namamu Jack? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini daripada Regar? anu kan cuma mengisi. Regar? Ya, harus saja kan. Ya Bang. Regar, Kristen Muslim? Alhamdulillah saya Islam kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya melihat itu nggak ada Kristen yang naik, saya mau coba naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga. Jadi kalian mau bertanya gitu sama abang Kujuma ini. Kalau boleh dah. Tapi bertanya jangan ke Piki ya. Ya silakan. Oh tidak. Aku duluan apa Bang Jack duluan ya? Yang mana duluan ini? Bang Regar aja ya duluan. Kayaknya Bang Regar perlu banget ini. Oh gitu ya. Gini Bang Handi, kita sudah pernah bicara sebenarnya di saat dulu tapi itu lain itu. Aku mau bertanya sama Abang Juma ini mengenai orang tua kita kan sakit ini, udah tua juga. Dan kita doakan dihapuskan dosanya, diampuni gitu kan, masih hidup dia. Gimana itu Bang Juma? Katanya kan udah meninggal baru. Apanya tuh? Orang tua saya kan sakit Bang, jadi saya selalu mendoakannya tiap saya sholat, setiap hari, setiap saya sholat selalu saya doakan dia disehatkan dan juga ampuni segala dosanya. Jadi kan saya meminta doa ini kepada Tuhan untuk diampuni dosanya, dan dia kan masih hidup Bang gitu, nah belum meninggal gitu. Gimana itu kira-kira?
Apa nggak perlu gitu cara berdoanya atau gimana bang? Ya perlulah. Kita aja ini masih hidup juga berdoa minta diampuni dosa-dosa kita. Oh, gitu Muslim kan, orang tuanya kan Muslim. Iya bang, memang iya. Oh iya, saling mendoakan. Doa anak soleh itu kan penting. Iya, tapi kan kalau doa sehat oke lah. Tapi kalau dosa diampuni, memang bisa juga ya? Bisa, kenapa tidak? Iya. Boleh. Itu aja abangku Juma. Boleh aku berkata-kata dengan kepada abang Juma? Aku senang sekali loh bisa berbicara dengan abang Juma ini. Boleh. Begini abangku, sebenarnya aku jujur saja bang, saya berterima kasih banyak kepada abang Juma telah hadir di layar HP saya, begitulah. Dengan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah menghadirkan abang di depan. Iya. Kami yang seleting lah misalnya. Kami diam-diam menyaksikan abang sendiri-sendiri di waktu selanjutnya gitu. Kami saling menyuruh, udahlah, sholatlah, sadarlah kau. Kalau kau belum mengerti juga tonton dulu. Juma itu ada itu di YouTube katanya. Ternyata kami sudah menonton diam-diam masing-masing. Aku juga sudah menonton, mereka juga. Mereka juga sudah disadarkan rupanya bang. Walaupun gimana ceritanya, abang banyak menyadarkan kami. Alhamdulillah abangku. Alhamdulillah, masya Allah. Dulu saat itu abangku, aku pernah bertemu di TikTok inilah dengan Bang Handi, dengan Bang Ardiansa. Dulu saya pernah ingat itu, saya adalah Islam yang sangat ragu. Saya bilang gitu. Langsung mereka tuduh saya kafir pada saat itu. Ya memang kafir saya itu. Tapi ya begitulah. Memang saat itu aku ragu sekali bang. Saya termasuk orang-orang yang mempercayai agama itu semuanya sama. Gitu dulu saya bang. Tapi setelah abang selalu muncul walaupun tidak saya cari di HP saya. Waduh, sungguh abang sangat banyak menyadarkan kami. Alhamdulillah bangku. Sehat selalu. Alhamdulillah, masya Allah. Amin. Makasih bang Regar. Amin. Doa yang sama ya. Amin ya Allah. Iya. Oke lah abang ya. Dan semuanya Bang Handi mohon maaf bang ya dulu, atau Bang Ardiansa aku minta maaf bang, aku dulu memang salah. Pada saat itu aku belum tahu memang. Sungguh aku tapi aku disebutnya kafir, aku emosi benar hari itu sungguh. Tapi kalau ini enggak lagi abangku. Oh, ini Bang Regar ini Bang Regar yang di Zoom dulu. Bukan ya. Di sinilah tetap di apa namanya ini, setahun lalu di TikTok, tetap di TikTok nih lah. Cuman pada saat itu aku baru buat akun gitu, aku mau masuk karena aku sebenarnya abangku cuma gini bang, aku ingin berbicara sama abang dari dulu nih. Aku buatlah akun TikTok. Kalau tanpa itu sungguh tak aku buat akun TikTok ini, sungguh demi Allah tak ada niat aku berTikTok ini. Tapi aku melihat abang ini, aku ingin bicara dari situ sampai sekarang rupanya tidak sampai. Aku takut bang naik berbicara dengan abang. Sungguh takut sekali aku. Alhamdulillah. Terima kasih banyak abangku. Alhamdulillah. Sama-sama Bang Regar. Sudah bersahutan abangku. Semoga sehat selalu abangku ya. Amin. Panjang umur abangku. Oke, amin. Insyaallah, amin. Ilmunya abangku, ekonominya segalanya lah. Amin. Kuatlah abangku. Mantap abangku. Makasih bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjek. Ada. Ya, ada yang tidak ingin disampaikan. Nah, sedikit aja. Ya, Bang Juma sih saya sudah lama kan dengar Bang Juma. Ini bahkan saya sering-sering dengar bahwa Yesus itu kan katanya juga anak domba, ya kan? Terus di ayat yang populer itu kan saya diutus untuk domba-domba yang hilang di antara Bani Israel. Jadi pertanyaan saya, jadi saya bingung yang mana Yesus itu dia gembala atau domba sebenarnya? Itu saja bang. Mohon penjelasannya bang ya. Iya. Oke, itu aja. Iya. Dia juga disebut, saya iya. Dia disebut domba itu karena
Di situ cakupannya mau dijadikan sebagai kurban. Karena orang Yahudi itu diperintahkan berkurban domba, binatang, maka di dalam kitabnya mereka, Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Tuhan yang akan menghapuskan dosa dunia. Maka dia disebut sebagai domba, diidentikan dengan domba karena akan menjadi penebus dosa. Kemudian kapan mereka menyebutnya gembala? Karena Yesus itu membimbing Bani Israel yang disebut domba. Nah, orang-orang di luar Bani Israel menyebutnya gembala karena ya motongnya dibilang domba bedeng. Motongnya dibilang domba. Karena mereka juga ingin disebut domba, ya maka Yesus disebutnya gembala, gembala yang baik, begitu. Ya, padahal dia hanya gembala untuk domba Bani Israel. Di luar Bani Israel itu nggak ada domba, dompala kalau di luar Israel itu. Begitu bang. Oke lah. Oh iya, boleh satu lagi bang, tanya. Iya. Nah, ini kan kalau dari judulnya bang ini kan tentang kasih orang Kristen. Ini kan sering banyak sekali nih apologet dari sebelah ini kan sering-sering menghina, memfitnah. Kok ajaran kasihnya tidak dilaksanakan begitu? Ya mungkin karena itu cuma aksesoris saja. Bagaimana caranya mau kasih sementara dia untuk datang ke Indonesia aja dengan cara begitu. Itu cuman ya bagi orang-orang yang tidak ngerti sejarah bisa jadi terpedaya. Tapi orang yang paham ya nggak mungkin, karena kita tahu sejarahnya bagaimana. Bahkan konsep keselamatan mereka itu yaitu penebusan dosa. Gimana cara penebusan dosa? Ya Tuhannya dibunuh. Pembunuhan yang menjadi landasannya, jadi sulit untuk mengatakan kasih. Gitu. Bagaimana Ahi Sugi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul itu. Pak De. Itulah Ya, jadinya. kasih di dalam Kristen itu artinya kamu murtad. Nah itu arti kasih itu artinya kamu murtad. Tidak ada kasih kalau tidak ada maksud. Ya. Tidak ada kasih kalau tidak ada maksud. Pemurtadan itu nggak ada. Makanya nanti dia datang ke bencana alam, ya pura-pura kasih, ngasih Indomie, kasih ini, kasih itu. Tujuannya apa? Pemurtadan. Tanpa ada pemurtadan, tidak ada kasih. Bohong semua itu. Begitu kawan-kawan. Atau seperti polanya ini Ahi. Penjajah itu membonceng misionaris. Jadi dari sebelah kiri membuat teror, ketakutan, kelaparan, kehausan, tidak ada tempat tinggal, diberondong. Jadinya yang lahir rasa cemas, rasa takut, khawatir, was-was, sedih, berasa sial, berasa tersudutkan, berasa nggak ada tempat lagi bernaung, tak ada lagi tempat berlindung, merasa kehilangan orang-orang dicintai. Nah, datang misionaris memberikan kelegaan. Bukannya begitu? Jadi membuat suasana takut, ya, takut, tertekan, lapar, haus, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pegangan. Nah, kemudian datang misionaris menggoda, menggombal. Bukan begitu, Ahi? Betul sekali. Jadi semuanya itu tetap ada visi dan misi itu. Ini bukan ngomong asal ya. Contoh waktu saya baru-barunya tinggal di sini dulu kan belum ada listrik. Yang ada itu baru punya saya. Sama tetangga ada satu lagi orang Batak Kristen itu. Sesama Batak cuma beda gereja sih. Ngetes HP aja disuruh bayar. Apanya kasih? Ngetes HP aja disuruh bayar. Nah, di tempat saya nggak saya suruh bayar. Ngetes aja kan.
Padahal saya Islam, dia Kristen. Nah, kayak gitu, kasih apa? Pak Desugi Sampai nggak rumah ngerti. dilewatin aja nggak boleh. Nggak ngerti Pak Desugi. Gini loh Pak De, itu nggak bisa dipahami. Waalaikumsalam. Itu nggak bisa dipahami menggunakan akal Pak Desugi. Pak Desugi salah juga. Salah itu. Iya, Bang Ardi. Kalau mau tahu ajaran Kristen itu seperti apa, tinggallah di lingkungan Kristen. Pasti tahu kok bagaimana hidupnya itu. Jangankan kasih ya. Bentar Bang. Izin turun Bang, boleh. Di samping rumahnya Izin turun, ada. Bang. Makasih banyak Bang. Ya, makasih, Gang gitu sama-sama. aja dilewati nggak boleh kok, gimana? Samping rumahnya dilewatin itu nggak boleh. Kasih apa? Nggak usah bohong lah. Nah, saya tinggal di lingkungan Kristen, ya paham betul bagaimana kehidupan mereka. Maka benar yang dikatakan Pendeta Melato itu. Di mana ada mayoritas Kristen, di situ kebejatan moral semakin meningkat. Oh, itu pendeta sendiri yang ngomong tuh. Apalagi kalau kita lihat kitabnya kan, di 2 Yohanes 1:10 itu kan, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepada mereka. Orang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan mendapat upah yang jahat. Nah, berbuat baik kepada orang beda agama jahat. Nah, kasih apanya bos, kasih apanya. Ini Bang Hairul mau nanya apa Bang? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh bertanya Bang? Ye. Ini kan Bang, istri saya kan mualaf Bang. Jadi istri mualaf? Iya Bang. Jadi gini Bang, kalau macam istri saya kirim doa untuk bapaknya itu bisa kah Bang? Bapaknya sudah meninggal. Iya. Tidak bisa. Sampai doanya. Tapi ya dikabulkan itu urusan Tuhan. Yang pasti kalau kafir itu terputus kebaikan kepada mereka. Sampai pasti karena Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha melihat, pasti sampai kepada Allah. Tapi dikabulkannya ya itu sudah menjadi keputusan bahwasanya orang kafir ketika datang kepadanya Islam tapi ditolaknya, ya itulah mereka disebut kafir yang hakiki. Maka tidak ada, sedangkan hidup amalnya itu nggak diperhitungkan, apalagi ketika dia meninggal. Nah, tugas kita sekarang ini adalah menjadikan diri kita menjadi anak soleh sebagai keturunannya. Jadikan istri kita menjadi anak yang soleha, cucu-cucu mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Begitu Bang. Ikhlaskan, serahkan semua urusan Allah itu. Tapi itu doanya diterima kah Bang? Tuhan Maha mendengar. Iya. Iya Bang. Gitu abangku. Gurunda, izin turun dulu. Aku mau kemana? Di mau nge-recap dalam surat laporan Taubah. api dulu Gurunda. Kan harus buka WA ini juga kan. Oh begitu. Iya, mau nge-recap laporan api buat besok itu loh. Oh, siap. Oke, thank you Gurunda. Ya, saya tambahin lagi ya. Terima kasih. Makasih ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah At-Taubah Bang, dalam surah At-Taubah ayat 113 itu sangat jelas sekali ya. Tiada sepatutnya bagi nabi dan orang-orang. Warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang ya. Ya, ini bentar Bang. Dalam surah Taubah ayat 113, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah neraka tempatnya. Jadi jelas ya, Al-Quran menjelaskan seperti itu.
Karena orang-orang musyrik, orang kafir itu kan udah jelas tempatnya itu, neraka itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bari. Mau diterima atau enggak masalah. Pokoknya hukum sampaikan apa adanya gitu. Betul enggak, Akhi? Benar. Ya, hukum nggak kenal apa, Bang. Nggak kenal perasaan. Katakan Ya, yang hak. ayam di mana ayam ini? Gitu. Ayam di mana ini ayam? ayam potong. Soalnya saya di Ambon bang, Ambon sudah jam 1. Oh iya. Ambon jam 1. Iya bang. Ini teman-teman Oten kemana dia? Nggak tahu. Udah pada pensiun dini? Nah, sudah Ya, 3 Bang kali Putra, ayam apa yang mau berkokok. disampaikan, Bang Putra? Gini ya, salam-salam aja buat semuanya saudara muslim, khususnya buat Bang Juma, sehat selalu, buat Pak Makasih, Bang. Dwi, sehat selalu, Amin. buat Bang Amin. Andi, Bunda Rama, semoga semuanya sehat selalu, tetap istiqomah dalam perjuangan tauhidnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya sudah, terima kasih ya Pak Ade udah dinaikin saya. Siap. Makasih Bang. Pokoknya untuk semuanya sehat selalu lah, tetap istiqomah dalam memperjuangkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ari. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Ya, Kristen sudah Dari punya kota. sudah begini. Dari kota Pempek. Palembang. Oh. Iya. Terima kasih sebenarnya buat apologet. Saya sebagai orang awam semakin dengar dialog debat makin yakin itu Islam benar. Alhamdulillah. Karena Oten makin botol kalau jawabnya bang. Jangankan di media ya bang ya. Saya pernah tanya yang teman dari Batak, orang Medan. Iya. Muter-muter dia nyeritain Trinitas itu. Oh, sulit itu Bang. Iya. Oh ya, sama nanya ini ayat yang kan aku bilang ada Yesus datang menggenapin, terus kata Paulus malah dibatalin itu. Ayat berapa bang itu bang? Yang mana? Matius 5. Matius 5 ayat 17 bang. Sampai ayat 20. Oh, Nanti masalah Paulus Taurat. membatalkan di Efesus 2:15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Juma. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banten. Banten, ya. Selalu Bang Juma. Jambi, iya makasih, masya Allah. Saya nyimak di bawah aja ya. Makasih Bang Jenal. Iya Bang Joko. Makasih, masya Allah. Saudara Gen. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh nanya nggak Bang? Silakan. Gini Abang, saya kan tuh punya teman, dia Muslim juga Bang. Cuman gimana ya? Menurut dia itu kayak misalkan sholat, kita nggak usah sholat kayak gimana gitu ya, kayak gitu. Jadi tangan kita yang sholatkan menurut dia, terus mata kita yang sholatkan, terus nggak kayak ngaji juga. Misalkan kita itu harus ngaji diri apa gimana gitu Bang. Itu
beda Islamnya apa gimana bang? Gimana Tapi itu Ahi? sementara dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji bang. Iya, jadi gini bang. Iya iya. Ya akhir lanjut kalau mau dijawab. Lanjut lah Ahi. Lanjut. Iya, jadi gini bang, yang selalu menjadi patokan kita itu baginda Nabi. Iya bang. Baginda Nabi itu pernah ditanya oleh Aisyah sambil menangis itu Aisyah itu, ya Rasulullah, engkau ini orang yang sudah dijamin surga ya Rasulullah. Iya, Kenapa sholatmu kakimu sampai bengkak-bengkak gara-gara sholat ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, hai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi Muhammad yang jelas-jelas dijamin surga, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak bang. Iya bang. Apakah kita lebih hebat daripada Nabi yang belum jelas entah surga entah neraka? Bagaimana mungkin kita mau, oh sholat itu yang penting, ingat, itu mah orang munafik bang. Orang sesat itu, Islam nggak pernah mengajarkan itu. Saking pentingnya sholat bang, ya. Iya, Rasulullah itu dipanggil langsung oleh Allah, naik ke Sidratul Muntaha sana. Sedangkan perintah-perintah lainnya cukup turun ayat. Perintah puasa ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya benar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Cukup turun ayat. Tapi ketika perintah sholat, Allah panggil langsung. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Karena sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Kalau orang tiangnya sudah nggak ada, roboh bang, berarti dia sudah tidak beriman lagi. Orang yang mengotak-atik sholat, dia bisa jatuh dalam kekafiran. Orang yang tidak sholat belum tentu kafir bang. Karena ada beberapa hal ya. Bisa karena belum paham, bisa karena masih malas, itu belum jatuh kepada kekafiran. Tapi kalau menentang sholat, merombak-rombak hukum sholat, dia jatuh kepada kekafiran dia. Nggak boleh bang. Sholat itu tidak boleh hanya berdasarkan ingatan saja, yang penting ingat, tidak begitu. Ya, sholat itu ada hukum dan rukun. Diawali dengan niat, ya kan, takbir, fatihah dan seterusnya, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Kalau bukan begitu, tidak bisa dikatakan sholat. Begitu bang, makasih bang. Akhir kalau mau nambah. Lanjut lanjut. Ya udah, Bang Zuma makasih. Pak Desugi makasih udah ngasih jawaban. Iya. Ya, Sama-sama. saya izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kawan-kawan ya, tadi saya mendengarkan, gara-gara mendengarkan debat Bang Zuma, alhamdulillah yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Ini berarti Anda bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan. Yang bahaya ini kalau tiap hari bergaul sama debater muslim tapi nggak sholat. Nah itu ada apa dengan diri Anda itu? Perlu diperiksa itu. Tiap hari bergaul sama, saya bergaul sama debater nih. Debaternya sholat, dia nggak sholat. Nah ini perlu perlu dikoreksi diri ya. Kawan-kawan, siapapun Anda. Gitu. Ngefan nih saya sama Bang Zuma, tapi kagak sholat cuma di mulut doang, nggak laku. Ya. Jadi tuntutan Anda lebih berat nanti. Anda tiap hari ngumpul sama debater tapi nggak sholat, lebih berat Anda daripada yang hanya mendengarkan aja. Bang Begitu Sugi. Bang. Ya. Boleh nanya bang? Ya ada Bang Zuma, silahkan. Bagaimana menjalankan sholat 5 waktu itu menghadapi coba-cobaan tuh, gimana tuh? Bagaimana menjalankan sholat 5 waktu dengan cobaan? Karena kita tidak menjalankan sholat 5 waktu gitu, cobaannya tuh berat gitu. Memberantasinya Berarti gimana itu?
Ya, kalau para sahabat dulu, ya kan, menyelesaikan segala sesuatu dengan sholat, Bang. Karena dari sholat itu yang akan mendatangkan pertolongan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita berbuat untuk agama, maka Allah akan perbaiki urusanmu itu. Akan Allah permudah urusanmu itu. Jadi bagaimana cobaan Anda akan diselesaikan oleh Allah kalau Anda jauh dari Allah? Mintalah pertolongan kepadaku dengan cara sholat. Itu anjuran dari Allah. Jadi sholat ini jangan hanya dijadikan sebagai kewajiban. Jangan. Sholat itu dijadikan kebutuhan. Sebagaimana ketika kita itu lapar, kita butuh makan. Gitu loh Bang. Sholat itu nomor satu seperti yang saya katakan tadi. Saking pentingnya sholat, ya, untuk perintah menjalankan sholat, Allah panggil Nabi Muhammad untuk menghadapnya. Bahkan kata Nabi, kalau kita meninggalkan satu sholat saja, kata Nabi, itu lebih baik kita kehilangan keluarga, seluruh keluarga. Saking ngerinya Bang. Meninggalkan satu sholat, itu lebih baik kehilangan seluruh keluarga. Saking pentingnya sholat Bang. Jadi sholat ini jangan dianggap remeh. Karena nanti yang dihisab pertama kali itu sholat kita. Ya, kalau sholat kita baik, semuanya beres. Kenapa bisa begitu? Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak orang yang tidak melaksanakannya, Bang. Gimana itu? Karena dia belum paham, Bang. Belum paham makna pentingnya sholat itu tadi. Bisa juga dari pergaulan. Karena kata Nabi, agama seseorang itu dari pergaulannya. Kalau yang tiap hari bergaulnya dengan para pemabuk, bagaimana Anda bisa rajin sholat? Makanya ada ini ya, apa namanya, pepatah Jawa tuh, atau pepatah atau apa itu ya, obatnya hati itu kan ada 5, ya kan? Salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita berkumpul dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan menjadi soleh. Kalau kita berkumpul dengan para pencuri, kita akan jadi pencuri. Kita berkumpul dengan perampok, kita akan jadi perampok. Gitu, Bang. Beko bawa Kristen ini, Joko. Islam ini. Apa sih, Bang? Kuba Kristen ini. Islam, Bang. Oh, Islam, silakan. Jangan sobat, maaf, saya bicara sedikit, boleh? Yang naik Kuba Kristen, saya Katolik. Kuba Kristen, jangan bikin malu. Kalau memang kau Joko Katolik apa Islam, silakan. Muslim dia Bang. Dia Muslim Bang, dia Bang. Iya. Ya itu Bang ya. Ya udah Bang. Ya, sabar. Ya. Jadi jadikan sholat itu keutamaan Bang. Sholat itu jadikan keutamaan di dalam hidup kita ya Bang ya. Bawa agama. Nah, nanti dia Kristen, betulkah kau Kristen? Betul-betul kau Kristen? Kita ini Kristen, kita. Aduh, parah ini. Parah ini, saudara Cross. Buka kamera dulu dong. Iya, Kak. Cross ini Kristen Cross. Kristen. Oh. Dan ya lanjut Bang. Dan nyamar bawa Kristen. Ini kita bawa. Dia nggak ada ngomong Kristen dia tadi Bang. Dia ngomong Islam dia Bang. Oh maaf. Nggak ada dia nyamar-nyamar. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak ada nyamar-nyamar dia. Silakan Bang, Cross, kenapa kau tuhankan Kristus palsu? Sepatu. Kenapa Kak? Kenapa kau tuhankan Kristus palsu? Iya, itu kan umat yang naik nyamar Kak. Kalau memang dia Kristen itu bikin memalukan. Kalau memang Katolik saya SMP ku saya tunjukkan.
SMP saya tunjukkan. Jangan nyamar-nyamar. Kalau biasa kan nyamar, Kak. Pak D lanjut, Pak D, Katolik dia. Boleh, Kak Sugi. Biar Bang Juma aja. Aku lagi balas chat Ahi. Oh. Iya, usia. Lagian dia dia ini piaraanku sini memang. Loh kok turun? Arah dia tidak nyambung dia Hi. Oh, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya memang ada Kristen yang nyambung diajak debat. Tapi ini parah karena dia Oh. Halo Yogi. Ini kayak nama anak saya ini. Yogi. Aduh, sudah punah karesteng. Sepi perpuluhan. Bangkrut pendeta. Oh, saya lihat pendeta pergi jual sayuran di pasar. Tidak ada jemaat. habis cuma habis. Habis tidak ada hotelnya. Habis. Alamat jadi penjual sayur pendetanya nih. Habis pendeta habis. Pak D bernarasi tipis-tipis. Oh, enggak pandai saya bernarasi saya. Saya kalau ada lawan aja bisa ngomong, kalau enggak bisa ngomong saya. Oh, Sama penyakitnya berarti. Sama kita sama. Bang Andi yang pasti ini Bang Andi. Nah itu pandai itu Bang Andi itu. Kalau suruh narasi pandai dia. Kalau saya ditanya baru. Jadi gini Pak De. Pada mulanya itu bukan suara dulu. Jadi orangnya dulu ada, baru ada suaranya. Kalau ada suara tidak ada orangnya itu ngeri itu. Pernah nggak Anda mendengarkan suara nggak ada orangnya? Apa nggak berdiri tuh bulu ketek? Bener nggak tuh? Iya. Karena tidak bisa yang namanya terlepas dari sebab akibat ya. Yang nggak bisa itu suara dulu, baru ada orang yang bersuara. Artinya. Tapi kalau Oten jangan heran Bang Andi. Orang terang tanpa ada bendera penerang bisa di sana kok. Oh jangan dialahkan ke sana dulu Pak, nanti monolog. Jadi dengarkan saya dulu. Itulah sulitnya bernarasi, aduh. Enggak mudah sebenarnya. Artinya Tapi apa? kalau ada data katanya nggak apa-apa, Bang. Artinya apa Bunda Roma? Yang jelas orangnya dulu ada, baru ada suaranya. Nggak mungkin suara ada nggak ada orangnya. Artinya apa? Sang pencipta alam semesta itu, gitu ya, hanya bersuara, mencipta, hanya berfirman, hanya berkata, mencipta, begitu. Tidak perlu dia kerja keras. Karena dia maha kuasa, maha mengetahui, maha segalanya begitu. Jadi pada mulanya adalah sudah Kak. Lanjut nih, daripada monolog, mainkan Bang Handi. Ada si Cross. Sudah, saya nggak hujat loh. Lami-lami. Masih. Masyarakat tiang. Lami-lami nih, Katri Salang. Masih. Banyak tuh istilahnya Guru. Kenapa Cross? Kau tuhankan itu manusia. Iya, saya jawab. Nggak baik-baik. Yang bantah Bibel. Oh ini anu adik kapal ke Siti naik yang. Oh iya yang dua anu. Nggak jelas orang Tunggu bentar, ada yang mau bicara ke Benjuma. Silakan Abang. Aku bicara gitu. Lalu yang lain diam dulu, bentar. Ya untuk minat kedua api, insya Allah saya akan nyumbang 3 juta rupiah. Dari mana abangku? Dari Bangjek, Jakarta. Oh, Banjek Jakarta Benjuma. Salam dari beliau Benjuma. Salam, makasih Bang. Makasih, Masya Allah. Barakallah Bang, syukran. Terima kasih.
Keren, masya Allah. Hadir ya bang ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ini Jack aja, Bang dari Handi. Jakarta 3 juta, alhamdulillah. Banjek. Ini aja Bang Handi. Oh Bang Handi. Bang Jack, Bang Andi. Oh, Halo, ini Cross. anu apa yang aku tahu minek Cross manusia yang dijelaskan. Dari saya ke Bali. Galatia 3. Galatia ya. Tandalanya Galatia 3 itu Bun. Galatia 3. Kenapa katanya Yesus dikutuk? Nah itu terus. Boleh nggak mirroring nggak? Biar hampir malam-malam kau disalib dikira Tuhan. Gondrom mau kau boy. Tanja apa mau kau boy? Bukan nih. Ya kenapa? Kenapa Tuhanmu itu terkutuk di situ? Iya, betul kata Bibel. Betul. Ini jadi ngekeukan. Ini yang Jadi gardi. jangan garin tuh. Kalau di Islam yang terkutuk itu setan bang. Lanjut Pak. Beda lagi tuh Kasugi. Beda. Ya kalau di Islam kan misalnya gini kan, orang Islam kan sering ta'awud gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lah di Kristen yang terkutuk Tuhannya. Gimana nih bang? Boleh saya jawab dulu sedikit? Boleh? Iya tahu. Ya belum. Iya. Maju gondrong. Iya makanya yang naik jangan sosok Kristen ya. Malah ke sana dia. Sabar. Itu lagi diulang lagi aduh. Saya nggak bantah Bibel. Saya Katolik. Saya tunjukkan data. Saya nggak bantah Bibel. Terus? Betul itu semua tertulis. Galatia 13 terkutuklah. Mendekai salib. Betul. Siapa yang terkutuk di situ? Ya, makanya saya bertanya. Yesus kah? Judas kah? Siapa itu kah semua? Yang mana? Atau Bapak Elohim? Ya kalau di Islam yang terkutuk itu setan. Setan. Berarti yang terkutuk itu manusia. Di agama kami setan. Tumbal. Loh. Setan. Berarti Islam mentumbalkan manusia. Nggak ada di Islam tumbal manusia, nggak ada. Loh, diserupakan loh. Hah? Diserupakan. Apa itu diserupakan apa? Di Islam. Aduh, ini malas diskusi. Kalau gini. Ya apa sih ini orang ini? Yang jelas lah bang. Jawab. Saya kan digantikan di Islam. Kalau di Islam itu jawab lagi. Iblis yang terkutuk. Ya, gimana? Kalau di Islam siapa terkutuk itu? Islam. Manusia tumbal. Setan bang, setan yang terkutuk bang. Manusia loh di Islam digantikan. Berarti di Islam manusia ditumbalkan. Nggak ada, di Islam nggak kenal namanya tumbal, nggak ada. Diserupakan loh. Iya, tapi nggak ada tujuannya untuk penumbalan, nggak ada. Diserupakan di situ sebagai hukuman. Karena tidak mungkin Nabi yang dicintai Allah itu akan dipermalukan dihukum seperti itu. Siapa yang dihukum? Orang yang fasik. Begitu bang. Islam nggak kenal penumbalan. Tumbal-tumbal itu mah di agama-agama pagan itu. Galatia 3 nomor 13. Nggak ada penumbalan. Betul. Iya, saya nggak bantah di Islam. Siapa itu
diserupakan. Siapa itu? Manusia. Manusia. Isa. Manusia yang dikutuk. Mana sih? Galatia 3 nomor 13. Betul. Siapa yang mengatakan Yesus dikutuk di situ? Paulus. Benar nggak Paulus ini? Iya, saya benar. Berarti Paulus ini orang benar? Tidak. Berarti Paulus ini pendosa? Paulus ceritanya beda. Panjang lagi tuh Kak Suma. Paulus ini masuk surga atau masuk neraka? Dia kan membatalkan hukum Taurat. Dia masuk surga atau masuk neraka dia? Belum. Gimana? Masuk surga atau masuk neraka Paulus? Saya boleh narasi sedikit? Boleh. Sedikit? Boleh. Saya bawa Kristen ya. Ya, Galatia 3 nomor 13. Oke. Paulus betul. Dia menuliskan Galatia 13. Terkutuklah orang digantung di kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang digantung di tiang kayu salib. Iya. Siapa mau bantai itu? Nah, Paulus masuk surga apa masuk neraka Paulus ini? Iya, kasihnya betul. Masuk surga atau masuk neraka? Dia batalkan Taurat. Ya. Lalu dia kemana nanti? Surga atau neraka? Dia ketemu Yesus dalam cahaya. Dia ke neraka atau ke surga nanti Paulus ini? Dalil dulu Kak. Saya baca ini. Oh iya, silakan. Di Yesus berkata, aku akan turun bumi dan langit. Ya. Tiada satupun Taurat yang akan dibatalkan. Betul? Betul. Nah, Paulus ini di neraka atau di surga? Ini saya mau bertanya. Nah, Paulus ini di surga atau di neraka? Jawaban semua? Jawaban kau semua? Ya, dirimu lah. Kan itu Rasulmu. Di surga apa di neraka? Hah? Beda lagi tuh. Paulusnya di surga atau di neraka? Yesus nggak mati, kata Yesus. Paulusnya di surga apa di neraka? Menurut Islam. Kesian Oten. Aduh, parah. Paulusnya di neraka atau di surga? Aduh, Usma, boleh nggak? Oke, nggak bisa Saya jawab. bernarasi sedikit. Oke, saya nggak bisa jawab. Kenapa bisa? Kenapa nggak di surga? Paulus kan katanya nggak mati, tapi dia tetap hidup. Siapa? Paulus? Iya, betul. Jadi dia masuk ke surga? Nggak ada. Berarti dia neraka? Yohanes berapa? 3:13 orang terkutuk di neraka. Berarti Paulus di neraka? Yang tertulis. Paulusnya di neraka? Paulus yang tulis Yesus terkutuk di neraka. Berarti Yesus yang di neraka? Paulus membatalkan Taurat. Berarti yang di neraka siapa? Yesus atau Paulus? Negara dulu Bang. Negara dulu jawab. Ya dirimu lah dulu. Siapa yang di neraka? Yesus atau Paulus atau dua-duanya? Orang terkutuk. Kepalaku cemut-cemut rasanya.
orang terkutuk di neraka. Oh, berarti Yesus di neraka kalau begitu. Iya, makanya saya bantah dalil. Jadi yang di neraka Yesus. Orang terkutuk. Berarti Yesus. Yesus orang terkutuk, Galatia 13 sempat tulis. Berarti Yesus di neraka. Iya, terkutuk. Paulusnya di surga. Malas ini pertanyaan begini. Yesus di neraka, Paulus di mana? Paulus tulis itu semua. Iya, artinya Yesusnya di neraka kan? Ya awam, makanya naikkan yang Kristen lagi. Berarti yang di surga itu Paulus. Surga mana? Mana surga mana? Di neraka kan Yesus. Iya, orang terkutuk. Nah, berarti di neraka Yesus. Iya kan? Iya, sangat berdalil, betul. Nah, berarti Tuhannya orang Kristen di neraka. Cukup? Betul? Ya. Berarti Kristen nanti ke neraka semua gitu? Yesus bangkit 3 hari, boleh nggak? Iya, maksudnya Kristen semuanya nanti di neraka gitu. Aduh. Gimana sih ini semua? Kan Tuhannya di neraka. Pusing dia. Sabar dulu semua. Boleh nggak? Saya. Iya, yang di neraka kan Yesus menurutmu. Berarti Kristen menyembah penghuni neraka. Berarti Kristen ini kemana dia? Surga atau neraka kalau Kristen? Yesus orang mulia. Tidak ada di sisi lain di negara itu lagi. lain dia berubah. Al-Fatihah itu ini firman Allah Ada bukan? Enggak. Al-Fatihah ada, ada orang yang baca Al-Fatihah pakai terjemahan. Bang Enkeri, ini gini aja. Saya minta abang tampilkan di situ Hosea 2 ayat 2, udah, biar dia baca. Hosea 2 ayat 2. Biar dia baca udah. Biar saya mata aja langsung dah. Terlalu putar-putar. Biar dia tanya. Makna Hosea 2 ayat 2. Tadi Anda menggunakan bismillah. Di baru apa? Nah, udah Hosea 2 ayat 2 tampilkan biar dia terakhir. Hosea 2 ayat 2. Al-Fatihah itu firman Allah bukan? Udah, jangan kamu musik Al-Fatihah. Terlalu suci ayat kami. Terlalu suci Al-Quran, terlalu suci. Hosea 2 ayat 2 tampilkan. Kalau udah singgung Al-Quran, Hosea 2 ayat 2 tampilkan bang. Hosea 2 ayat 2 biar dia baca. Di seluruh dunia bro, Al-Fatihah tidak ada orang berubah ayatnya bro. Terlalu suci Al-Quran. Enggak ada bro. Lain dengan sini bro. Itu bukan firman Allah. Dengan ini, bukan firman Allah, preman Allah. Kau bohong kau. No. Udah, kau bohong kau. Anda kaji kata-katanya. Kamu dengan dua Hosea 2 ayat 2. Allah mengatakan dengan nama Allah yang tak jelas. Kau pelan-pelan aja kalau bicara bro gitu. Sambil aku bukakan, semuanya aku bukakan. Apakah itu sama? Begitu. Masalahnya gembel dengan apa Anda? Begitu, sabar Pak Supir, sabar. Nanti kamu. Bang Enkeri, tampilkan aja Hosea 2 ayat 2 udah. Siap Bapakku, siap. Sabar Bapakku. Kau nyerocos saja. Saya ini bang, kalau orang ini tidak paham skakmat aja langsung udah. Ngapain lagi? Iya. Al-Fatihah itu firman Allah atau bukan? Ini firman Allah. Terlalu suci Al-Quran loh. Terlalu suci, nggak perlu dibahas. Terlalu suci. Hosea 2 ayat 2 tampilkan. Biar kita lihat seberapa paham dia terhadap Sebentar. Hosea 2 ayat 2. Iya. Hosea 2 nomor 2. Ayat 2. Nah ini Hosea bos. Apa itu? Hah? Apa? Hosea 2 ayat 2 apa? Dibilang apa? Goblok kali kau, katanya pintar kau. Mana? Saya tidak mengaku pintar kok. Hah? Saya nggak mengaku pintar. Bacalah.
Tetapi kemudian Raja Yeriko terputus coba digeser ke kiri sedikit. Diberitakan demikian. Ketahuilah ada beberapa orang Israel datang kemari malam ini untuk mengintip negeri ini. Sudah. Ayat 2 kan? Sudah habis. Iya. Terus apa? Apa yang mau ditanyakan di situ? Di MKI apa bang? Kalau dibuka berapa? di sini, bro. Ya. Saya satu nih, cuma satu HP, tapi tunggu coba saya pinjam HP teman saya buka ya. Bentar. Kalau Hosea 2 ayat 2 kalau di HP ntar. Lain lagi kalau di sini bro, kalau di Google. Makanya aku gak percaya Google. Betul. Nih Hosea 2. Hosea 2 nomor 2. Hosea 2. Ntar. Oh, kok begini ya? Ini apa? Tuhan berkata, hai anak-anakku, ibumu bukan istriku lagi, dan aku bukan suaminya. Sebab itu perkarakanlah dia supaya jangan bersinah dan jangan melacur lagi. Ini sebentar ya. Ini anda menarik keluar dari konteks dan ini. Lah itu tertulis loh bang. Mana? Maka itu sabar, kita harus lihat konteks ayatnya. Anda nggak bisa comot-comot sembarang terus langsung menafsirkan seenaknya. Hah? Ada konteks. Loh Tuhan ayat Alkitab itu ditulis dalam konteks tertentu. Nggak bisa kita coba terus. Nah, saya coba lihat dulu. Emang dangdut Dan itu, Anda menggunakan bahasa Indonesia masa kini ya? BMK. Berapa tuh? Hosea 2 ayat 2 ya? Yang jelas bukan umat muslim yang tulis ya bang ya. Iya. Iya betul. Tuhan berkata menceraikan istri karena istrinya melacur. Lagi Hosea 2 nomor 4 nih. Apa ini? Hosea 2 ya? Hosea 2 ayat 2. Oke. Hosea 2 ayat 2. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia pergi, membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun. Karena Anda menggunakan BIMK, Anda coba beda lagi di Bible yang tadi Anda bacakan yang dimiliki oleh Bang NKRI, beda lagi tuh. Tidak, Anda coba tekan tombol yang terjemahan baru. Tadi Bang NKRI tadi coba Anda bacakan tadi berbeda, yang dia bacakan awal berbeda enggak dengan yang dia bacakan sekarang? Beda. Ya, berbeda lagi. Ada versi untuk memudahkan orang menggunakan bahasa sekarang. Itulah makanya Anda mau ngorek-ngorek Al-Quran. Kamu punya ada satu berbeda sama yang lain. Tombol terjemahan baru itu yang terbaru. Ada BIMK yang warna hitam itu. Nggak sebentar. Kok bisa berbeda gini bang? Ini yang berbeda. Ini yang membedakan ini siapa yang membuat? Loh, begini. Yang pasti bukan umat muslim. Anda tekan Alkitab terjemahan baru itu. Coba yang TB itu. Anda tulis tekan yang TB. Nah itulah Anda ini ngomong terjemahan. Saya bilang kami ini bukan kitab terjemahan. Kami ini dalam bahasa Arab. Alkitab BIMK itu untuk mempermudah orang untuk menafsirkan ayat Alkitab, salah satunya itu. Untuk mempermudah katanya Bang Gembet. Anda bilang mempermudah, tapi kok berbeda? Untuk bermudah itu beracur kan? Jauh sekali loh bang, perbedaannya loh. Untuk beracur katanya. Iya, sekarang Anda mau pakai terjemahan yang mana? Yang benar terjemahan yang mana? Anda tekan tombol TB. Parah itu. Tidak begini. Anda bicara terjemahan. Terjemahan mana yang mau dipakai? TB, saya pikir terjemahan baru itu yang sekarang kalau orang memakai terjemahan yang Tuhan bercerai, bisa enggak? Loh, kita lihat konteks. Enggak, bisa enggak? Saya tanya, karena beda terjemahan loh, jauh sekali perbedaannya. Bisa tidak. Itu tergantung konteksnya. Kita lihat makanya sedang bicara apa. Berbeda. Anda nggak bisa paksakan tafsiran Anda untuk kita pahami seperti itu. Loh, saya enggak menafsirkan. Abang beda menafsirkan dengan terjemahan. Terjemahan dengan tafsiran beda, Bang. Kalau tafsiran masuk ke dalam inti ayat, itu tafsiran. Ini artinya aja terjemahan, Bang.
Terjemahan aja tadi yang Anda bacakan pertama, yang di Bible punya Bang NKRI dengan yang Anda bacakan, yang Anda baca itu berbeda dengan yang ada di HP. Udah tiga Iya. perbedaan itu loh Bang. Udah tiga perbedaan, udah tiga. Ketika kita Udah tiga menggunakan loh Bang. Alkitab, Iya, nah sekarang begini. Anda menggunakan Alkitab tadi, yang di Alkitab yang dibuka pertama, Anda bacakan aja beda dengan Alkitab yang Anda baca loh. Beda loh. Dengan HP beda lagi, dengan yang terjemahan di HP beda lagi di internet. Jadi berarti ada tiga terjemahan yang Anda baca yang berbeda dalam satu ayat nih. Anda menggunakan Google ini tadi Bang, diragukan oleh begini, teman dengar, dokter tuh. Anda dengar dulu. Tadi yang Anda Anda dari bacakan tadi di bicara Bible. terus, saya jarang bicara. Anda tutup forum ini Ya dengan karena memang ngomong Anda berbeda. sendiri. Anda mau terangkan apa? Seharusnya Anda terangkan kenapa berbeda. Loh, begitu loh. Saya tadi sudah jelaskan. Kalau Anda mau yang ini, pakai terjemahan baru dulu. BMK itu mempermudah kita dalam memahami pengertian sesuai bahasa kita sekarang ini. Aduh, parah. Parah. Berarti orang yang dulu, Saya orang yang saya dulu. membaca Alkitab Iya. tiap hari. Iya, Saya tahu berarti- penggunaan BMK itu untuk apa, terjemahan baru itu untuk apa. Oh, berarti yang abang terjemahan baca. Anda datang dan tidak tanpa pemahaman seperti itu. Iya. Anda langsung Abang menjudge baca itu tiap hari salah. gitu bang. Abang baca Bible di tiap hari gitu. Comot-comot ayat Alkitab dan tafsirkan sesuai kemauan Anda. Di mana Kami Bible, tidak Bible ada Bang, teks? dengar ya, Bang Ken yang terhormat, yang cerdas. Begini saya terangkan ya. Tadi sama Bang NKRI 05 tadi dibuka tadi Bibelnya, Anda baca ya. Anda baca. Nah, terus lagi dibuka lagi, saya minta buka yang di internet. Beda. Anda baca lagi yang punya Anda. Punya Anda lagi berbeda dengan dua itu. Yang di Bible yang pertama Anda baca dengan diterjemahan dengan punya Anda beda. Ini ada tiga loh yang berbeda. Tiga loh. Anda tahu nggak? Yang satu, yang dua itu Anda baca dalam Bible. Itu juga berbeda. Iya, begini. Namanya karena itu kan Alkitab BMK bahasa Indonesia masa kini. Jadi karena bahasa ini Baik bang, jangan merubah bahasa Indonesia lagi, jangan bang. bukan bahasa ini mengalami perkembangan. Bahasa ini mengalami Jangan merubah perkembangan. bahasa Indonesia lagi, jangan bang, jangan. Bang, sebentar Bang. Ya. Bang Ken, bahasa Indonesia itu cuma perbedaan dulu, ejaan dulu dengan ejaan yang disempurnakan. Itu aja Bang. Ejaan dulu dengan ejaan yang disempurnakan. Ya, itu bahasa Anda Indonesia tidak tahu Bang. bahwa Kalau kita bicara bahasa Indonesia. sekarang sudah mengalami banyak perkembangan. Iya Dan Bang, memudahkan orang dalam perkembangan. Bang, memahami, mengerti. Bang dengar dulu Bang ya. Perkembangan, tapi bapak tetap bapak, orang tua tetap orang tua, Tuhan tetap Tuhan. Tidak ada pergeseran arti di situ di bahasa Indonesia ya. Tapi bahasa ini kan Iya. luas. Bukan hanya sebatas yang tadi Anda sebutkan. Anda paham enggak? Dalam konteks satu ayat ini saja udah terjadi tiga distorsi loh. Yang Anda bacakan di Bible. Itu karena Anda nggak beda paham dengan Bible. tujuan. Dengar dulu. Di-print. Dengar dulu. Karena Anda Dengar nggak paham, dulu. tapi Anda coba menjudge judge itu sebagai Bukan sesuatu yang dak- salah. Bang, bagaimana saya mau paham kalau di satu sisi menyatakan itu kucing, sementara di Bible satu menyatakan itu monyet. Coba Anda kalau Anda punya versi bahasa Indonesia Bang, masa gini. kini, di depan Bang, itu hey, ada petunjuk penggunaan. Kalau Anda coba Bang, baca kalau petunjuk penggunaan dengar itu. dulu, dengar Anda dulu. langsung Kalau comot dan penyempurnaan, langsung tafsirkan. dengar dulu. Kita bicara satu ayat ini aja. Kalau penyempurnaan bahasa, Bang, kucing tidak berubah menjadi monyet. Kucing tetap Itu kata kucing. benda memang Paham tidak nggak? perubahan. Nah gini, aduh. Anda paham enggak? Anda bilang di perubahan tata bahasa. Perubahan tata bahasa tidak merubah arti dari kalimat. Bukan perubahan tata bahasa. Loh, Anda tadi Perubahan menyatakan kan perubahan. Karena bukan tata perkembangan bahasanya bahasa. saya tekankan. Saya tekankan perkembangan bahasa. Oke, perkembangan bahasa. Sekarang begini. Tadi yang Bible yang Anda bacakan yang dibuka oleh Bang 05 dengan yang Anda bacakan saja itu berbeda. Iya, berbeda. karena Sama-sama Anda Bible. nggak Sama-sama Anda Bible. nggak paham petunjuk Dengar penggunaan di dulu. halaman depan kalau Anda Dengar baca dulu. BMK Sekarang begini, itu Bang. ada petunjuk Bang, penggunaan. kalau bahasanya oke, bisa berubah, tetapi artinya tetap. Iya kan? Artinya tetap. Bahasanya bisa berubah, artinya tetap oke. Tapi ini kan berbeda semuanya. Yang satu menyatakan Tuhan menceraikan istrinya, yang Anda bacakan berbeda. Anda tidak pernah baca bagaimana, Bang? petunjuk penggunaan Tuhan Alkitabnya menceraikan di istrinya, halaman depan yang itu. Anda baca berbeda. Langsung Anda, aduh begini. Nah, Bang, yang menulis itu siapa? Itu lembaga Alkitab Indonesia. Ya iya makanya. Kenapa berbeda? Ini Kenapa parah kucing nih. menjadi monyet?
Tenang, tenang. Makanya di saat Anda menggunakan Al-Quran, saya bahasa Indonesia langsung masa kini, ayat itu berbeda, Bapak semua punya detail yang Anda baca penggunaan berbeda. depan. Hadis. Coba Begitu. Bapak cari Alkitab bahasa Indonesia masa kini, BMK yang tadi Anda kutip itu yang di Google itu, kemudian Anda baca petunjuk penggunaan di depan. Berubah bang. Bahasa Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu hanya pelengkap daripada Alkitab terjemahan baru. Iya, jangan ubah lagi bahasa Indonesia bang, jangan bang. Alkitab bahasa Indonesia masa kini itu salah satu bentuk tafsiran terhadap Alkitab. Sekarang begini. Anda jelaskan yang Anda baca tadi di Bible Hosea 2 ayat 2 dengan Hosea 2 ayat 2 yang tadi bilang Tuhan bercerai. Dia sama enggak? Sama enggak? Mana? Tadi Hosea 2 ayat 2 yang menyatakan Tuhan bercerai dengan Hosea 2 ayat 2 yang Anda baca. Sama enggak isinya, maknanya? Sama enggak? Ya, bahasa Indonesia beda. Tapi sama itu enggak Alkitab- maknanya? Saya sudah katakan tadi bahasa Indonesia masa Sama kini enggak? itu versi Pertanyaan versi- saya sama enggak? Berbeda bahasa tidak masalah. Sama enggak maknanya? kan beda terjemahan baru dan Sama BMK, enggak makanya? bahasanya beda. Sama enggak? Itu kan terjemahan. nih. Sama enggak maknanya? Berbeda bahasa oke. Anda mau pakai bahasa Anda mau pakai bahasa Amerika, mau pakai bahasa Afrika enggak masalah. Sama enggak? Bukan di artinya? situ. Sama enggak maknanya? Kita Sama enggak maknanya? Sama enggak maknanya? sama. Itu Sama berarti BMK itu- berarti yang BMK Anda itu baca- menjelaskan kitab Alkitab terjemahan baru. Iya, Karena sekarang sama. begini. Yang Anda bacakan itu maknanya sama dengan di Hosea 2 ayat 2 yang menulis Tuhan menceraikan istrinya. Sama enggak? Sama, sebenarnya sama. Sama, itu. berarti Tuhan menceraikan Karena istrinya dia ya? pelengkap dari Iya, penjelasan berarti daripada Tuhan menceraikan Alkitab istrinya. terjemahan baru. Iya, berarti Tuhan menceraikan Anda istrinya ya? karena tidak paham penggunaan Alkitab itu BMK itu, maka Anda langsung menjudge itu beda. Aduh. Sekarang gini Bang, yang kita mau pahami penggunaan Alkitab yang mana kalau gitu? Yang kita mau pahami yang mana? Anda enggak terjemahan baru, Anda pakai terjemahan baru. Alkitab BMK itu peruntukannya untuk membantu menjelaskan ayat-ayat di dalam Alkitab terjemahan baru. Terjemahan Yang lama bang. yang 1950. Jadi begini. Jadi ayat ini dia setiap saat berubah ya. Kitab Bukan. Itu terjemahannya yang berubah. Alkitab aslinya ada di Abang 05. perkamen ada di musim-musim di Israel dan di Coba jelaskan ke dia, saya capek Bang ngomong. Capek saya. Iya. Anda yang nggak ngerti jadi. Emang tulisan seperti ini bang. Ngerti, kamu yang bingung. Nah, coba Anda jelaskan dulu Al-Fatihah itu firman Allah atau bukan? Kayak gini loh, kamu nggak usah masuk Al-Fatihah seluruh dunia sama. Sama bunyinya, sama Itu seakan-akan- bunyinya, sama penulisannya. Yang kita tanya di sini, gini, yang kita buka. Maka saya mau tanya. Allah Sebentar berkata, begini, tunjukilah Anda kami jalan jelaskan yang lurus. Allah yang mana lagi? Al-Fatihah. Tunjukkan jalan yang lurus. Al-Fatihah, kenapa jalan yang lurus? Iya. Ada apa dengan Kenapa jalan yang lurus? Allah meminta kepada Allah yang mana lagi tentang petunjuk jalan yang lurus? Jalan yang lurus Allah itu meminta. bang. Yang Iya, kan itu orang. doa. Iya. Kan itu kata-kata Allah, tapi firman Allah kan? Kata firman Allah. Iya, firman Allah kan. Allah bilang tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, sekarang Itu makanya kalau Anda kami bertanya, Allah yang mana lagi yang ditunjukin? Diminta Allah untuk dengar dulu. tunjuknya. Dengar dulu ya. Saya terangkan kepada Anda. Di dalam Al-Fatihah itu terbagi dua bagian. Ada hak Allah. Dengar dulu saya ngomong. Ini Anda menanyakan Al-Quran. Di saat kami membaca Al-Fatihah itu ada dua hak di situ. Ada hak Allah, ada hak hamba. Ya. Di pertama itu mulai Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu kami memuja, itu hak Allah di situ. Setelah dari itu hak hamba, itu doa yang kami panjatkan. Ya, doa yang kami panjatkan, ya. Doa. Begini. Coba Jangan begini. Anda bayangkan. Jangan bilang, begini. Jangan dengan begini. nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anda menyanyikan kitab kami. Ini dan Allah kami yang mana menerangkan. lagi yang di atas namakan oleh Allah? Kenapa bang? Maksudnya? Ini kan di ayat 1 kan dikatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang.
Maka Iya, Allah betul, yang Bang. mana lagi yang Betul, betul, betul. dinatasnamakan Betul, oleh Bang, Allah? itu. Iya, betul, Bagaimana iya, betul. Lain dengan Bibel Abang. Lain dengan Bibel Abang. Yesus, kata Yesus, aku datang bukan membawa damai, Ini kan melainkan ini membawa dikatakan pedang. langsung oleh difirmankan langsung oleh Allah. Iya, betul. Maka terasa ganjal sekali. Kau jangan nyerocos, gantian. Kau jangan nyerocos, gantian. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, di surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ya di situ, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, betul? Iya. Karena sudah dipakai orang Muslim untuk menyayangi sesama saudaranya, walaupun dia beda pendapat di Indonesia. Ya, sedangkan sedangkan yang membawa ajaran kamu itu betul apa yang dikatakan Yesus, aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Jadi Belanda masuk ke Indonesia itu menjajah. Beda. Nah, beda di mana? Itu di mana? Kan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Masa perumpamaan 350 tahun, Bang? Belanda menjajah, Bang, yang bawa ajaran kamu itu, Bang? Begini. Bedanya di mana? Kalau kita lihat ayat Bedanya satu di mana? ini, misalnya begini. Bedanya di mana? Bedanya di Tunjukilah mana? kami jalan yang lurus. Bedanya di mana? Allah Iya, mengatakan bedanya di bahwa mana? tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah yang mana lagi yang disamakan? Diminta petunjuknya untuk menunjukkan jalan yang lurus. Jadi begini, Bang. Gobloknya minta ampun ini orang Bang nih. 05. Dia maunya memaksakan bahwa itu Allah yang meminta petunjuk. Jangan Ini gobloknya memaksakan dia lagi. enggak paham Al-Quran. Jangan maksakan lagi. Kamu Sudah enggak cukup. paham makanya. Kamu Ini enggak kan firman Allah. Sudah cukup. negara kita kamu enggak paham. Sudah cukup negara kita dijajah, Bang. Apa Udah, itu jangan yang kamu, dalam sudah cukup. Al-Quran itu Jangan ada kamu doa maksakan. ya di dalam Sudah jangan maksakan. Ken, di dalam Al-Quran itu ada juga yang diajarkan itu doa ya. Allah mengatakan. Dengar dulu, Tidak ada aduh, kata kamu itu. memaksakan. Biasanya kalau Kamu memang diajarkan itu ada kata kul, katakanlah. Ini tidak ada. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah berkata kepada Allah yang mana lagi? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tidak ada kata kul. Atau katakanlah. Tidak ada, ini orang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut. Iya, Allah yang mana lagi? Kan Ya itu Allah firman Allah. Allah menciptakan alam semesta ini lah. Tidak ada kata kul. Katakanlah di sini nggak ada. Kau jangan orang paksakan pertama tuh. ini. Jangan paksakan. Kau jangan Nah, paksakan sebentar, Allah Bang. mana lagi. Bang, Ketika sebentar. Indonesia itu merdeka, Bang. Bung Karno mengatakan apa? Ada nggak Bung Karno mengatakan lain? Sebentar. Ken, udah jangan pingsan dulu ya. Saya bacakan terjemahan ya dari awal. Ya, oke. Oke. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang lagi penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menginyosai hari pembalasan. Nah, itu kami sudah memuji. Lalu kami meminta, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya bukan firman Allah. Ini bukan firman Allah. Firman Allah juga itu bentuk pengajaran. Ada pengajaran bagaimana tata cara berdoa. Tidak ada itu pengajaran. Dengar dulu itu pengajaran. Pengajaran. Ya, elah dia memaksakan. Itu pengajaran. Memaksakan bagaimana? Anda mau bertanya ke siapa saja itu pengajaran. Coba, ini firman Allah. Kau jangan Tuhan bilang, memaksakan, Bang. tunjukilah kami jalan yang lurus. Enggak. Suruh. Sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan memaksakan, Bang. Begini, Bang ya. Memaksakan Abang apa? mengatakan Ini tadi. logika saja. Begini, Tidak ada Bang, logika Bang saja. 05, Bang 05, sebentar. Sekarang ini kalau dia bilang Al-Fatihah, yang harus kalau permasalahkan begini Bang Ken ya. Kalau Al-Fatihah di Indonesia berbeda dengan di Arab, berbeda dengan di Cina, berbeda dengan Afrika. Katanya sama seluruh Indonesia. Dengar dulu. Itu oke, kamu permasalahkan. Kalau dia berbeda ya. Yang jadi permasalahan di sini, ini kita baru buka satu ayat Hosea 2 ayat 2 saja. Bibel yang dibuka Bang 05 dengan Bibel yang kamu buka dengan ayat yang ditampilkan dalam internet berbeda tiga-tiganya. Berbeda. Itu yang masalah. Lebih fatal lagi. Kalau Al-Fatihah anda masalah. Gitu. Artinya seperti doanya Allah. Gini Bang Ken, kalau bisa kami jelaskan begini Bang, mengenai surat Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu orang-orang yaitu nabi, bukan orang-orang yang dolim seperti orang Yahudi.
yang Begini, Pak. mengingkari perintah Ini kan Tuhan. firman Allah. Iya, Allah sebentar, adalah sebentar. orang Tak pertama. jelasin. Allah Tak katakan, jelasin. "Tunjukkanlah jalan Sebentar, lurus." sebentar. Maka Allah yang mana lagi yang Jawabannya dikatakan? di mana itu jalan yang lurus? Yaitu jalan yang engkau beri hikmat. Yaitu siapa? Yaitu para Ini lebih tepat nabi-nabi. doanya Allah, Sebentar, Ini doanya Allah SBT. sebentar. Dan bukan orang-orang yang kau dolimi. Siapa itu orang yang dolim? Orang-orang Yahudi. Ya, yang degil, selalu mengingkari perintah Tuhan dan selalu membunuh nabi-nabinya. Dan orang-orang yang sesat, siapa itu orang sesat? Yang Anda sudah menuhankan bias manusia. Itu ini Anda bias jawabannya. kesana kemari. Ini Sebentar, saya mempertanyakan sebentar aku ini firman Allah jelasin. atau bukan. Aku Ini lebih jelasin. lebih Itulah tepat doa. doa. Sebentar, Ken. Itulah doa yang setiap hari kita bacakan minimal 17 kali. Ya, minimal itu 17 kali doa itu. Yaitu tunjuki kami jalan yang lurus, bukan jalan yang orang-orang menyembah anak manusia, semakan Anda nggak kamu, paham pertanyaan semacam saya. kamu, Ten. Gitu loh, udah jelas. Gini aja, bang, begini ya. Sekarang dia menanyakan tadi, ini firman Allah atau bukan? Bang Ken, saya nyatakan itu firman Allah. Dan seluruh Allah yang bilang, Allah. tunjukilah kami Dengar jalan yang dulu lurus. saya ngomong, dengar dulu. Iya, kalau itu firman Dan Allah, berarti Allah yang katakan, dengar dulu, tunjukilah kami jalan yang lurus. dengar dulu, Anda jangan potong, dengar dulu. Ya, Anda cari di seluruh dunia, Al-Fatihah itu bunyinya sama seluruh dunia. Iya, betul, sama. Dengar dulu saya ngomong belum selesai. Setuju. Dengar dulu. Tidak ada perbedaan ya. Seluruh Muslim di seluruh dunia membaca ayat yang sama yang tidak ada perubahan bunyi di situ. Ya, tidak Iya, betul. berubah. Nah, Tapi sekarang ini doanya saya Allah. dengar Doanya dulu. Allah SBT. Dengar dulu. Yang Anda harus jelaskan, dengar ya. Ini di Muslim ini saya bilang, Anda mau bilang ihdinas siratal mustaqim, seluruh dunia membaca itu ihdinas siratal mustaqim. Tidak usah Anda perdebatkan, yang harus Anda jawab. Kita buka tadi Hosea 2 ayat 2 saja. Di Bibel aja yang Anda baca, yang Bibel yang Bang 05 tampilkan tadi. Tadi Bang 05 tampilkan loh Bibelnya itu. Yang Anda bacakan, Anda bacakan punya Bang 05 itu dengan yang Bibel yang Anda pegang dengan Bang, Bibel yang kenapa ada di kita mau internet, dibahas? tiga-tiganya Kamu berbeda. respon, Bang. Tiga-tiganya berbeda gitu loh. Anda nggak Nah, bisa ini menjawab pertanyaan saya ini. sebentar. Ini bukan firman Bang, Allah, ini Ken, doa sekarang begini, manusia. dengar. Ini Dengar, doanya kalau manusia, bukan tiga-tiganya doanya Allah. berbeda, sebentar saya Kenapa kita ngomong. kalau dibahas nggak kamu respon? Kalau tiga-tiganya berbeda, kalau Nah, tiga-tiganya kenapa kita berbeda, mau dibahas Bang. nggak kamu Saya respon? diam dulu. Kalau tiga-tiganya berbeda, Bang. Ini satu ayat, tiga-tiga berbeda. Apakah itu firman Tuhan? Kalaupun ayat itu dibuang, itu nggak pengaruh pada Alkitab secara keseluruhan. Tetapi kalau kita bilang Al-Fatihah bukan Gini, firman Allah, dibuang nggak apakah orang Muslim? mempengaruhi. Apakah Bang, orang Muslim sekarang mau terima? saya tanya, Ini kau punya data. apakah itu firman Tuhan? Kau jangan ngoceh. Kau kata. Kau punya data kau. Allah bilang tunjukilah kami jalan yang lurus. Kau punya data. Allah yang Ini, mana iya, lagi iya. yang diminta petunjuknya jalan yang lurus itu? Ini bahas ini, ayo kita bahas Ini ya. kan doanya Allah ini. Ya. Dia Ya. ini nggak bisa menerangkan yang tadi. Bukan. Anda ini fatal sekali Al-Fatihah kalau dibuang. Ini firman Allah. Iya. Iya, artinya penjelasan Anda sama sekali tidak rasional. Ini lebih tepat, ini doanya Muhammad, bukan firman Allah ini, Al-Fatihah. Karena Allah bilang tunjukilah kami jalan yang lurus. Belanda, Bang. Nggak dengar aku. Dari Belanda gitu, Bang, ya? Iya. Ya, udah, oh iya, dari Belanda, ya betul ya. Orang di sini tidak mau menjelaskan Iya, iya, iya. Al-Fatihah ini firman Allah atau bukan. Iya, dari Belanda kan? Bukan firman Allah. Iya, dari Belanda Karena kan? ini Allah dikatakan sebagai orang pertama. Iya. Iya, dari Belanda kan? Tapi gagal. Ini Hanya Batuan kepada engkau Kudus kami ini. menyembah. Iya. Allah yang mana yang Allah sembah? Dari Belanda kan? Halo? Halo, dari Belanda kan? Ada yang bisa jawab nggak ini Al-Fatihah? Ken, gini loh. Allah Jangan jujur, jangan jangan ngeles. mewahyukan, sebentar aku jawab. Allah menurunkan kitab Al-Fatihah itu cuma sekali. Enggak, itu Dan perkataan siapa? kami Perkataan umatnya Allah atau membaca perkataan Muhammad? berkali-kali sebentar. Belanda. Karena aku jelasin. Ajaran kita itu ajaran kita itu. Doa ini siapa?
Sebentar, Iya, sebentar. doanya siapa? Yang Doanya berdoa apa doanya? sekarang siapa? Iya. Ya. Sebentar, Itu perkataan siapa? sekarang Perkataan Muhammad atau perkataan yang Allah? berdoa ini siapa? Paulus. Ah, Paulus ya. Paulus apa gimana? Apa Muslim? Setan dia, setan. Allah Dulu, hanya Bang. sekali Doa. menurunkan itu pun melalui Jibril. Dan Jangan kita itu bilang. diambil dari Lauhul Setan dia. Mahfuz. Al-Fatihah. Iya. Dan Allah yang berdoa. Setan Itu dia. firman Allah. Kalau orang diskusi tidak bisa menampilkan data, berarti dia Saya setan. mengatakan berdoa Setan. setiap hari, bukan Allah yang berdoa. Banja dulu kita ubah. Baru jawab. Sebut Orang. Setan. Hilangkanlah nama Allah di situ. Jawab dulu kita. Allah Hilangkan nama Allah itu. Orang. Hilangkan. Ken, Kau bilang sama Ilahi. Ken atau Sekian, Kita Allah cuma Waalaikumsalam. sekali menurunkan ayat tersebut dan itu pun Hilangkan itu nama melalui Allah itu. Jibril. Coba satu-satu. Kita setiap hari membaca itu. Umat Rasulullah lah yang membaca. Itu saya nggak tanya bukan itu. Allah. Ngerti? Saya nggak tanya itu. Berapa Saya tanya kali itu Allah itu berdoa atau bukan? mengirimkan surat itu? Mengirimkan ini ayat bukan. Quran itu berapa kali? Ini Cuma nggak ada kata sekali ku, itu atau pun kata melalui nggak ada. malaikat Jibril dan Maksudnya ayat ini tersebut adalah diambil dari doanya Allah. Lauhul Ada Allah Mahfuz. lagi di atasnya. Ya Allah, wahyu dari Allah dituliskan Ini oleh fatal sang sekali pena sebenarnya. di kitab Lauhul Mahfuz. Kalau di Bibelmu namanya kitab kehidupan. Allah bilang segala puji bagi itu Allah. sekali. Iya, Allah yang menurunkan itu Allah. Bukan Allah yang membaca. Allah yang berkehendak, yang menulis pena di kitab Yaumul Mahfuz. Setelah itu diambil Bang Ken dari oleh tadi, malaikat Jibril Bang dan Ken dari tadi diturunkan gak bisa ke menampilkan Nabi data. Muhammad yang membaca setiap hari. Begini yaitu aja, umat begini aja. Rasulullah, bukan Artinya Allah yang Al-Fatihah membaca. bukan firman Allah ya. Bang, Gitu kan? iya. Al-Fatihah ini bukan firman Bang Allah. Dika, begini aja Bang Dika. Karena Bang Ken dari tadi tidak bisa menampilkan data. Ayo kita sama-sama itu membacakan kitab sucinya Bang Ken begitu. Ini Anda semua di sini tidak Amsal mampu menjawab 7:18 mengatakan Allah ini ya atau bukan. setia. Anda cuma tahu Marilah keroyokan kita saja. membiaskan birahi sampai pagi Ada hari kesimpulan bahwa dan menghirup nikmat Allah bilang cinta. tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena suamiku tiada di rumah, Allah yang dia mana? sedang menempuh perjalanan dulu, santai aja, jauh. Ken. Santai Itu aja. kan dapat Dibacakan itu itu. ya. Kau tampilkan datamu bro. Bacakan ulang, dia ngomong tadi kita nggak dengar. Baca Oh ulang. iya. Oh kau bahkan cek 1 2 3 dalam 1 oten. Ya, ini saya bacakan ini TB ya. Apa artinya TB? T itu tai, B itu bodoh. Maka kamu tuh Ken, tai dan bodoh. Ya. Nggak mutu. Ini kitab sucimu. Amsal 7:18. Marilah kita melampiaskan birahi sampai pagi hari dan menghirup nikmat cinta. Karena suamiku tiada di rumah. Memangnya Dia sedang menempuh perjalanan jauh. Dia membawa sekuntung uang dan hanya akan pulang ke rumah menjelang bulan purnama. Habis istrimu loh. Habis istrimu. Habis. Itu doa siapa bang? Bang Dan itu doa siapa bang? Habis istrimu. Itu doa doanya bang. Salomo. Itu Ini doanya bukan Baca doa satu doa ini. itu ya. Ini bukan doa ini nyata ini. doanya Allah. Ini Bibel. Jadi bukan firman Tuhan kalau nggak bisa buat doa. Bukan Kalau firman biasanya Tuhan. firman Tuhan Preman, itu preman dipakai Tuhan, untuk preman. berdoa. Konteks itu konteks Itu buat ini. berdoa bang. Bukan Dia preman menggambarkan Tuhan. hubungan Allah dan Preman. manusia dalam bentuk Lagi dia nggak masuk konteks. tarik laki dan wanita. Konteks lagi larinya dan alasan konteks. Konteks dulu. Konteks pada zaman itu. Ya, zaman itu di mana? Di mana datanya di mana? Tak, buka datamu, buka Tuhan datamu. kan Bantah ini, mengajarkan berdoa bantah. begitu Ken. Ken. Bantah. Itu tadi doa apa Ken? Salomo coba Ken. menggambarkan hubungan manusia Bantah. dengan Di mana Allah. ada Ya tambahkan? Ken, itu doa apa Ken? Di mana, di mana, di mana, di Amsal mana? namanya Ken. Doa Di mana, Amsal di mana? namanya. Begini, kalaupun doa itu dihilangkan pun itu nggak pernah. Aduh, di mana? Ya bang Ken, Kau itu tampilkan doa datamu. Amsal. Doa mau birahi. Doa mau birahi harus baca Tunjukilah kami Amsal. jalan yang Biar lurus. barangnya naik. Biar barangnya berdiri. Itu doanya itu. Doa Amsal itu adalah doa orang-orang Kristen hanya kepada sebelum bertubuh. Allah yang mana lagi?
TB. T itu arti tai, B itu bodoh. Maka Ken, tai dan bodoh. Nggak butuh omongan kayak gitu, nggak butuh. Nggak butuh, aku nggak butuh kamu karena kamu tidak modal mulut aja besar. Tidak bisa menampilkan data. Tampilkan data munjing. Saya juga bisa balik. Tampilkan data munjing. Bang 05. Ya. Itu dia nanya itu apa TB. Nanti dia bilang, oh jangan pakai TB, pakai yang lama. Oh, pakai yang lama, pakai ini. Emang kamu punya 1950 ini? Jadi Al-Fatihah bukan firman Allah. Emang punya kamu 1950 ini? TB itu Emang punya kamu TB itu 1950 katanya ini? pendeta besar Tuhan botol. Tuhan botol. Ken, di Al-Fatihah itu tidak ada kenistaan di situ. Nggak ada, Yang nggak harus ada, kamu nggak ada. bahas itu tadi. Nggak ada. Ngajak istri orang berzina itu. Iya, nggak ada. Lah ya. Dibacakan Amsal ketawa. Umat Islam diajarkan pendetanya berdoa dengan Amsal, Bang. Itu doa sebelum masuk kamar. Sebelum masuk kamar dengan istrinya. Kan itu baca Amsal, berdoa sama-sama. Waduh, bahaya ini ya. Iya, Anda semua tidak bisa menjawab saya tentang Al-Fatihah ini. Lah ya, Bang. Kamu ini doa apa, Bang? Doa sebelum masuk kamar. Iya. Doa Amsal itu tadi loh. Ini doanya Allah ini. Apa itu? Ini doanya Allah. Maka kepada Allah yang mana lagi? Iya. Allah. Doa Amsal itu doa mau masuk kamar atau gimana gitu loh. Iya. Tadi bahas Hosea, Bang ya. Itu Hosea 2 titik berkontrol 2 ya. Ya. Hosea 2 titik berkontrol 2 BIMK ya. Tuhan berkata, hai anak-anakku, ibumu bukan istriku lagi, dan aku bukan suaminya. Sebab itu perangkanlah dia supaya dia jangan berzina dan jangan melacur lagi. Oh, berarti istrinya dilacur tuh. Iya, istri Tuhan melacur. Istri Tuhan melacur. Gomer. Gak pernah baca. Nggak begini. Bible-nya kamu Ken. Sebentar, Bang, sebentar gini. Ini kan tadi berawal dari pertanyaan dokter Akal kan kepada dia. Dia menerangkan, terus dokter Akal menanyakan. Masuknya ke bilangan 2319 sama Tawari kan. Nah, di 2319 itu dia menyatakan itu menunjukkan Tuhan yang tidak ada keterbatasan. Jadi itu menunjukkan sifat manusia. Jadi manusia itu menyesal dan berdusta. Nah, saya masuk ke Kejadian 6 ayat 6 di mana Tuhan menyesal. Nah, di situ dia mulai berputar-putar, masuklah Bang 05. Wah, dia udah mulai nyinggung Al-Qur'an. Saya bilang udah nggak usah lah kita ini dulu. Coba buka tadi itu Hosea 2 ayat 2. Nah, yang dibuka sama Bang 05 itu dibaca sama dia. Setelah itu dibuka lagi yang di internet, di Alkitab Sabda, berbeda. Terus dia baca lagi di Bible yang punya dia, berbeda lagi. Jadi ada 3 perbedaan di situ. Nah, ini kalau 3 ini berbeda, apakah ini firman Tuhan ini dirubah-rubah gitu? Kalau Anda bilang Al-Fatihah dibaca oleh Muslim seluruh dunia sama, tidak berbeda gitu loh. Apa yang Anda mau bahas sementara sama? Yang kita bahas ini loh, perbedaan ini loh. Di saat buka 3-3-nya berbeda, baru 1 ayat. Kita belum buka yang lain. Gitu loh. Yang anehnya itu kok Tuhan bercerai. Istrinya Tuhan itu bersundal. Kan aneh loh. Gitu loh. Mau gimana? Mau bilang itu TB, mau penyempurnaan bahasa. Lo penyempurnaan bahasa. Makanya nggak bisa berubah. Wah, memang Tuhan punya istri, Tuhan bercerai. Gara-gara istrinya bercerai, tapi ada cerita lagi, mau cari janda. Mau cari janda Tuhannya Oten. Makanya di saat dia mau nyinggung Al-Quran, saya langsung masuk aja ke Hosea 2 udah. Selesai kamu. Karena beda semua. Anda buka Bible itu beda-beda artinya. Itu kan aneh. Masa ayat suci kok beda-beda? Bang, banyak kali pertanyaan Aronga, Bang. Hosea, Amsal, Yohanes. Lalu ditanya 1 ayat aja nggak bisa kalian jawab. Gitu loh. Gimana? Kalian banyak kali pertanyaan kalian. Hosea, Amsal, Yohanes, Markus, Gini Bang. Tapi kalian ditanya 1 ayat aja kalian bisa jawab. Gini aja. 1 ayat aja kalian ditanya nggak bisa jawab. Dengar dulu. Saya bisa menjawab asalkan kamu tampilkan data. Dengar dulu ya, Sekel. Ya.
tadi di saat dia menanyakan, begitu, tunjukkan aku yang lurus dulu mana. saya ngomong. Kalau Anda bertanya perbedaan, kalau misalnya yang dibacakan Al-Quran oleh umat Muslim Indonesia itu berbeda dengan yang di Amerika, dengan di Arab, dengan oke lah Anda permasalahkan. Berarti Al-Quran Kalau berbeda ya, kalau berbeda, dengar ya, kalau berbeda, dengar. Nah sekarang saya tanyakan di Hosea, saya berbuka satu ayat tadi di Hosea 2 ayat 2 saja. Dengar dulu, kamu dengar dulu. Oke lah, sekarang kamu terangkan Hosea 2 ayat 2. Terangkan maknanya. Dulu. Silakan. Kalau Anda mau masuk silakan. Dia nanya. Silakan Anda jelaskan dulu, jangan Anda jawaban orang abang. Silakan Anda jelaskan karena teman Anda tadi turun. Teman Anda tadi turun karena Anda bisa menjelaskan. Tapi cuma satu pertanyaan aja, nggak bisa kan jawab. Oke, aku menjawab Bang Gembel, aku menjawab ya. Sesuai dengan namanya ya. Ya. Ya oke, sesuai dengan namanya aku jawab. Yeskel 23 nomor 3, mereka bersundal di Mesir, ya. Quranmu dulu, Bang. Iya, kan sesuai dengan namamu. Maka aku jawab dengan namamu itu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Ya, dan dijawab dada perawanannya dipegang-pegang. Nah, itu. Bagaimana itu, Bang? Jawaban Oten tadi mana, Bang? Jawabannya. Hah? Pertanyaan Oten harus dijawab, Bang. Aku bisa jawab, Bang, asalkan tampilkan data, Bang. Saya ya, biar kalian bisa berdiskusi dengan tanya. Di mana perkataan, Bang? Iya, asalkan tampilkan data, Bang. Enggak, kan enggak perlu data. Karena Al-Quran itu tidak sama dengan Bible, Bang. Jalan lurus. Iya, karena Al-Quran itu tidak sama dengan Bible, Bang. Boleh aku jawab, Bang? Karena Al-Quran itu tidak sama dengan Bible. Iya. Al-Quran itu ada huruf. Bang, gini aku bertanya, di mana Al-Quran itu tidak kata Muhammad, aku jalan lurus. Hah? Paulus, Bang. Di mana ada perkataan Muhammad, aku jalan lurus di Quran. Oke, gini ya. Sebentar, Bang. Logikanya gini, Bang. Iya. Kalau doa Bapak kami, itu apakah yang ngajarin Bapak? Apakah ini kepada Bapak yang siapa lagi? Sebentar, Bang. Itu sama. Bapak kami yang di surga, yang berdoa ini Bapak katanya firman Tuhan. Ini Bapak yang mana lagi? Kalau yang ngasih ini doa ini Bapak. Ayo tak tanya kamu. Seskel. Anda jawab. Anda paham sebentar. Anda paham apa itu Al-Quran, apa itu hadis? Anda paham enggak? Aku nggak perlu tanya hadis di Quran. Makanya kalau jalan yang lurus. Dengar dulu. Kalau Anda mau bertanya sesuatu, Anda punya dasar. Paling tidak Anda mempelajari dulu, baru Anda tanyakan supaya orang menerangkan itu Anda bisa masuk ke otak. Bukan secara liar. Hadis, Bang. Nanti aku bertanya. Nanti aku bilang kalian hadisnya nggak sohid. Ini nggak sohid. Aku Quran aja langsung. Mana perkataan Muhammad? Gini, Yesiel, sudah tak jawab. Logikanya, doa Bapak kami yang ada di surga, itu kan juga dari Bapak firmannya. Itu Bapak siapa lagi? Logikanya gitu. Ayo sama enggak? Itu Markus, kan Bapak ini yang ngajarin doa, ya kan, kepada Yesus. Ini doanya Bapak kami yang ada di surga. Ini Bapak yang mana lagi? Kalau yang ngasihkan doa ini Bapak. Ayo jawab. Bang Gembel. Bang Gembel, saya boleh izin saya ngomong, Bang. Sebentar, Doraemon. Ya mau ngomong, Bang. Bang, itu nggak usah ditampilkan, itu udah pribadi, Bang. Kita kalau pribadi. Sebentar, saya terangkan. Saya terangkan dari awal ya. Sama teman Anda tadi, ya. Dia tadi menerangkan tentang ketuhanan di sini, ya. Terus Dokter Akal bertanya, masuknya ke bilangan 2319. Nah, bilangan 2319. Sekarang saya tanya Anda bisa terangkan bilangan 2319 enggak? Kalian dari tadi nanya Amsal, Yohanes, Hosea, Markus. Aku satu bertanya aja. Kamu muter-muter aja, sudah tak jawab gitu loh. Aduh, Bang, tukang sebentar ya. Anda naik ini, Anda mau melanjutkan yang tadi. Sekarang saya tanya, Anda bisa menjelaskan nggak bilangan 2319? Enggak. Bisa enggak Anda terangkan? Bisa. Satu pertanyaan aja, mana perkataan Muhammad? Bilangan 2319, Anda bisa terangkan enggak? Anda kan melanjutkan yang tadi, karena teman Anda tadi itu udah ngambang tadi, makanya larinya ngawur semua. Bisa silakan terangkan dulu.
Silakan terangkan. By data ya. Coba Bang, mana ayatnya Bang? Itu aja aku minta. Silakan terangkan. Aku nggak perlu mana. Enggak, Silakan aku tanya terangkan, ayat jangan sok-sok Kuri, cerdas. ayat animal, ayat apa, enggak perlu itu aja. Silakan Aku terangkan. mana ayatnya? Perkataan Silakan Allah, terangkan. perkataan Muhammad, aku jalan lurus. Al-Quran Nggak bisa itu bukan jawab. berisi perkataan Muhammad. Al-Quran bukan berisi perkataan Muhammad ya. Bukan ya. Makanya saya tanyakan kepada Anda. Bukan perkataan Muhammad, Anda Al-Quran. dengar dulu. Baca Namal 91 Bang. Perkataan siapa itu? Dengar dulu. Anda tadi masuk Baca baik mau Namal- melanjutkan. Anda mau melanjutkan. Namal Anda mau 91 perkataan siapa? Hei, dengar dulu, jangan congor. Anda mau melanjutkan diskusi yang tadi. Al-Quran bukan perkataan Anda Muhammad. teman Baca Anda Namal tadi, 91 perkataan dengar siapa dulu. itu? Anda ini Bible itu juga perkataan sebenarnya. Yesus. Yesus itu bobrok ya, bejat akhlaknya ya. Orang ini mau ngajarin diskusi, bersundal, orang mau diskusi ngajarin tentang nyuci Muhammad. apa, nyuri keledai. Abang tadi Yesus bilang itu di Quran bejat itu ya. perkataan Ngajarinnya Allah. gak kena-kena ya. Baca Namal 91 Pak, itu perkataan siapa? Bible itu firmannya Yesus ya, ngajarin Kejang. akhlaknya bobrok ya. Ya, kejang. Bible, tolong cariin kitab yang Abang lebih bobrok dan bejat dari Bible. perkataan Muhammad. Baca Namal 91 itu perkataan Tolong siapa? aku tunjukin ya. Berarti Yesus ini Amin. Makin hari Kita makin sampai- keren aja suara kakak ini. Sampai jam 12 kita ya. Iya kak.
harus ke Bogor besok. Harus jemput. Mungkin Jumat Sabtu nggak live ya kok. Sesuatu. Ada acara keluarga, Kak? Ya. Family time. Cia, ilat kan. Family time enggak tuh? Aku udah jam 12.38. Oh ya. Oke lah ya, aku nyanyi satu lagu ya. Kita mempercepat waktu. Sudah ya. Terus kemudian dia minta untuk dijemput, disyahadatkan, terus dibina. Nah ini problem. Ini problem karena kita nggak tahu keluarganya di mana begitu. Nah, ini masih dalam proses. Ini setiap detik WA ke saya, ayo bantu saya, keluarkan saya gitu. Dia di Cipayung ini masih sama suaminya? Di penampungan, Kang. Saya ulang nih. Dia itu udah diceraikan oleh suaminya. Sekarang posisi janda. Sekarang terdampar di Jakarta. Karena tidak ada sanak keluarganya, ya ditampung di... Ntar saya baca dulu dah. Di mana tadi ini? Kebanyakan ini yang WA nih. Tunggu ya. Wih, banyak banget ya. Gue di mana nyarinya nih? Tunggu ya. Tunggu. Nah, ini dia nih. Di mana ya? Di sini. Dulu ya. Saya pergi dari kota J ke Jakarta. Saya pisah sama suami. Dan saya juga mengalami KDRT. Lihat saya pergi ke Jakarta ketemu sama keluarga saya. Tapi ternyata keluarga semuanya kena gusur. Akhirnya saya menyerahkan diri ke panti sosial Cipayung. Sudah selama 5 bulan. Tuh panjang nih ya, minta untuk dibantu gitu. Terakhir nih, gimana Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz bisa bantu saya untuk keluar dari sini ya? Nah, saya belum bisa mengambil kesimpulan itu, Kang. Dia juga dalam kondisi kaki engkel saya sakit sekarang, sementara saya pakai kursi roda. Ada itu. Dia dalam keadaan sakit juga. Gimana tuh kira-kira teman-teman? Tapi dia ingin kembali ke Islam. Ya kalau menurut saya mah Bang Andi kan Api bergerak di bidang ini juga. Harusnya Api ini bertindak menyelamatkan beliau. Ya harus kita bicarakan baik-baik dulu ya. Tuh ada si Jul naik Jul. Nah sama si Jul tuh. Ini bagiannya sama si Jul sebenarnya. Kalau Jul bisa saya kasih nomornya aja langsung. Ya sama Bang Andi bareng kita ke Cipayung lihat situasi dan kondisinya gitu. Iya, kita bareng-bareng ke sana. Hai Jul. Yang jauh aja, yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah kita datangin. Masa ini yang dekat Cipayung gak kita datangin? YouTube-nya Bang Juma katanya di room Oten. Gimana ini? Wah, telepon dong Bang Jumanya. Telepon dulu Bang Andi.
Taruh ya. Telepon dulu. Taruh. Sambil di tab layar, teman-teman, di gaspol terus ya. Kita cari organ yang waras aja lah. Jangan yang gak waras. Waduh, Banyawa lagi jauh dari HP nih nggak diangkat. Jangan-jangan ketiduran nih ini ya. Duh. YouTube-nya lagi di tempat lain lagi. Marah nih, Supra. Ke nomor satunya Bang Andi, yang SM. Lebih parah itu mah. Jauh itu. Coba saya cek. Coba cek. Kayaknya kegeser dia. Oh enggak, di sini udah di sini. Udah di sini. Ya teman-teman, yang di YouTube-nya Bang Handi dan YouTube-nya Gunung Dajuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kegeser ke sini. Alhamdulillah. Ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saya telepon orangnya udah di sini. Apakah saya ada di sini? Menurut informasi sih Banyuma lagi di mana ya? Di sini. Yang saya heran itu di Komal lain banyak oten kok di tempat kita nggak ada ya. Oh ya? Tadi di Komal siapa gitu ada oten di sana ngotot-ngototan. Tapi kok Gurunda itu live-nya nggak ada namanya, itu kayaknya harus di ini loh, pakai akun anti rungkad itu loh, live YouTube-nya. Iya sih. Betul. Mau diupdate itu kayaknya. Mau diupdate itu. Ya kan ya? Iya. Pasangan dirungkad aja. Coba aku lihat dulu. Di downloadkan WA aja dulu. Di situ baru kirim WA aja itu anti rungkadnya ke situ, baru selesai. Anti rungkadnya dikirim ke WA-nya Memo. Memonya kan itu bisa bikin WA di situ. Download WA di Memo. Nah, baru dikirimkan anti rungkad ke situ. Nanti di situ apa sih namanya, diinstal. Otomatis dia jadi anti rungkad. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya, silakan ke sini naik. Kita diskusi santai aja, jangan ada kebencian, jangan ada hujatan ya. Kita ngobrol santai aja di sini, diskusi santai aja. Biar teman-teman yang di bawah juga teredukasi, biar punya ilmu juga. Kalau begitu naik langsung marah-marah, aduh, angkat tangan saya. Kenapa di sana ada Kristen 1-2 gitu? Karena dibiarkan saja berbicara sesuai kemauan itu, tidak diberikan batasan, jadi mereka nyaman. Kalau kita kan kalau sudah kelewat batas ya kita itu di situ perbedaannya. Lebih baik kita jaga kualitas bukan kuantitas. Setuju nggak teman-teman di bawah? Kalau kualitas mah ya gampang, kumpulin aja semua, biarin ngomong seenak dewe. Banyak itu ngumpul itu. Bisa jadi Bang Andi. Apalagi kalau udah Banjuma kan ada batasan. Udah nggak bisa diajak bahasa Indonesia kan ya turun. Iya sih. Ngapain dipertahankan coba? Nah kalau teman-teman sebagian nggak, biarin, yang penting kan rame. Tapi
Tapi pertanggungjawabannya berat. Kalau Tuhan kita, Nabi kita udah dihujat kan, tanpa kita beritahu, tanpa kita beri batasan, dibiarkan di situ, ya apa bedanya lu sama mereka? Jadi nggak masalah gitu dong. Seperti apa? Masih ada trauma atau gimana? Kan cuma disuruh narasi apa coba? Narasi tidur. Udah jam segini. Seperti apa? Nanti rungkat. Iya dong lo. Tapi kalau sementara live nggak bisa menyewa, harus tutup dulu. Kondisi nggak baik dulu. Bisa keluar aja dulu itu di TikToknya, di TikTok itu. Jadi narasi aja dulu di YouTube sambil ngedownload itu anti rungkat itu ke itu sebentar kok, cuma 1 menit masuk dia ke memo. Terus klik di situ yang anti rungkat itu udah masuk. Tapi anti rungkat itu kan perlu masukin lagi akun baru kan? Iya, akunnya yang dipakai itu. Anti rungkat itu kalau akun lama yang dimasukkan nggak terima loh Kang, harus akun baru Kang. Harus bikin email baru mau dia. Itu punya saya di memo ini nggak ada temennya loh, belum ada temennya. Jadi kontrolnya di sini, live di sini baru nyari di sono Kang. Kang paham nggak sih maksud gua? Lu jangan gaptek lu. Paham. Ada yang mandi, ngajarin saya mandi. Kesel gua sama lu Kang. Di kantor. Pas bangun pagi, token sisa 20.000 lu. Sok-sokan lu. Gue bilang satuin aja, satu aja dulu, ngapain dua-duanya AC-nya nyala? Nggak tahu, saya tidur kan Bang Handi itu yang nyalain. Nggak bener juga, kadang-kadang nggak ada. Untuk para sahabat ya yang sedang dinas malam, jaga kesehatan ya abangku di sana ya. Banyakin minum air putih, terus kurangi ngerokok, omelin dikit lah itu. Kalau banyak ngerokok di ruangan tertutup gitu, jaga kesehatan abang-abang yang sedang begadang demi keamanan kita semua ya. Kita di sini lagi nyantai, saudara-saudara kita sedang kerja demi untuk keamanan kita semua. Abangku di sana semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya di sana. Semoga teman-teman juga yang lagi giat di lapangan ya dilindungi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana tentu su mandi anjing? Gimana? Tentu apa ya? Kenapa lu marah-marah? Gimana semua? Kenapa lu marah-marah? Iya. Ada lagi. Kabelama Hindi service. Apa jam kena-kena piti kena bolu babi juga dulu Kang. Kecil. Oh, lesit. Kimai kemantang kah? Bat mau ke Priok. Iba ninjo dalam di Priok lah.
Warakas. Betul maka. Warakas mana? Lah sono po ay kutandang. Aku di swasembada ini. Warakas mana kamu? Sono gimay, alaman gimay. Aku swasembada 5 nomor 7. Wih, swasembada 5 nomor 7. Catat kira, swasembada 5. Catatin, swasembada 5 nomor 7, depannya pos RW. Pak balik-balik gak belum. Nah, saya judulnya. Apa balik-balik? Aku na Prius unteli. Yang naik kok yang gak waras. Isinya semua dari Prius sendala. Aku anak Prius unteli. Sentiri sudah Prius ada. Anak sekolah. Lesi, no. Gimana? Tupu nguru. Suasembada pangan. Anak kong. Kan jori. Saroni, jori bade. Kus. Anak kong. Mon mabigang ginongol. Kau ditanja. Owe. Ginong. Gigi pasu. Gigi pasu. Pakan deh bayi. Pagande bayi. Pagande. Nakano to rajaya. Pagande bayi kau. Yan di salimi sanja. Pamalu bayi. Babi reolo. Amante sembada. Kuboy lebih kucata. Kuboy. Jangan-jangan kan lo. Pakai lo. Kalau masih pakai memang kalau masih. Kau gigi nongol kah? Tupu nguru. Nagana Cinanya topo nguru. Kau minjo. Allah na jumpa nguru. Masa nih Allah. Nangaku kalian dapat pulompo. KS talu ayat 54. Dan ngapa dia? Karena tak ada na banggaan kalau napati pulompo. Kau minjo. Ya Allah banyak. Kau minjo. Kalah. Nakana teai manusia, nampan jadi bayi jadi manusia. Allah ni ketipu. Tuhan bukan manusia dan bukan manusia, ternyata jadi manusia. Tepuk nguru. Tepuk nguru pabote. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Gigi nongol. Yang jadi manusia tolong. Nguru. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Ngapa nak kulen jadi manusia? Nguru. Surat kalau ayat 50 apa? Katanya bukan manusia, tapi jadi manusia. Patipu lompo patipu nakana sumpah teh manusia teh anak manusia nampak jalan taji manusia ji tuam pukuru tuam stres nakana beng pencipta langit dan bumi tidak mati dan tidak dihidupkan mati ji mana bangkit hari ketiga Tuhan pukuru punya saat minjuarena nakana teh manusia nampak jadi manusia ji tupu nguru pakan di kapurung Tuhan pakan di pugalu Tuhan nguru nakana injo Tuhan tidak mati beng nampak mati ji katanya Tuhan tidak mati ternyata mati penipu pembohong domplak Tuhan KW 1000
Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Jadi yang dilahirkan Maria apa? Kodok. Sudah Bang, orang gila itu. Sudah Bi, saya kirim ke kandang babi. Sudah Bi, sampai menjadi kandang babi itu. Anak babi belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa manusia berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau poeng. Bang Kian Santang ya, aduh, namanya kayak orang Garut, kayak saya gitu, dari Garut. Bukan. Kamu orang Bugis. Kamu orang Bugis. Oh, orang Bugis ya. Ya, salam kenal dari Garut. Kau poeng. Di mana? Ya. Lebih sama dongking agak sopan. Ampun laki penaneh tepuk ngerto. Tapi agak mendingan dia. Halo bro. Halo, Andi. Gimana? Ya, ada yang bisa dibantu? Apa tuh? Apa ada yang bisa dibanting atau dibantu? Aduh, ada yang bisa dibantu lah Andi. Kok dibanting apa banting-banting? Aduh, tahe. Apa itu? Klep mana tuh? Ini loh bro, ini loh topiknya. Saya heran ya. Apa tuh Di? Apakah kira-kira itu anak kecil ya kalau dikasih tahu nih? Bapak, Putra, Roh Kudus. Itu anak kecil paham nggak sih itu? Nggak, aku rasa nggak sedetail. Jangan pakai perasaan, suka sakit. Ya, sedangkan di kampus saja Trinitas itu jadi mijulah besok sama Bang Handi merapat. Ada nge-WA. Di kampus membahas Tritunggal itu 1 semester. Jadi kalau di kelas mana itu kelas 2 nggak begitu detail pemahamannya. Jadi anak sekolah minggu belum paham itu ya? Belum paham kurasa itu. Jadi kalau anak sekolah minggu dikasih tahu Tuhan mau siapa gimana? Bingung loh. Tuhannya jadi kan Yesus. Kalau di sekolah minggu itu lebih cenderung ke Yesus Allah ya, begitulah. Jadi Bapak Roh Kudus ditinggal dulu. Enggak sedetail itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus lebih diapakan di tanda kutip lebih diarahkan. Iya, kalau di sekolah minggu Yesus satu-satunya. Bapak sama Roh Kudus dilupakan dulu. Enggak dilupakan juga, kan ada tertulis di Alkitab. Ya, tapi kan anak kecil nggak paham. Enggak seperti pemahamanku ini. Bahkan di antara orang dewasa pun banyak nggak paham, apalagi anak kecil. Itu dia masalahnya. Kenapa jadi ribet begitu? Iya, artinya begini. Bahkan denom ini kan muncul dari ketidakpahaman, jadi muncul pemahaman baru. Jadi gini, di Amsal 25 ayat 2, bantu kemuliaan, aku pusing kepala aku nih. Begini, kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja itu menyelidiki sesuatu. Jadi ke Allah ini banyak rahasianya. Jadi itu tertulis di Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Jadi nggak semua tentang Trinitas ini, nggak semuanya dibukakan itu. Gue kenapa mesti pakai rahasia segala sih? Kayak mana ya? Nggak semuanya, nggak gamblang-gamblang. Kalau kalian kan simple kan, Tuhan itu Esa, Allah, yaudah selesai. Kan kami nggak begitu. Harus 3 ya? Harus dipersulit. Bukan dipersulit ya Bang ya? Alkitab itu sekalipun bahasa Indonesia maknanya itu banyak bernubuatan, bermakna alegoris, nggak seperti makan bakwan gitu. Ya terus Tuhan lu itu yang mana?
Jangan diomelin nih kangen lu juga tanpa diomelin anak orang. Yang mana Tuhan lu yang mana? Jadi kalau Tuhan yang kan simple nih, Tuhan ya Esa ya udah satu. Ya udah harus simpel lu yang mana Tuhan lu. Kalau Islam kan ditanya sama malaikat nanti man robuka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Kristen nanti ditanya sama malaikat man robuka. Gini kan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Terus siapa Tuhan lu? Makanya iman di dulu kan. Gitu. Bingung malaikat juga, malaikat diajak debat sama kalian nanti. Yang Santang, andailah aku mati, lalu datang malaikat nanya sama aku, Don King, man rabuka, siapa Tuhanmu gitu kan? Pasti jawaban lu gini kan, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Kagak gitu jawabannya. Bingung malaikatnya. Mau jawab Handi. Don King menjawab. Jawabanku terhadap Don King pertanyaan menjawab. malaikat itu. Kalau ada malaikat nanya sama aku kayak gitu, kalau ada malaikat aku mati nih, arwahku ditanya sama malaikat, nih rohku kan, Don King, man rabuka, siapa Tuhanmu? Kataku tampar malaikat itu, bodoh kali kau, malaikat apa kau? Kau malaikat ku tampar Makanya malaikat jangan itu. kesono pertanyaannya. Sekarang Artinya pertanyaan masa dunia aja deh. Aku nih udah jelas Tuhanku Yesus, masa kau malaikat nggak tahu kalau aku bergereja tiap hari nunggu? Ya udah nggak usah kali gitu ya. Gini aja bro. Oke. Kembali ke topik ya. Kenapa semua Kristen itu kalau ditanya gitu ya tentang Tuhannya itu berbeda-beda cara menjawabnya? Kenapa? Pemahaman mereka terhadap Trinitas itu yang belum mencapai, beda sampai di titik mana pemahamannya terhadap Tritunggal itu. Ada yang menjelaskan Tritunggal cenderung ke Warnes. Betul. Ada yang menjelaskan Tritunggal cenderung ketiga Tuhan. Ada yang menjelaskan Tritunggal puyeng kepalanya, 3 tapi 1. Ada lagi lebih aneh lagi, Hendy, kayak macam Boruni Yesus. Allah itu katanya iblis, Yesus yang benar, akan lebih parah lagi. Itu si Luga kali, Henry Tani tuh. Bukan, siapa si Boruni Yesus? Boruni. Ya Boruni Yesus itu. Musa pun katanya iblis, akan lebih gila lagi. Ini kenapa sih? Kamu kok begini amat? Mending lu berguru deh sama Bang Juma, biar jelas urusan lu. Siapa? Mending lu berguru gitu loh, biar nggak sulit. Sama Juma? Oh Juma ilmunya ilmu nipu. Buset dah. Justru kalian lah yang nipu-nipu, yang mau diluruskan. Juma ini tahu yang benar tapi dia mau melintir. Contoh nih. Udah jelas kata Yesus Tuhan itu satu. Ya betul. Lu datang Tuhan itu 3. Yang nipu siapa itu? Kan ku bilang dari awal Alkitab itu bukan seperti makan bakwan, di situ kau baca itu langsung kau makan pengertian, yang enggak begitu. Nah itulah artinya data yang kau pakai di Bible kau lawan sendiri. Bukan dilawan, penafsirannya salah. Coba kita kasih contoh ya. Yesus berkata, ya, satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi ada satu Tuhan yang benar, Yesus utusan. Betul. Nah, kenapa kau memasukkan Yesus termasuk Tuhan? Nah, gimana itu? Karena Yesus memang adalah Tuhan. Tapi dia utusan. Dia Tuhan dan juga utusan. Bah, gimana ceritanya Tuhan dan utusan? Kan kau di konsep yang tidak mungkin Tuhan adalah utusan. Di konsep kami, Tuhan itu bisa saja adalah utusan. Jadi Tuhan bisa menjadi utusan? Tuhan bisa jadi utusan. Yang mengutus Tuhan siapa? Dia adalah Tuhan, dia juga adalah utusan. Nah, yang mengutus Tuhan itu siapa? Adalah Bapa. Berarti ada Tuhan mengutus Tuhan. Betul. Ada berapa itu Tuhan? Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lebih dari 1. Lebih dari 1. Oke, jadi Tuhan lebih dari 1. Berarti Tuhanmu. Pada hakikatnya mereka adalah 1. Tuhan lebih dari 1, padahal hakikatnya 1. Betul. Itu bahasa Indonesia apa itu? Makanya kau nggak mampu. Ya, bagaimana cara mampunya?
Begini. Ya. Kalau kau paham, kau udah pasti jadi Kristen. Oh, harus jadi Kristen dulu. Harus ada Roh Kudus dulu dalam hatimu baru paham itu. Oh, gitu. Harus dibaptis dulu baru paham. Harus ada Roh Kudus. Ya karena sama bukan roh penipu. Sama kayak si Juma. Roh Kudus itu fungsinya untuk Kristen apa sih? Bikin pintar apa bikin bloon? Mengajari supaya biar fungsi Roh Kudus ya, mengajar, menghibur. Roh Kudus itu fungsinya apa untuk Kristen? Roh Kudus diutus oleh Bapa kepada manusia yang percaya ya, sebagai penghibur untuk mengajar, untuk menghibur, mengajar. Bukan itu pertanyaannya. Roh Kudus itu fungsinya untuk Kristen supaya pintar apa supaya bloon? Salah soal. Oh, salah soal. Coba kau bikin soal sendiri baru kau jawab sendiri. Salah soal gue salah. Coba kau bikin, kau bikin soal yang gampang baru kau jawab coba. Iya, jadi soalmu salah. Soal yang benarnya adalah untuk apa Roh Kudus diutus kan begitu, sebagai penghibur dan untuk mengajar, untuk membimbing begitu. Membimbing Anda untuk supaya membimbing, contoh nih kalau aku dalam hal kebimbangan atau keputusan yang ragu-ragu, mana yang benar, apa yang harus ku ambil gitu, Roh Kudus akan membimbingku ke arah mana keputusan yang cocok untuk aku. Oke. Sekarang apa kata Roh Kudus? Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Kata Roh Kudus apa? Oh enggak, aku enggak bisa, itu kan menguji Tuhan itu mencobai Tuhan Allah itu. Lah kan Roh Kudus membimbing kamu. Nah sekarang coba kau ajak Roh Kudus bekerja sama dengan lu, jawab nih, Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Oh kalau begitu nggak perlu Roh Kudus lah, akalku aja menyelesaikan itu. Gimana itu coba? Nggak perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu dia pada saat yang mungkin aku bimbang, kan aku bilang tadi. Bimbang. Oh, saat kau galau, Roh Kudus datang gitu. Contoh, aku dalam kesedihan atau sakit orang tuaku, aku mau apa, lalu aku bingung lah, artinya kehilang arah, contoh gitu kan. Maka disitulah Roh Kudus akan membimbing kita seperti ini, akan ada semacam bisikan, begitunya dia. Tapi kalau pertanyaanmu, tanya dulu Roh Kudusmu, salah soal itu. Oke, jadi kalau saat kau galau, Roh Kudus datang gitu. Iya, artinya ya itulah fungsi, artinya Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Roh Kudus itu seperti apa sih? Berbentuk roh atau berbentuk apa? Roh Kudus itu roh Allah, roh yang berasal dari Allah untuk membimbing manusia yang di. Enggak. Roh Kudus itu Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tuhan, roh. Oke. Berarti Tuhan itu berbentuknya roh. Allah itu kan adalah roh. Oke, jadi berapa roh itu? Ada 3 roh ya? Oh banyak roh Allah. Jadi seberapa banyak, di mana ada manusia ini, contoh aku nih, kan aku keluargaku rame juga kan. Di setiap kami orang percaya, roh Kudus itu ada. Jadi menurut Anda Wahyu 56 itu ada 7 roh itu? Oh itu 7 roh itu agak sulit kuterangkan karena itu Wahyu itu perlu itu eskatologi itu. Loh, kenapa sampai sulit? Di situ ada Roh Kudus kok. Ya enggak, maka aku bilang menafsir ayat itu apalagi Wahyu itu bukan seperti bolak balik ikan goreng, bakwan. Allah itu salah itu. Jangan, itu perlu ahlinya, penafsir lagi, dia itu ditafsirkan lagi karena nubuatan itu. Penglihatan. Kayaknya nggak ada deh yang bisa menafsir itu. Ada sih, artinya banyak denom pun banyak beda penafsiran antara contoh Advent dengan Katolik beda penafsirannya, dengan Protestan contohnya tentang kematian contohnya dulu ya kan, itu kebangkitan kan mereka beda dengan kami. Kalau Roh Kudus itu datang untuk membimbing,
Ya, kenapa Roh Kudusnya masuk ke Advent beda, Roh Kudus masuk Katolik beda, Roh Kudus masuk Unitarian beda. Ini Roh Kudusnya kok beda-beda cara ngajarinnya? Kenapa? Kenapa kok jadi beda? Kalau memang Roh Kudus itu, contoh gini, bagus pertanyaanmu itu. Kalau memang Roh Kudus itu ada di hati masing-masing, kok banyak kali denomini, kok jadi yang si X, kok jadi si X pemahamannya kayak gini, tapi Roh Kudus yang sama kok jadi beda-beda. Ya memang itulah apanya, apa namanya ya, realitanya. Enggak Mas, pertanyaan gue kayaknya, mohon maaf, Roh Kudus kayaknya ini nggak punya pendirian deh. Bukan, enggak seperti kalau itu kan memaksakan Roh Kudus menjadi mengajar seperti matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Enggak begitu. Membimbing ya, Enggak, ini misalnya Roh Kudus masuk ke Luga, ya, Roh Kudus masuk ke Luga. Ya Luga ngomong Roh Kudus perempuan. Jadi gimana itu? Contoh bagus juga sih. Luga. Kita ambillah sampelnya Luga. Apakah roh yang masuk pada Luga itu adalah Roh Kudus? Kalau menurut aku ya itu roh penyesat. Menurut kamu, bro, roh itu ciptaan Tuhan apa Tuhan itu sendiri? Tuhan itu sendiri. Nah, tapi di Bible itu roh itu ciptaan Tuhan loh. Roh manusia ini ya, roh aku ini adalah roh ciptaan Tuhan, roh dari Tuhan. Apa bedanya roh? Apa bedanya roh? Roh Anda dengan roh Tuhan, sama-sama roh. Jadi di dalam aku ini ada rohku dan ada Roh Kudus. Jadi kamu punya 2 roh? Bukan rohku 1. Tapi roh Nggak Allah dibilang 2. Roh yang berdiam di dalam aku ini ada roh Allah yang berdiam di dalam aku. Iya benar. Ada roh Theos di dalam dirinya sih itu ada. Di Ayub 27 pasal 3. Itu Ayub 27 pasal 3. Mau gua bacain? Baca, boleh. Betul, gua bacain ya. Ayub 27 pasal 3. Gua bacain. Betul, saya setuju ada di tubuhnya si Don King. Ayub 27 pasal 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Theos masih ada di dalam lubang hidungku. Nah, jadi penginapannya roh Theos itu di dalam lubang hidung. Betul itu udah. Iya, itu pun kata-kata si Ayub itu pun bukan berarti jadi macam di lubang hidung begini, bukan begitu. Kok salah itu bunyi ayat. Makanya aku bilang tadi. Ya selamatlah kalian menyembah upil. Iya, boleh, nggak apa-apa. Iya, ya udah kalau iya. Jadi memahami kitab Alkitab itu, maka aku bilang nggak seperti makan bakwan. Jadi dia kasih tahu dong King. Iya. Akang nggak bisa menafsirkan karena dia nggak punya Roh Kudus. Kau jawabannya kok beda-beda sih? Kok nggak bisa menafsirkan? Udah jelas ini bunyi ayat bukan ditafsirkan. Saya membacakan loh. Kata ayatnya. Nggak bisa hanya membaca saja. Roh Kudus itu ada di dalam lubang hidung. Kang nggak bisa hanya membaca saja. Harus ada bantuan Roh Kudus. Penafsiran, penafsirannya nggak begitu. Kok penafsiran? Gue bela lu, King, gue bela lu. Gue bela lu ya. Nggak perlu dibela, aku saja bela. Aku nggak butuh pembelaannya. Nggak mau dibela dia. Karena kau kan menyesatkan. Lah, emang salah jawaban lu gitu. Kamu nggak bisa menafsirkan karena kau tidak punya Roh Kudus. Kan gitu jawaban lu. Bukan artinya memahami Alkitab itu perlu memang dia Roh Kudus itu apa? Ya itu sama kan gitu jawaban lu. Jadi karena tidak ada Roh Kudus dalam hatimu, maka kau begitulah perilaku kalian menafsirkan. Nah itu sama dengan jawaban gue tadi, Kucuk. Enggak benar juga lu, gue bela lu. Karena kau orangnya menyesatkan. Gua tadi menafsirkan atau membacakan? Kau kan hanya membacakan lalu menyimpulkan. Membacakan, bukan menafsirkan. Kau menyimpulkan juga. Loh kok menyimpulkan? Gua membacakan. Gua membacakan, lu memelintir. Ya, sebentar, udah bagus itu. Sebentar. Kan akhirnya lo aku bilang bahwa orang Kristen menyembah upil. Kan kesimpulan. Emang yang ada di dalam lubang hidung apa? Kalau nggak upil sama ingus? Ya udahlah, syukurilah kalian menyembah ingus.
Jadi kan itu kan namanya, maka itulah dia karena nggak ada Roh Kudus dalam hatimu, makanya jadi kesimpulan. Ya kan Roh Kudusnya ada di dalam lubang hidung, gimana sih lu? Belum, nggak ada Roh Kudus dia apa di kitab. Nah ini bunyinya ada. Mana ada katanya Roh Kudus. Mana? Lu baca lagi tadi. Ayub 27 pasal 3. Nah, coba baca. Nggak ada Roh Kudus itu. Ya, terus itu roh siapa? Kan nanya lagi kau. Iya, makanya ke lu itu roh siapa? Oke, Itu roh sini siapa? dijawab. Jadi begini Kian, jadi makanya tidak boleh menarik kesimpulan terhadap sesuatu yang belum kau pahami. Ya udah gua tanya itu roh siapa? Nah, roh siapa? Ya lihatlah di ayat itu, roh Allah itu kan. Nah, itu Roh Kudus bukan roh Allah itu. Kan belum dibilang ada apa ditulis itu Roh Kudus. Nah, roh Allah berarti Tuhan kalian ada di dalam lubang hidung. Ada, coba baca sekali lagi dalam lubang hidung. Lu bacalah sendirilah. Malas gua bacanya, jijik. Jorok ini kitab jorok ini mah. Oke, yang lain lagi tanya Kian Santang dengan Hendy. Jadi ini apa ini? Aliteng ini apa arti aliteng ini? Aliran Kristen. Aliteng. Aliteng waras naik aliteng. Kok jadi aliteng? Maksudnya itu bahasa sederhana. Itu bahasa anak yang nggak bisa baca air Kristen yang waras naik gitu loh. Oh, aliteng. Macam ampun. Berarti Anda berani naik, berarti Anda waras. Enggak, mau ngobrol-ngobrol aja nih, ini ngobrol santai aja, tanya kalian ku jawab. Iya, ngobrol santai aja. Betul. Enggak perlu gaduh-gaduh sini, tanya aja ku jawab sesuai dengan apa yang iman yang aku percayai. Gini bro ya, saya mau pakai data nih ya. Lu waras apa kagak nih? Lu pernah baca nggak Matius 3 16 sampai 17? Matius 3 16. Oh, sebab kasih begitu besar kasih Allah, iya. Bukan. Yesus dibaptis. Oh, Yesus dibaptis ya. Apa kata Yesus? Sesudah Yesus dibaptis, keluarlah dia dari air. Ya. Terus kemudian nampaklah di awan di atas kepalanya merpati, Roh Kudus seperti merpati. Iya. Kemudian terdengarlah suara dari surga, suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Betul. Kan ada 3 pribadi tuh di tempat berbeda kejadian yang satu sama. Peristiwa yang sama, satu kejadian yang sama. Satu di air Sungai Yordan. Iya. Satu merpati seperti Roh Kudus. Satu yang ngomong ini yang dari Bapa di surga gitu ya. Ya betul. Nah, pertanyaannya, ketiganya ini Tuhan apa ketiganya bukan Tuhan? Ketiganya Tuhan. Oke, berarti 3 Tuhan. Tiga-tiganya itu Tuhan itu. Iya, berarti 3 Tuhan. 3 Tuhan, 3 Tuhan. 3 Tuhan, Iya, 3 Tuhan. Iya, berarti Tuhanmu 3 toh? 3 Tuhanku ya. Oke, 3 Tuhannya. Kalau jujur kayak gini enak, mengakui Tuhan 3, selesai kita gitu. Jadi nggak dipersulit toh. Ini Tuhan atau boyband lu? Lu kayak boyband punya Tuhan lu. Nggak apa-apa. Kalau dibilang 3 Tuhan nggak apa-apa. Dia lagi waras nih. Dia lagi waras mengakui 3 Tuhannya. Ada waras itu. 3 Tuhan nggak apa-apa. 3 Tuhan. Kan Bapa itu kan Tuhan. Hitung jengkol, kita hitung jengkol aja lah. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kan 3. Tapi ada pertanyaan bro, ada pertanyaan yang terhubung dengan istilahnya luga. Ini pertanyaan sebenarnya nggak perlu ditanyakan, tapi harus ditanyakan. Tanya aja nggak masalah itu. Roh Kudus seperti merpati itu kan merpati punya jenis kelamin tuh bro. Kira-kira itu waktu Roh Kudus seperti merpati itu, merpati ini betina apa jantan? Nggak ada dikasih tahu betina atau jantan itu. Nggak komplit diceritakan di situ. Ya kan pasti betina itu kan punya jenis kelamin. Nah, nggak tahu lah bah, karena nggak spesifik Bang David, halo, selamat malam Bang David. Oke. Ini pertanyaan sebenarnya nggak perlu ditanyakan, tapi harus ditanyakan, gitu loh. Habis itu ekornya pun ada bulu-bulunya, ada nggak tercabut, nggak ada koyak-koyak, nggak bulu merpati. Oh, kalau itu nggak perlu ditanya, yang jelas merpati punya ekor. Ada aja lu.
Kan bisa saja muncul 1001 pertanyaan dari merpati itu. Itu kakinya udah kukunya panjang nggak? Kan bisa muncul lagi. Enggak. Kalau itu mah pertanyaan, itu namanya pertanyaan ngecengin itu. Cukup sampai jenis kelamin saja. Kan nggak, kalau memang dikasih tahu merpati jantan ya aku jawab merpati jantan. Kalau Tapi menurut karena Pak Dongking itu Yesus di surga itu masih laki-laki nggak sih? aku nggak spesifik juga di Alkitab. Kan gini loh bro ya. Yang disalib Yesus laki, betul? Pertanyaannya Ya, oke. jangan apalah, nggak bermutu, yang bermutu dikit lah. Lah, yang terangkat ke surga kan Yesus laki. Iya, artinya tentang jangan asik ke kelamin. Enggak, ini kan kita laki nih gitu loh. Yesus juga laki tuh. Tunggu dulu Hendy. Pertanyaannya agak-agak berkelas lah, agak tentang ketuhanan, bagaimana kok bisa jadi. Oke. Coba kasih contoh pertanyaan dulu. Aja yang benar lah. Enggak, lu kasih gue contoh pertanyaan yang sok coba. Contohnya nih, Yesus itu sekarang di surga atau tidak? Di surga. Kok bisa kau bilang dia di surga? Karena pernyataan di Alkitab dia terangkat ke surga. Kan begitu. Oke, baik. Saya hindari jenis kelamin. Yesus di surga itu masih anaknya Maria atau bukan lagi ya? Ya anaknya Maria. Tuannya Maria siapa di surga? Tuannya Maria di surga Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti tuannya Maria di surga anaknya Maria juga? Betul. Lah kok bisa ada anak ya menghambakan? Nggak bener lu. Sama kayak gini. Bang Juma itu bener, lagu Bang Juma itu. Kenapa? Sama kalian itu lelucon, memang begitu. Enggak lelucon, lu yang ketawa duluan, makanya gue ikut ketawa. Begini, konsep kalian yang kita ini beda konsep. Contoh nih, apa yang kalian tuju dengan apa yang kami tuju kan berbeda. Yang sama-sama sih kalian berkatakan kami ini memuji Tuhan untuk menuju surga setelah kematian. Kami juga begitu. Kami ini memuji Tuhan karena untuk menuju surga setelah kematian kami. Jadi tetapi ingat, sebentar. Tapi surga yang kau tuju dengan surga yang kutuju adalah surga yang berbeda. Sama-sama iya, memang udah beda, nggak usah disamain. Iya. Artinya adalah kau masuk sebentar Hendy sebentar. Kau masuk surga, aku pun masuk surga, tetapi posisi surga kita berbeda. Tapi menurut Anda itu tadi kan jelas nih. Yesus sudah di surga nih. Ya, Maria juga udah di surga. Yesus itu Tuhan di surga. Yes, berarti tuannya Maria, jangan dengerin dulu. Jadi tuannya Maria adalah Yesus. Pernyataanmu salah. Yang benar yang mana? Pernyataanmu tadi mengatakan Maria sekarang sudah berada di surga. Oke, kalau surganya itu yang kau maksudkan adalah Firdaus, benar. Tetapi yang saat ini bertahta di surga hanya Yesus dan tahtanya Bapa dan tahtanya anak manusia. Berarti Bunda Maria ibunya Yesus tidak di surga dia? Berada di Firdaus. Beda tempat sama Yesus? Beda tempat sama Yesus. Kok ini anak kok durhaka nggak ngajak ibunya? Lu kenapa ketawa, Fit? Ini kok anak ini kok nggak ngajak ibunya ke tempat enak gitu loh. Tetapi gini dia, kalau surga. Lu kenapa ketawa, Fit? Tapi ku tanya lagi sekarang, boleh gantian nanya Hendy? Ntar dulu, katanya boleh ditanya. Oh, tanya. Aku nangis saja pun aku. Yesus tempatnya enak, bertahta. Ibunya taruh di tempat Firdaus ya, itu gimana? secara apa ya? Bukanlah belum ada orang satupun yang berada di surga yang seperti surganya berada di tempat dia Yesus itu. Nantinya itu kalau seperti yang ku dengar, yang sebagai tahuanku ya, yang ku tahu dari, walaupun konsep orang pun beda-beda juga sih, tetapi janganlah diketawain. Nanti kau berangkat ketawa juga ya. Masih dapet sih ketawa, jangan ketawa gitu. Bentar. Tetapi Firdaus itu memang dia berada di surga sih memang, tetapi dia bukanlah surga seperti di tempat Yesus.
Yang saat ini bertata di surganya Yesus itu masih Yesus juga. Tapi yang menjemput kami ini, contoh aku nih, setelah kematianku yang menjemput rohku ini adalah Yesus. Ke surga sih katanya, tetapi dia seperti pernyataannya itu di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu adalah Firdaus. Iya, artinya Yesus ini tempatnya lebih enak daripada ibunya kan gitu. Tetapi begini, di Firdaus itu pun Yesus juga berkuasa di Firdaus. Iya, paham. Artinya, kenapa ini Yesus nggak ngajak ibunya satu tempat sama dia ini loh pertanyaannya. Kalau itu nggak ada spesifik ditulis di Alkitab. Bahkan yang kuterangkan tadi pun sebenarnya masih doktrin juga itu, karena kan belum ada yang balik dari surga sana. Lu tahu nggak bro? Doking dengarkan baik-baik ya. Lu tahu nggak pengorbanan Maria? 9 bulan dia mengandung dia, Yesus. Kemudian kecil dia rawat, pipis dia bersihin, ngompol dia bersihin. Sama seperti manusia biasa, cebok berak dicebokin, nggak usah sampai. Terangkan aja apa intinya. Nangis di lap air matanya, udah panjang kan ini the point. Diajak dia ajarin berjalan dan seterusnya, disayangi kan gitu. Gimana pengorbanan seorang ibu? Nah sekarang ini anak menurut Anda ini kok melupakan ibunya, malah mengatakan jadi gini, ibunya itu adalah hambanya gitu loh. Tanya sama aku sebentar. Sekarang kan kau tanya gimana? Kan sama enggak? Kan sesuai dengan yang kupahami ya. Pit, lu jangan ketawa, Pit. Iya. Oh. Coba lah dulu keterangkan kalau David kayak mana David apanya kalau konsep udah. David ini Kristen loh. Nanti David yang nerangkan aku yang ketawa. David ini Kristen loh. Ya tanya lah, terangkan David yang seperti yang benarnya gimana David? Emang orangnya suka bercanda aja. Lanjut. Bercanda enggak. Jadi ketawa itu bukan melecehkan, tapi supaya nggak ngantuk gitu, King. Jadi gini. Ada orang, jadi memang ada sih filsafatnya, siapa yang tertawa di akhir dialah yang menang katanya. Lalu dipaksakan ketawa agar menunjukkan dia menang, padahal walaupun dia tahu itu salah, acting tawa aja. Gitu. Bro, jadi orang ketawa itu karena ada yang lucu atau karena ada yang menyedihkan? Ada juga orang memaksakan diri ketawa untuk menunjukkan dia benar atau hebat atau menang. Orang ketawa itu rata-rata karena lucu. Enggak juga. Enggak serta-merta. Enggak serta-merta begitu. Nih dengerin. Lu lagi kena musibah. Itu kalau orang ketawa itu kamu marah nggak? Ada orang enggak juga lah, biasa aja. Oke. Tapi orang lagi ngelawak di atas panggung, orang ketawa, dia merasa happy nggak? Orang ngelawak ketawa juga wajar. Iya, artinya penyampaiannya itu sampai karena dia lagi ngelawak, orang ketawa. Artinya orang ketawa itu pasti ada yang lucu. Enggak serta-merta. Ya udahlah. Sekarang kembali ke topik ya. Dalam debat begini kadang ada orang untuk tawa itu dijadikan media untuk menunjukkan untuk bahwa dia menang, menunjukkan bahwa tapi yang jelas ketawanya Bang David itu bukan ngecengin ya Bang David ya. Intermezzo doang ya. Nah itu. Nah jadi itu dia, ada yang ketawa dalam debat lintas agama biasa dijadikan medianya itu untuk menunjukkan bahwa dia benar atau menang. Tapi biasa lah itu ketawa, jangan tersinggung lah, dinamika lah itu biasa lah itu. Mestinya Pak Dongking ini bahagia loh kalau ada orang ketawa, berarti Anda berhasil menghibur. Ketawa ini bisa bermakna ganda. Bisa juga ngejek. Tapi dalam hal ini nggak ngejek, terhibur. Kamu udah diluruskan tadi, nggak ada niat Bang David ngejek. Berarti dia masih sehat, dia bisa membedakan ketawa lucu, ketawa mengejek, masih sehat Bang. Lanjut. Tapi jangan disebut. Tapi jangan disebutkan Pak Dongking. Anda tadi ketawa itu bukan diejek. Anda diberi aplaus itu. Enggak. Kupikir Bunda Rahma itu kok tiba-tiba muncul Bunda Rahma akhirnya. Ya ini kan lucu ini kan ketawa gua. Itu dia. Ya, jadi menurut Anda ini nyimak dari tadi Bang.
Jadi Yesus ini di surga, beda tempat sama ibunya ya? Itu kan apa pemahamanku lah dulu. Kan kau tanya ke aku, tapi kan denom lain bisa saja menjawab samanya itu, sama mereka semuanya katanya. Ada kalau kau tanya sama Advent, katanya tidur abadi semua itu. Jadi Yesus sama Bunda Maria itu statusnya di surga itu masih anak ibu? Yesus tetap ibu atau sudah enggak lagi? Gimana statusnya? Cuma lah, gak usah lah dibahas karena belum surga ini abstrak. Karena kan imannya itu agak-agak sulit dibahas. Gimana bilangnya? Kalau aku terangkan atau gini bro. Lebih bagus gini dia. Cobalah dulu pertanyaanmu. Aku menjawab aja pun Hendy. Aku aku menjawab aja. Tapi kalau kau tanya aku, saya kasih contoh nih bro. Itu kan dogmanya itu, imannya itu agak sulit. Iya udah. Saya nggak arah ke sana. Kamu ini kan di bumi ini punya ibu ya, gitu ya. Nah, kira-kira nanti kamu selamanya punya ibu atau ada saatnya nanti bukan lagi ibu kamu? Pada hakikatnya aku punya ibu, dia akan jadi tetap ibuku. Kalau mohon maaf ya, mudah-mudahan ibumu masih ada sehat gitu ya. Nanti kalau nanti sudah ada yang meninggal nih, itu tetap ibumu? Ibuku lah. Oke. Nanti kalau kau meninggal juga, itu tetap ibumu? Ya tetap ibuku lah. Nah, berarti Yesus sama Maria tetap ibunya kan, nggak berpisah? Benar. Oke. Jadi Bunda Maria itu sama Yesus, Bunda Maria tetap menganggap Yesus anaknya, betul? Betul. Makanya setahuku ya pernah aku dengar doa Katolik itu salam Bunda Maria. Dia didoakan. Aku ke Protestan sih, karena anakku pernah sekolah di Katolik, disuruh hafal doa salam Maria itu. Aku sih agak janggal juga sih. Tapi kan kita kan punya pemahaman berbeda. Dimintakan doa itu agar disampaikan kepada Yesus melalui perantara Bunda Maria. Berarti artinya pada di situ kan bahwa setelah kematian Bunda Maria pun bahwa Yesus itu masih anaknya Bunda Maria, sehingga saya paham itu. Jadi kalau berdoa itu harus ke ibunya dulu biar ibunya nyampein, ya kan gitu. Enggak serta Katoliknya itu kan beda dengan Protestan. Kami enggak begitu doa kami. Sebenarnya yang memutuskan perkara Yesus apa Maria sih? Itu kalau itu nggak tahu laku, itu kan dari iman lagi tuh, adok-madok lagi itu. Jadi kesimpulannya statusnya nih, Yesus itu hambanya Maria hamba atau seperti apa? Maria hambanya Yesus, Yesus kan Tuhan. Berarti Tuhannya Maria adalah Yesus sekaligus anaknya Maria kan gitu ya? Betul. Ya, kan Yesus pun ada anaknya Maria. Berarti di surga ini anak Maria mengatakan anakku adalah Tuhanku gitu ya? Kalau kau paksakan begitu bisa saja. Kalau emang pemahaman kita begitu ya bisa saja. Orang saya nggak maksa kok. Artinya kalau kau tanya apakah Yesus anaknya Maria, benar anaknya itu kan lahir kandang domba, anaknya Marianya itu. Kan kesimpulannya tadi Tuhannya Maria Yesus, anaknya Maria Yesus. Jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria, kan gitu. Betul. Nah, jadi Tuhanku adalah anakku. Ini bagus tuh jadi sinetron ini. Jadi nggak apa-apa, buat aja sinetron bisanya itu. Kebetulan banyak sutradara loh yang nonton ini. Juma kan aktor itu, Juma. Bang dulu kau Juma, kau ngomong dulu kau. Yang banyaknya kau ini muas 20-nya itu. Bang Juma spesial ini. Kira-kira kalau buat sinetron anakku adalah Tuhanku, siapa yang bisa jadi perannya? Atau laku buat kalian lah, kan yang para penghujat itulah, siapalah kalian yang bisa menjelek-jelekkan. Gak boleh lah itu di sinetronkan, janganlah. Ya kan jadi kalau arah sinetronnya itu namanya melecehkan, nggak boleh. Bisa sih jadi melecehkan kalau emang nggak pas pula lagi kan. Nggak pas arahnya, nggak sesuai dengan pemahaman Kristen pula lagi, kalian ngarang-ngarang pula jadi marah pula orang Kristen. Nggak boleh lah itu. Tapi Bunda Maria berarti di surga Tuhannya juga 3 ya? Kalau dibilang 3 pun ya kan Bapa, Putra, Roh Kudus itu Tuhannya Maria. Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau kau bilang hitung jengkol 3 emang 3-nya itu. Kalau Pak
Pak Dongking ini berdoa nih. Yang mengabulkan doa Anda siapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya gitu. Tiga-tiganya ini bisa mengabulkan doa. Kalau salah satunya abstain, nggak mau. Yang dua mau, satu nggak mau. Mana ada yang absen? Kau yang mana ada absen? Mana ada absensi situ? Ada nggak ada izin? Abstain, maksudnya kan gini. Lu berdoa ya, Dongking berdoa gini nih. Minta dikabulkan Anda ingin membeli sawah, misalnya ya. Sawah, ya. Bapak mengiyakan, Roh Kudus mengiyakan, tapi Yesus nggak mau. Nah, dua iya, satu tidak, gimana itu? Itu nggak ada itu, salah soal. Oh, salah soal. Kok soal gue salah lagi ya? Jadi gini, Anda yang berdoa nih, aku berdoa hanya kepada Yesus ya, Tuhan Yesusku yang agung, berikanlah aku itu, aku mau beli sawah Tuhan Yesus, kabulkanlah doaku ya Tuhan, amin. Contoh hanya Yesus saja aku sebutkan, gak aku sebut Roh Kudus, gak aku sebut Bapa. Bisa nggak? Ya bisa. Atau aku sebut kepada Bapa saja, ya Bapa ini Tuhan berkatilah aku ya Tuhan, aku, amin. Enggak Bapa juga. Walaupun di hati kecilku, aku akunya Yesus Tuhan, aku akui Roh Kudus Tuhan, enggak aku sebutkan pun, tapi enggak terlalu masalah. Jadi kalau minta sawah ke Yesus, tapi contoh lagu dulu. Aku berdoa, aku sebutkan, ya Bapakku yang agung yang bertata dalam kerajaan surga, yang ku kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berterima kasih padamu Tuhan, dan seterusnya. Dan aku juga terima kasih Roh Kudus, aku bilang dengan dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Enggak masalah juga tiga-tiganya aku sebutkan, enggak ada masalahnya itu, simple aja kami kok. Jadi yang mengabulkan doa tiga-tiganya gitu? Ketiganya, karena ketiganya Tuhan. Kalau salah satu Tuhan nggak mau? Enggak ada itu, salah soal, kau yang salah. Enggak, saya nanya, saya lagi nanya. Misalnya dua mau, satu abstain. Itu kan jadi trimurti, bisa saja seperti itu, tiga body. Kayak hakim kan itu selalu tiga ya, ganjil tiga ya. Iya, jadi ketua hakim kan lu, hakim ketua, hakim anggota. Jadi sebelah kiri anggota kiri dan kanan. Jadi kenapa sebenarnya kami pun kan memang hitung apa kacang goreng kan tiganya ini, Bapa, Putra, Roh Kudus kan tiga, kok sebut satu. Sebenarnya dia ini pada hakikatnya satunya ini, yaitu dari sumbernya kan, makanya namanya sang sumber. Sumbernya ini Yesus ini sumbernya dari Bapa, Roh Kudus ini pun sumbernya dari Bapa. Pada hakikatnya oknum apanya ini Bapa ininya sebenarnya yang Esa itu. Jadi dia logosnya turunlah dia ke dunia ini dalam rupa Yesus, dalam rupa insan itu Yesus. Pada dasarnya si Bapa ini juga itu yang turun dalam rupa Yesus. Walaupun dia bukan jadi Bapanya surganya kosong, enggak begitu juga. Kenapa lu jadi oneness lagi lu? Bukan, firmannya Bapa yang turun ke dunia jadi Yesus. Sebenarnya firmannya Bapa ini Bapa juga, tapi bukan berarti Bapa itu jadi kosong. Kimai boneng. Ipas Boneng ya. Kimai. Karena makanya aku bilang, karena kau masih Islamnya maka kau poning, nggak ada Roh Kudus di hatimu. Bukan Islam itu, Kristen itu. Siapa Kristen? Bang Hujat itu. Siapa? Tadi barusan itu. Kita di sini nggak ada hujat-hujatan bro, kita ini diskusi persahabatan loh. Cuma nanya-nanya doang sama Pak Dongking. Janganlah ngaco ah. Gitu. Jadi intinya adalah kan gini, Bapak itu kan roh. Betul. Ya, Bapak itu roh. Betul, Roh Kudus itu roh. Betul. Yesus ini manusia loh, ada fisiknya loh itu. Beda loh itu. Beda. Jadi dua roh, satu manusia kan gitu. Roh Kudus roh, Bapa itu roh, sang sumber itu roh. Yesus itu manusia, anak manusia itu. Iya, artinya Tuhan Anda itu ada dua roh, ada satu manusia kan gitu. Bisa dibilang begitu, ada yang roh, ada yang manusia. Jadi Yesus itu tak nampak dia karena dia masih punya fisik toh. Betul, Yesus kan nampak makan ikan goreng pun dia setelah kebangkitannya. Bapak yang nggak nampak sama Roh Kudus. Yang tidak nampak itu Bapa sama Roh Kudus.
Roh Kudus ya. Roh Kudus pernah nampak jadi merpati. Dalam nyala api. Banyak dia penampakannya itu. Dari dia ketika turunnya hari Pentakosta, dia itu kan dalam berupa nyala api di atas kepala mereka itu. Kalau pada saat pembaptisan dibaptis di Sungai Yordan itu, dia muncul dalam berupa burung merpati. Pit, jangan ketawa, Pit. Enggak. Terus kedengeran kok di sini. Pit, lu ngerti gak sih yang dimaksud dongking itu, Pit? Ngerti. Ngerti ya? Tahu. Nggak puyeng lu? Nggak? Aman? Aman, karena udah masih zona aman ya? masih. Aman ya? Pit, kamu kok Protestan apa Katolik, Pit? Apa? Protestan apa Katolik? Katolik. Tapi kamu nggak percaya Yesus Tuhan kan? Enggak. Udah nggak percaya dia. Gimana, King? Kalau ada Kristen tidak percaya Yesus Tuhan? Kalau ada Kristen tidak percaya Yesus Tuhan, maka prasyaratnya udah gak terpenuhi. Karena begini, Roma, gak tahu lah aku ya, nanti si David bisa kasih komen juga sih. Roma 10 ayat 9, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya akan kebangkitannya. Itu kan kepercayaan orang Roma, bukan kepercayaan orang Indonesia. Hendy, jangan kau yang menarik kesimpulan itu kepercayaan orang Roma. Itu kau nggak boleh begitu dalam diskusi. Yang namanya juga Roma. Sebentar, nggak boleh kak. Diskusi boleh, tapi menarik kesimpulan nggak boleh. Jangan jadi kau menarik kesimpulan atas ajaran orang lain. Ya udah deh, cari tambang aja dah daripada kesimpulan, mending tarik tambang aja udah. Tapi kalau kayak mana lah ya, bisa punya Romanya itu, aku bilang enggak. Tapi kalau kau bilang itu, tapi itu kan punya Roma, itu kan kesimpulan. Tapi kalau kau bilang apakah, tapi bukankah itu Don King punyanya Roma itu? Oh enggak. Gitu. Jadi Roma itu untuk orang Indonesia juga. Roma itu, kalaupun suratnya dikatakan Roma, itu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Oke, saya tanya dulu David. Pit, lu percaya nggak sih surat Paulus yang Roma itu, Pit? Udah nggak percaya. Kenapa? Udah nggak percaya. Oh, udah nggak percaya dia, King. Nggak apa-apa lah, nggak percaya nggak percaya itu kan hak asasi. Artinya kalau si David ini nggak percaya dengan Alkitab, nggak masalahnya itu. Kan dia pribadi dianya itu. Aku pun besok belum tentu aku ini bisa mana tahu besok aku goyang aku di perjalananku. Pada saat ini itu yang ku imani. Kan aku juga pada saat ini juga apa yang tertulis di Alkitab itu aku percaya dan masih bisa ku cerna. Tapi Pit, lu percaya nggak Roma Irama itu raja dangdut, Pit? Wih, percaya itu. Percaya dia, King, kalau Roma Irama raja dangdut. Lagunya banyak. Aku pun percaya juga Roma Irama itu raja dangdut, enaknya lagu-lagunya. Sama-sama percaya kalau dangdutan. Enggak kalau begadang boleh begadang. Jangan nyanyi, jangan kena copyright. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ini kok saya melihat mendengar kepaparannya Don gini, ini kok kepala saya mau pecah ya. Iya. Bisa. Ini Muslim apa Kristen, Bang? Saya aliran kepercayaan. Daripada ini loh, konsep ketuhanan macam apa seperti itu. Saya itu sering mendengar gimana Pak. Gini Pak, tadi pun udah diketawainnya aku sama si Kian Santang dengan si Hendy, maka aku bilang karena memang Kapan gua ngetawain lo, gua gigit juga telinga lu. Jadi aku bilang gini, memang memahami Tritunggal ini kalau nggak ada Roh Kudus di hatimu memang sulit. Bahkan di kampus pun itu Trinitas Tritunggal itu satu semester. Di hati dia udah jelas itu Roh Kudus diemnya di dalam hidung, kok di hati.
Jadi kata gua bacain ayatnya. sama Oh, bapak di belum dalam ada hidung. roh sejati bapak, makanya itu nggak dipahami. Walaupun ada tertulis, sekalipun kau punya telinga, tapi kau nggak akan mendengar. Artinya apa yang ku bilang ini pun nggak akan masuk ke kupingmu karena memang nggak ada roh kudus di hatimu. Iya, oke, gini. Aku pahamlah dengan apa yang sampean katakan itu. Betul. Memahami Tritunggal sampean itu, orang waras sekalipun itu akan pening kepalanya. Karena harus gila dulu. Jadi konsep ketuhanan sampean itu, kalau harus memahami dan menerima itu kita harus dalam keadaan gila. Kalau tidak gila, makanya kan ada tidak sekolah bisa. minggu. Gini Karena Pak, begini, saya orang kepercayaan nih. Saya paham betul tentang agama, konsep agama baik Islam, kemudian Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto, Tao. Saya memahami gitu loh. Tapi ketika saya ketemu oleh makhluk yang menamakan dirinya Kristen, kepala saya jadi pening. Apalagi ucapan Anda yang kebenarannya bernarasi tanpa kemudian ada data. Konsep Trinitas itu bukan konsep dari Yesus, gitu loh. Pak, sampean itu sampean cari sejarah Trinitas itu siapa yang memunculkan, gitu loh. Siapa yang memunculkan konsep ajaran Trinitas itu siapa? Kan bukan Yesus. Ngapain kemudian Anda memunculkan konsep itu? Itu konsep buatan manusia yang Anda paksakan untuk diterima oleh akal waras. Loh, tidak bisa akal waras menerima. Makanya syaratnya harus gila dulu, gitu loh. Mending sampean itu ikut saya saja, gitu loh. Yang jelas konsep ketuhannya sangkan paraning dumadi sini. Tak ajari sini ke Jogja sini. Oh, Bapak apa ya aliran kepercayaan yang kayak macam di Bandung itu apa ya? Apa namanya itu? Wiwitan. Dia kejawen. Ya. Kejawen. Oh, kejawen. Di apa juga Pak? Di Batak juga ada aliran kepercayaan Pak, namanya apa itu ya? Iya, biarin ada di mana-mana. Itu lebih mulia, lebih mudah konsep ketuhanannya daripada konsep ketuhananmu yang belibet. Gini Pak, memang di antara semua konsep ketuhanan kami paling belibet Pak, benar itu. Artinya jangankan Bapak, kami aja Pak, banyak kali dia ngomong kami Pak. Mereka pusing semua Pak. Artinya begini, makanya di Amsal 25 ayat 2 dikatakan kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Allah ini ada, nggak semua Tritunggal dibuka kan? Terus begini, kalau misalnya tahu belibet, Anda masih bertahan di situ. Kalau bukan gila, apalagi coba? Oh gini Pak, saya paham betul Pak ajaran saya Pak. Ya Pak, paham tapi kan harus stres dulu. Masuk harus stres kemudian baru paham, harus gila kemudian baru paham. Bapak lihat ucapanku dari tadi macamnya aku stres. Emang Bapak anggap aku orang stres? Ya memang kamu itu stres itu loh. Kalau nggak stres, nggak mungkin kemudian mengikuti ajaran yang itu belibet, yang sulit dimengerti, tidak jelas konsepnya, buatan sendiri, dan harus diterima oleh akal waras. Kalau tidak gila nggak bisa bro. Yang nggak mampu mencerna itu Bapak, kami ngerti Pak. Tapi Ya kan karena kamu gila, iman nggak bisa makanya dipaksain, kamu mengerti. iman. Karena kamu gila, makanya kamu mengerti. Pak, gini Pak, Kristen ini Pak di dunia ini ada sekitar lebih dari 3 miliar persen. Anggaplah dulu 3 miliar. Gila semua ini Pak. Loh, justru itu makanya dunia ini tidak baik-baik saja, tidak tentram-tentram saja karena 3 miliar umat itu gila. Jadi semuanya orang gila semua Pak ya. 3 miliar Amerika, Perancis, Inggris, Belanda, Jerman. Gila, kalau nggak gila, itu dunia itu sudah tentram, aman, nyaman, damai. Oke Pak, oke.
Jadi agar jangan gila masuk ke kejawen lah Pak, gitu Pak. Hanya kejawen yang agama nggak gila Pak. Bukan kejawen. Yang penting jangan agamamu yang konsepnya nggak jelas itu. Oh, Islam nggak gila Pak? Semua nggak gila, hanya konsepmu saja yang membuat orang gila itu. Berarti Buddha, Hindu, Islam, kejawen nggak gila, hanya Kristen saja yang gila Pak? Ya. Ya. Oke lah, benar Pak. Jadi gini Pak, Tuhan kami nggak simpel Pak. Tuhan kami nggak segampang itu. Iya, Tuhan mereka itu Pak, Tuhannya si Don King ini, kalau menciptakan alam semesta ini gotong royong Pak. 3 orang banyakan. 3. Gotong royong. Jadi gini Pak, Tuhan itu Esa, lalu ya Allah. Sama nanya, Tuhanmu itu nggak Esa, mana ada Esa? Tuhan kami itu Pak, pada hakikatnya adalah Esa. Sebenarnya Esa itu artinya itu. Aku kok malah kasihan ya sama kamu itu. Kamu itu dulu waktu SD belajar sekolah nggak toh kamu itu? Pak, gini Pak, kok nggak kita adu aja Tuhan kita Pak. Gini aja Pak. Nanti malam Pak tidur Bapak, kuadu Pak. Diadu. Like dulu Bapak dengan akunku, nanti aku follow juga Bapak. Berdoa Bapak dalam tidur sebentar Pak. Sebelum Bapak tidur bilangkan, bawa Tuhan Bapak, bawa Tuhanku. Adu mereka ini. Nah, ini gila, emang bener gila. Bener kata Pak Ijo gila dia, emang udah gila dia. Siapa Pak? Siapa namanya ini? Si aku pahlawan ini. Siapa nih? Si aku Pak aku. Kalau bilang aja Pak sebelum tidur Pak, doakan Pak dengan hati yang dari dalam hati Bapak, hati kecil. Kalau memang Yesus kau benar Tuhan, tunjukkanlah aku sesuatu malam ini, apa buktinya aku Tuhan. Kau Tuhan. Akan ada terjadi sesuatu sama aku, maka akan kuakui kau Tuhan. Bilang aja kayak gitu Pak, maka datang dia sama Bapak. Aku semakin gila kalau ngikuti kamu. Aku nggak mau jadi orang. Gini Pak, gini Pak, 4.000 agama di dunia ini Pak, 4.000 Tuhan. Tetapi Pak, Tuhan yang Maha Kuasa itu satu. Siapakah Mr. X ini kan begitu? Tuhanmu atau Tuhanku? Yang pasti Tuhanmu dengan Tuhanku beda. Hai bro, konsepku itu tidak seperti itu. Iya Pak. Kamu masuk kayak gini loh. Kamu pernah dengar nggak ada jalan lain menuju ke Roma? Ada banyak. Ada jalan lain menuju Roma ada. Oke, nah semuanya jadi yang 4.000 yang kamu sampaikan tadi, semuanya sampai ke Roma. Yang tidak sampai itu hanya kamu. Oh, itu jalan itu Pak. Beda. Loh, iya, Tuhan itu adalah esensi. Ya, Tuhan itu adalah tujuan dari semua umat beragama. Nah, semua itu sampai ke tujuannya. Hanya umat itu yang tidak sampai karena gila semuanya. Konsepnya nggak jelas. Bukan nggak jelas Pak, Bapak nggak paham. Tidak jelas. Ya saya tidak paham karena saya tidak gila. Karena Bapak tidak paham. Untuk memahami Tuhanmu itu harus gila duluan. Bapak karena tidak paham maka nggak jelas. Makanya sebaiknya kalau nggak jelas bertanya. Begitu kalau di sekolah Pak. Lo ngapain bertanya sama orang gila? Ikut gila saya. Iya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alketep mau ikut gila lagi nggak? Enggak, saya sebenarnya Don King ini sederhana kalau mau mengetahui dia nih waras atau tidak. Dari kitab sucinya aja. Kitab suci kitab yang kau pegang itu dikatakan kitab suci itu kategorinya ada 5 kalau kau mau lihat, kalau mau kita kupas. Kategorinya ada 5. Apa aja tuh? Iya. Sehingga kitab yang kau pegang itu bisa dikatakan kitab suci. Oke. Bagaimana keasliannya, otentik apa tidak kan? Itu aja kan dasarnya, kau kan pijakannya kan adalah Bible toh? Apakah udah kau baca Biblemu? Sekarang gini dulu, aku bentar, saya kasih tahu kriterianya dulu. Kitab yang disebut kitab suci sebagai peganganmu, sebagai landasanmu, sehingga kau bisa membenarkan argumenmu.
Tuh, kayak mana? Tanya aja lah Al-KTP. Tanya. Ya, kalau kitab suci itu ya, pertama kalau dikatakan otentik bisa dikatakan asli atau benar. Dia dalam kitab suci itu wahyu yang tertulis di dalam atau firman Tuhan tidak boleh bercampur dengan perkataan manusia. Itu satu. Betul. Siapa bilang itu saja kau punya kitab suci sudah tidak masuk itu kategori. Al-KTP itu versi Islam, bukan versi Kristen. Jangan kau paksakan versimu ke versi Kristen. Bukan versi Kristen. Versi Yang siapa namanya itu? kitab suci itu adalah wahyu atau firman dari Allah, tidak bercampur perkataan manusia. Siapa yang bilang kayak gitu? Manusia suci nggak? Tanya dulu. Nah, sebentar, perkataan kau suci nggak? Sebentar dulu. Makanya satu-satunya yang suci itu hanyalah perkataan Allah, Tuhan semesta alam. Iya, Sang Pencipta. Sebentar dulu KTP. Sekarang gini KTP, kan kau datang, kau sekarang narasumber, aku juru tanya. Sekarang atau kau lah juru tanya, aku narasumber. Tanyalah aku. Makanya saya bilang temanya kitab suci dulu. Kalau kau mau berargumen, apa peganganmu? Bible. Gini, Tentu Bible kan sebagai orang Kristen. Kami kan Al-Quran. Iya, Di dalam Al-Quran kami itu jelas tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang namanya tabrak menabrak. Di Bible kau tuh tabrak menabrak. Mau saya kasih contoh? KTP. Kau Itu sudah yang saya masuk. maksud. Jadi kau tidak panjang lebar bicara. Jadi langsung aja ke dasarnya, peganganmu apa, pijakanmu apa gitu loh. KTP udah bisa aku ngomong. Ya, ada 5 kriteria ya kalau kau mau debat ya. KTP. Izin Bang Mas, silakan. Yang pertama, tidak boleh kau menjas atau menarik kesimpulan kitab orang lain karena kau udah pindah agama. Contoh Saya nih, tidak menarik kesimpulan. Saya mengatakan kalau yang namanya kitab suci, ya secara akal sehat, logika kita, kitab suci berarti itu firman Tuhan, tidak bercampur dengan perkataan manusia di dalam. Begitu loh. Berbeda dengan Biblemu, di dalam banyak sekali perkataan. Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Di tahun 60 itu Injil karangan. KTP, tunggu dulu KTP. Lalu dihilangkan karangannya sekarang karena takut ketahuan. Jadinya sekarang- Matius, Markus, Lukas. Itu perkataan orang, saudaraku. Iyalah, jadi perkataan siapa? Perkataan siapa lah itu? Perkataan Ya, kami orang aja. enggak, kalau kitab suci kami enggak Al-Quran. Makanya saya memilih yang waras. Ya, boleh kau kutanya? Ya, kok akui dulu, betul kan? Bible semua bercampur perkataan manusia, tidak masuk kategori kitab suci. Tunggu dulu. Loh, akui dulu kalau mau lanjut. Apa mau kuakui? Apa mau kuakui? Tanyalah. Apa yang kau ingin aku akui? Kitab sucimu tidak bisa dikatakan kitab suci. Kitabmu yang kau pegang, Bible. Oh, kalau itu aku nggak akui. Karena kriteria kitab suci itu, saudara, harus ada betul-betul 100% wahyu dari Tuhan. KTP, jangan kau paksa aku untuk mengikuti. Bukan saya paksa, ini logika kita, akal sehat orang. Itu logikamu, bukan yang logika. namanya wahyu Tuhan itu tidak bercampur dengan perkataan KTP. manusia. Karena manusia ini pasti akan keliru. KTP, dengar Ya, dulu. silakan. Jangankan logikamu, logika Bobi Nasution pun nggak laku di sini. Ya karena kau kan nggak waras, makanya kau bilang nggak laku. Benar kata Bapak sahabat tadi itu. KTP, kulangi lagi, logika Kau kan bukan Prabowo. baru berdebat sama saya. Pernah kau masuk di room saya juga kan? Iya, KTP, dengar KTP. Kan kau pun juga udah pernah kau masuk mualaf. Saya ingat kau DM saya, kau KTP. suka komen saya kan? Kata-katain KTP. saya kan? Sekarang KTP. saya cari Dengar kau. dulu, KTP, kau dulu kan udah pernah mualaf masuk ke grup edis. Saya ini orang nggak pernah ini bang, nggak pernah lari bang. Kalau saya berdiri saya berdiri atas kebenaran, saya nggak takut bang. Karena Islam itu agama yang benar. Bukan paling benar ya, tapi benar. Satu-satunya agama yang benar, yang sempurna. KTP, dengar KTP. Kalau kau mualaf, jadilah mualaf yang baik. Jangan kau wow apa kau kayak gitu. Jadi terangkan aja Al-Quran sekarang. Jangan lagi Alkitab kau simpulkan. Karena kau udah nggak. Gini KTP, Kan kau berdebat tidak lintas agama, saudara. Kalau lintas KTP. agama, tentunya kita ada dua di situ keyakinan.
Dengar dulu KTP. Keyakinan kamu Bible, keyakinan saya Al-Quran. Jadi ada dua yang kita kan lintas agama, saudaraku. Dengar dulu, friend. Kau keluar dari Kristen karena kau tidak percaya lagi. Nggak usah kau ngomong terus itu. Sekarang saya sudah Islam. Jadi jangan kau ngomong lagi keluar dari Kristen. Izinkan Saya sekarang Muslim. dulu bernarasi. Izinkan dulu aku, jangan langsung kau potong-potong. Dengar. Iya. Kau kan Saya bilang kriteria, dengar dulu kriteria kitab suci kau terima nggak? Udah kau ngomong lah. Aku mute nih, Ya baik, bagus kalau kau mau dengar ya. Aku mute. Ya, pertama tadi kriteria kitab suci ya. Kitab suci itu bagi saya ya, karena saya sudah mempelajari juga Bible. Jadi kesimpulan yang saya petik dari Bible itu ya, ini atas apa yang telah saya pelajari sendiri gitu, saudaraku. Menurut saya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ya. Untuk suatu kitab itu dikatakan kitab suci atau wahyu atau firman dari Allah. Pertama, dia harus 100% perkata di dalam kitab tersebut harus 100% perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sepakat ya? Ayo kita buktikan ini. Sepakat nggak? Oke, kau dengar aja dulu berarti. Biar kita ini. Izin ya guru ndak. Ini Don King ini. Merajuk lo, Don King. Suka, nama aja Don King saya. suka ngadu domba lo, tapi merajuk lo, baper lo. Enggak Udah bang, dia lempek suka kayaknya rambut lo. Dia suka komen di saya itu komen yang ini dia tuh. Yang dulu bernarasilah dulu KTP sepuasnya. Aku dengar kok, tenang aja. Oh ya, baik. Jadi kriteria tadi yang saya sampaikan ya, kriteria kitab suci itu 100% harus firman Tuhan, tidak boleh ada campuran perkataan manusia. Oke? Sepakat ya? Kita frame dulu nih supaya nanti jangan ada ini lagi. Nggak ada dusta di antara kita. Benar-benar wahyu yang datang dari Tuhan gitu. Kalau kita udah sepakat, kita lanjut. Tunggu sebentar. Kita di sini bukan untuk bersepakat. Kita untuk berdiskusi. Diskusi belum tentu mencapai kesepakatan. Diskusi belum nggak harus sepakat. Bisa saja nggak terjadi kesepakatan dalam diskusi. Mau lari sekarang. Don King, mending sepakat lo daripada Tuhan lu sepaket. Begini kan Kian Santang. Mending sepakat daripada Tuhan lu sepaket. Sebuah diskusi, jangan kau paksakan. Kau memaksakan harus sepakat sesuai dengan yang kau pikirkan, padahal ya udah, makanya mending sepakat daripada Tuhan lu sepaket. Nggak boleh begitu. Nggak bisa diskusi itu. Dia nggak berani bang. Uji kitab tidak suci. Tidak serta merta. Sekarang itu kan definisi versi Islam. Maka aku bilang, sedangkan versi Bobi Nasution pun nggak laku sama kami. Itu bukan versi Islam, saudara, itu versi logikamu, akal sehatmu. Logika siapa? Yang namanya kitab suci itu wahyu dari Tuhan 100%. Masuk akal itu yang saya sampaikan, bukan saya mengada-ngada. Ini teruskan lagi. Itu versi logikamu, akal sehatmu dipakai. Buang dulu doktrin kamu. Begini, definisi tidak boleh tulisan manusia, tidak boleh kangkung genjer tauco. Itu kan kau udah makin memaksakan aku untuk mengikuti. Bukan memaksa, itu wahyu dari Allah, itu benar-benar wahyu dari Tuhan gitu loh. Lanjutkanlah narasimu kal KTP, nggak usah meminta kesepakatan dariku. Biar kami dengar-dengar aja dulu. Ya. Dan kau harus ingat ya, di tahun 60-an dulu, setelah saya selidiki betul bahwa dulu itu bukan Injil Matius, tapi Injil karangan Matius. Itu Bible tahun 60-an. Ada tulisan karangannya, kemudian dihilangkan karangannya. Mungkin khawatir ya, ketahuan kekurangannya, bahwa ada tulisan karangan di dalam. Jadi mereka takut, khawatir. Sedangkan kami Al-Quran nggak ada dari dulu 1400 tahun dulu langsung divalidasi oleh Nabi Muhammad, jadi nggak ada perubahan ya.
Dan kau harus ingat, di dalam Al-Quran kami, Don King, tidak ada satu pun ayat yang perkataan Nabi Muhammad, melainkan semua adalah wahyu dari Allah. Tuh, itu baru namanya masuk kategori kitab suci. Makanya Al-Quran itu, waktu pembukuan pertama itu Quran, sahabat dilarang untuk menulis hadis. Semua sahabat hanya fokus menuliskan Al-Quran. Ya, dalam hal ini kan kriteria yang tadi kan sudah kalah juga. Ini kriteria keduanya. Jadi menurut saya kriteria berikutnya, ciri-ciri kitab suci yang benar itu, sejatinya kitab suci itu ditulis pada zaman ketika Nabi itu diutus ya. Contoh kami Al-Quran. Kitab itu ketika Al-Quran itu turun, wahyu itu turun atas perintah dan konfirmasi sang yang menerima wahyu, yaitu Nabi besar kami, Nabi Muhammad. Ya, pasti kau akan bertanya, kapan dituliskan Al-Quran itu? Ya, menurut yang saya baca di sejarah saya, buku Sirah Nabawiyah itu, ketika Nabi Muhammad masih hidup. Jadi ada validasi langsung dari beliau ya, sang yang menerima wahyu. Jadi wahyu itu turun, Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada sahabatnya untuk dicatat, yaitu Said bin Sabit ya. Kemudian beliau menghafalnya. Terus beliau mengatakan ulang kepada Nabi Muhammad dan dikonfirmasi kepada Nabi Muhammad, dan betul cocok, oke, gitu. Dan dihafalkan, ingat, dihafalkan kami. Sedangkan Bible-mu itu tahun 70-an saudaraku. Setelah Yesus nggak ada di bumi ini lagi, 70 tahun kemudian baru Bible itu ada. Bagaimana seorang penulis wahyu mengkonfirmasi seperti halnya kami Nabi Muhammad? Mau konfirmasi bagaimana kepada sang penulisnya, sedangkan sang penerima wahyunya yang menulis nggak jumpa, nggak bertemu. Berarti dipastikan itu karangan, betul-betul karangan. Dari maksudnya hasil penyelidikan dari mulut ke mulut, seperti yang dituliskan Lukas 1 ayat 1. Begitu saudaraku. Dari situ, dari kriteria itu saja Bible-mu udah kalah saudaraku. Oh gitu. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu tidak mungkin ada korupsi dalamnya, apalagi manipulasi, karena beliau Nabi Muhammad langsung penulisnya nih Al-Quran ini, Zaid bin Sabit ini langsung bertemu langsung dengan beliau, dengan sang yang menerima wahyu atau pemberi wahyu Nabi Muhammad gitu, yang menerima wahyu dari Allah langsung pada zaman itu gitu. Sedangkan Paulus rasulmu tidak bertemu langsung secara fisik dengan Yesus. Jadi ada banyak hal saudaraku. Jadi kalau Anda mau tetap ngotot untuk dengan agamamu, saya rasa kau perlu merenungkanlah. Karena saya juga dulu seperti Anda gitu loh. Setelah saya selidiki sendiri, Bible ini ternyata benar. Banyak sekali perkataan-perkataan yang boleh dibilang tabrak menabrak ya. Emang KTP dulunya apa? Dulu Katolik saudaraku. Oh, iya. Jadi banyak kriteria kalau saya lihat saudaraku ya. Secara moral juga kalah Bible-mu saudara. Secara moral harusnya orang-orang yang untuk menulis Bible itu harus orang yang jujur. Ya, pertama, orang-orang harus orang yang terpercaya. Kalau Al-Quran dipastikan penulis Al-Quran itu orang jujur. Gak mungkin dia korupsi, gak mungkin dia manipulasi, karena dia masih hidup. Karena Nabi itu waktu itu masih hidup. Begitu, jadi tidak mungkin dikorupsi kata-katanya, karena Nabi Muhammad masih hidup, begitu loh saudara. Gini saya tengahi ini. Don King. Iya, silakan. Don King, saya tengahi aja. Don King. Ya. Menurut lu kriteria kitab suci itu harus terjemahan atau original teks? Bentar dulu.
Aku sama KTP dulu nih. Enggak. Ini saya tengahin dulu biar mengerucut diskusinya. Enggak. Mundur dulu kau. KTP aku mau Aku mau jawab lo. Jawab dulu. Menurut lo kriteria kitab suci itu harus original text atau terjemahan? Bentar dulu Kian Santang. Karena barusan KTP sebagai narasumber. Dan sebentar dulu, janganlah langsung kau serang aku dengan pertanyaan. Sayangnya nggak ada ini, cuma ketawa gini doang. Ini parah ini. KTP, kau bilang tadi kan bahwa Sabar. Kau kan belum jawab tadi, Bang Host tanya, Bang Kian Santang tanya. Sekarang saya ingin menanyakan kamu, ya kan? Dari segi konsep ketuhanan aja, Bible udah kalah, saudaraku. Kenapa saya demikian? Saya mengatakan, ya. Mungkin saudara juga tahu Markus 12:29 ya. Apa yang dikatakan Yesus di situ di ayat 28 sampai 29 KTP. Ya. Sabar. Kita lihat konsep ketuhanan di dalam Bible-mu dulu saudaraku. Baru selesai, ini kriteria yang terakhir. Oke? Nah, di situ Yesus berkata, hukum yang terutama dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, kucuk datang di Paulus di Filipi. Kau lihat baca dah Bible-mu tuh. Perjanjian baru tuh Bible. Filipi ayat 2, Filipi 2 ayat 11. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Yesus adalah Tuhan. Bagaimana tuh saudara? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu esa. Boleh aku jawab? Ya, silakan. Oke. Kau kan menyalahkan Paulus bahwa Paulus ini adalah rasul penipu. Yang mana kami ini adalah pengikut Paulus. Saya tidak mengatakan penipu ya. Saya mengatakan bahwa Bible-mu itu tidak sesuai dengan perkataan Yesus. Paulus dengan Yesus itu saling, konsep ketuhanannya itu bertentangan. Saya buktikan tadi di Markus 12:29 perkataan Yesus dengan perkataan Paulus berbeda, oke? Belum lagi di segi itu. Dengarlah KTP, dengar dulu. Ya, silakan. Biar aku jawab. Kalau kalian menuduhkan Paulus karena Paulus inilah maka kami jadi Kristen. Besok semua berani aku cabut tulisan Paulus, Galatia, Korintus, kubuang ke tong sampah. Tetap juga aku percaya Yesus. Tanpa surat Paulus pun kami Kristen. Ku lempar ke tong sampah surat Paulus itu, Galatia, Roma, Korintus, Filipi. Gak aku pakai pun itu, ku pakai surat Petrus. Kan masih ada Petrus, Yakobus, Yohanes, Markus, kubuang ke tong sampah tulisan Paulus itu. Tetap juga Kristen juga kami. Gak ada masalah. Tanpa Paulus kami Kristen. Sekarang aku tanya kau, KTP, tanpa Muhammad kau Islam nggak? Pertanyaanmu itu tidak perlu dijawab. Anak kecil juga tahu kok. Mendengar, begitulah betapa kami bukan mendewakan Paulus. Surat-surat Paulus itu, kau bilang karena Paulus lah rasul palsu, nabi palsu. Ketong sampah ku buang tuh surat Paulus itu, Galatia, Filipi itu. Tetap juga kami Kristen, nggak masalah. Saya belum sampai ke nabi palsu tadi saudara. Saya hanya mengatakan makanya bahwa di Filipi mengatakan Yesus Tuhan, sedangkan perkataan Yesus di Markus 12:29 bertentangan dengan perkataan Paulus. Belum lagi dengan hukum-hukumnya. Kau semua kalian mendiskreditkan Paulus. Paulus ini kelanti kami. Kalian Paulus begini, Paulus ini kalau nggak ada Paulus itu nggak ada Kristen. Kalau nggak ada Paulus itu nggak ada Kristen. Pijakan lu apa? Kalau itu dibuang semua ke tong sampah Bible. Pijakan lu apa? Bisa tahu Yesus itu Tuhan. Tunggu. Gimana sih lu? Bro, King, bisa luruskan dulu ya. Ya. Kata Kristen itu pertama kali ada itu di Antioquia. Di sanalah Paulus yang pertama kali. Jadi kalau tidak ada Paulus, tidak ada Kristen, bro. Kenapa? Paulus sebelum Kristen itu pengikut Kristus. Kata Kristen ini, bro, adanya ada masalah dia. kata-katanya itu. Tanpa Paulus pun, Petrus itu udah Kristen. Luannya Petrus mengikut Yesus. Pengikut Yesus itu bukan Kristen namanya. Kok jadi kau lebih pintar dari kami? Kristen itu nongol di zaman Yesus hidup, tidak ada Kristen. Jadi kau lebih pintar dari orang Kristen. Jangan ambil kesimpulan terhadap kita orang lain. Udah aku bilang. Kau makan dulu lah, nggak enak didengar sambil kau ngunyah. Nggak bener juga lah kau. Jam 2 jadi lapar aku karena
Itu izin Bang Adi, itu yang dikatakan Bang Adi itu betul, Don King. Kirain kau ngerti tadi, ternyata kau udah tahu. Jadi kalian pula Islam sama Islam saling membenarkan terhadap kita orang Kristen. Kan udah gila kalian. Islam sama Islam membahas kitab Kristen. Jadi kalian lebih pintar dari orang Kristen. Betul, tanpa Paulus kan nggak ada Kristen. Kristen mula-mula itu muncul di mana? Di Antioquia, benar lah kata Bang Handi tadi. Jadi maksudmu buang-buang. Kau harus mengerti dulu ya, bahwa pengikut dulu tuh bukanlah Kristen. Sebentar, Don King. Besok dicabut Korintus, nggak masalah sama kami. Nggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan itu masalahnya, Don King. Pengikut Yesus zaman dulu itu bukan Kristen, tapi Nasrani. Mereka tidak menuhankan Yesus. Kok jadi kau ngambil kesimpulan kitab orang apa? Memang ada datanya kok. Inilah. Jadi Bang Andi itu ngomong asal ngomong, emang ada datanya kok. Pendirinya kan Paulus. Lalu ku bilang sama kalian, jangan ambil kesimpulan. Kita di sini diskusi bukan menarik kesimpulan, apalagi kau tarik kesimpulan terhadap kitab orang lain. Salah, nggak boleh kayak gitu. Itu data, saudara, bukan menarik kesimpulan. Data sesuai yang dibaca, dalil. Data yang kau baca itu, data pun yang kau baca itu bukan begitu. Kau nggak boleh tarik kesimpulan lah, aku bilangnya. Sekalipun kau baca data. Tapi bukan kesimpulan. Kau boleh baca, tapi jangan menyimpulkan. Gimana orang nggak menyimpulkan? Orang bahasa Indonesia kok. Kau nih sama kayak frater di sini, kau nih, frater Kobus ini. Makanya sama saya itu dia paling benci tuh sekarang tuh. Diblokir saya nomornya kan? Karena kau bodoh. Ya karena kalian lebih percaya terjemahan. Udah di. Karena bodoh lah kau KTP, maka kau mualaf. Boleh aku tanya kau KTP? Tunggu saya buka data buat kau dulu biar kau puas. Iya dong, supaya kau jangan bilang kita ini orang. Karena kau narasumber itu diajarkan. Kalau tidak tahu, katakan tidak. Kami begitu yang saya pelajari di agama Islam itu tidak sembarangan ngomong. Kalau nggak tahu, saya belum tahu. Begitu kami, nggak asal ngomong seperti kamu. Baru dengan satu ayat langsung kau tahu, bisa kau. Baru 3 bulan kau jadi mualaf, langsung lebih pintar kau dari profesor doktor IAIN. Tidak ada saya mengaku begitu. Saya belajar, bukan pintar, belajar. Gayamu macam kau udah dokter S3 udah buat disertasi. Loh, kalau benar kenapa takut? Kau pendidikan terakhirmu apa? Untung kau nggak ada di sini, betul. Kalau kau di Polres, saya ketemu kau. Betul. Loh, benar. Saya berapa orang saya ketemu, saya nggak ngomong kosong sama kau. Jadi kalau ketemu kau tebas darahku halal gitu lah? Bukan. Saya kasih sodorin kau datanya yang saya pelajari sama ini, biar kau langsung. Pikirnya aku bilang keluar dari Kristen. Darahmu halal, jangan kayak gitu kau KTP. Kita diskusi. Itu darah Yesus digantung, itu darahnya halal. Kalau nggak ada darah Yesus mengucur, kalian nggak bakal bisa punya Tuhan. Yang halal itu darah Yesus. Janganlah KTP hanya karena ku tanya kau marah-marah sama aku gitu. Kenapa David? Nih, kau baca nih. Nih. Apa ditulis? Ini datanya ya. Apa ditulis? Kita baca sama-sama, nggak masalah. Iya, gitu. supaya kau tuh mengerti bahwa apa yang dikatakan Bang Handi tadi betul nih. Ya, masa Islam sama Islam Lo memang benar yang dikatakan gimana? Aku nggak benar ya benar, saya mengatakan benar. Aku nggak boleh KTP. Aku menyimpulkan tentang Al-Quran itu bukan bidangku. Ini baca, ini bahasa Indonesia nih saudara, baca. Baca KTP. Kau pun bisa kau baca. Aku kecil-kecil. Katanya jangan saya menyimpulkan. Kamu yang baca sendirilah. Kan bacalah. Kan asal membaca ayat nggak masalah. Menyimpulkan kitab orang lain, menyimpulkan ayat itu yang salah. Menafsirkannya dengan tafsiran yang salah itu yang salah. Menafsirkan. Ini bahasa Indonesia kok pakai menafsirkan.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen. Jedar. Letternya itu. Ya ini baca nih untuk pertama kalinya tuh. Apakah ini perlu ditafsir lagi? Sebentar, boleh Wah, kuterangkan? silakan. Biar puas kau baca. Kristen itu kan pengikut, arti Kristen itu pengikut Kristus, iya kan? Ya ini apa nih? Bentar dulu, kau nampak kali kau tamat SMP-nya kau, kurasa kau nilai. Kurasa kau paling bodoh kau waktu di SD. Ya, silakan. Tunggu saya ambil itu dulu. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Jadi sebelum di Antioquia ini pun sebenarnya si Petrus itu sudah mengikut Yesus. Jadi udah Yakobus pengikut Yesusnya itu. Nah, hanya saja tulisan itu setelah di Antioquia ya, itu mereka tersebutlah namanya Kristen. Pada dasarnya sebelumnya mereka sudah mengikut Yesus. Tetapi ingat, orang Yahudi enggak mengikut Yesus, mereka tidak mengakui Yesus, tidak mengikut Yesus. Mereka enggak mengikuti ajaran Yesus itu. Mereka enggak mengatakan bahwa mereka mengikuti ajaran hukum Taurat. Yesus mengatakan ajaran Yesus ya, hukum Taurat kan sudah selesai sesuai dengan ajaran rasul-rasul Petrus, Yakobus, Yohanes, kan begitu. Jadi jangan buta begitulah. Makanya dibilang tadi, jangan kau simpulkan kitab orang lain sesuai dengan enak perutmu. Karena kan saya membacakan Don King. Iya, nggak ada nyambungnya itu murid Yesus dengan Karesteng, saudara. Lanjut Bangkal KTP. Bukan. Tanyalah, aku santai aja. Nangis pun aku. Pertama kalinya disebut. Iya. Dia gak mau baca Bunda. Malu dia. Kok malu? Enggak, kau lihat aku betapa aku simpel aku jawab. Enggak ada sanksi aku jawab itu. Ya apa? Apa yang ingin kau tanyakan KTP? Apa yang kau permasalahkan Ya dari ini ayat? pertama kali Kristen itu. Benar. Kita disebut Kristen. Nah, jadi masalahnya di mana? Nih, pendiri kau ini dia si Paulus tuh. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus mencari Saulus atau Paulus atau rasulnya Don King. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Berarti benar yang disampaikan tadi abang saya, Bang Andi. Gitu loh. Benar menurutmu kan? Kok menurut ini wajarlah sama-sama apologet kalian kan biasanya itu kerja kalian kan kerja kalian kan memikir ayat Alkitab biasanya itu Jumat pun kayak gitu. Oi. Kau screenshot ini ya datanya supaya kau tahu kan tadi kan kau belum tahu supaya kau kasih tahu teman-temanmu biar tidak tersesat itu. Silakan. Apa itu? Ini loh kisah 111 26. Kan kau belum tahu tadi waktu disampaikan Bang Andi kan kau masa sih kok gitu. Nih. Apa? Bahwa agama itu muncul baru-baru. Sudah? Jadi saya lanjutkan lagi tadi ya kriteria itu ya. Kriteria ini ya. Bible-mu, oke? Lanjutlah KTP. Ya. Tadi saya udah katakan bahwa perkataannya Yesus dengan Paulus ini bertabrakan, oke? Setuju ya? Setuju ya? Jangan kita nggak mesti setuju. Loh. Markus 12 tunggu saya buka datanya. Jangan paksa kita sepakat KTP. Kita di sini diskusi, Bu. Diskusi nggak harus sepakat. Iya, saya tunjukkan data aja. Karena yang mengatakan itu kan Bible tuh. Ya kau penting kali. Setuju, sepakat. Nggak harus kayak gitu diskusi. Terangkan saja. Takut sekali dia.
Kecuali nih, contoh nih, mangga itu bisa dimakan. Sepakat ya sepakat. Karena emang aku makan mangga. Contoh dulu. Ini Jadi data kalau mau memang bagaimana sih? enggak, KTP tentang ayat KTP, enggak, jangan kau paksakan kesimpulanmu. Aku sepakati. Sementara kau pun nggak percaya lagi Bible, tapi kau menyimpulkan Bible. Kau tahu Bible itu bagi saya apa? Mau tahu? Apa? Nah, Bible itu isi ibarat ini. Nih. Bible itu air putih ini ya. Kemudian saya campurkan dia dengan dengan jamu nih. Campur dengan jamu. Ini versimu ya. Ini kan versi Betul. KTP ya. Bukan versi saya, emang betul begitu. Jadi versi udah aku bilang pendapat Prabowo Subianto pun nggak laku di Bible karena dia bukan pakar Bible. Ya sabar. Bible itu warna putih. Saya campur ya. Iya. Ini pendapat KTP kan? Berarti yang asli tadi air putih itu di mana? Coba kau tunjukkan saya. Oh. Tunggu dulu. Bible itu udah bercampur saudaraku. Ada yang betul-betul di dalam ayatnya betul. Ada yang gitu. karena dia hasil penyelidikan dari mulut ke mulut. Oh gitu ya. Oke KTP. Kau bilang Bible itu ibarat air putih. Nih. Iyalah. Sebentar dulu. Gini KTP. Ya. Analogimu mengatakan bahwa Bible itu ibarat air putih yang dicampur dengan jamu, akibatnya tercampurlah dia, nggak asli lagi, kan begitu? Ya, karena begini saudaraku, sebentar. Supaya kita nyambung. Supaya kita nyambung pembicaraannya. Kenapa lah kau langsung kau serobot-serobot? Iya, supaya nyambung. Kau rampok mic dari tanganku. Ya, silakan. Iya, jangan rampas-rampas mic orang lain. Nanti kau ngomong udah aku mute tadi pun. Gini. Siapa yang melakukan, kan ada sebuah tuduhan bahwa Bible ini adalah Injilnya ini udah nggak asli lagi. Aslinya itu udah bukan itu yang aslinya, sudah tercampur, kan begitu. Siapa yang melakukan tuduhan, maka dia harus membuktikan tuduhan itu. Jadi ku tanya dulu kau, di manalah Bible yang aslinya? Di mana Injil yang aslinya itu? Sudah, boleh saya jawab? Iya. Boleh, silakan. Karena kau menuduh yang kami pegang ini nggak asli lagi. Jadi yang aslinya mana? Boleh saya jawab? Boleh. Tadi sebelum saya campurin gelas ini air putih. Di mana Bible aslinya itu? Iya ini loh saya kasih tahu. Pertama Bible asli warna putih. Kemudian dicampurlah tadi sama jamu kunyit. Jadi warna begini. Sekarang saya tanya kau, di mana air putih tadi yang jadi nanya kau, aku tanya, nanti jawabanku ku tanya lagi, kau tanya lagi, ku tanya lagi. Sibuklah kita dua saling tanya menanya. Enggak ada lagi menjawab. Don King, sabar. Inilah nanti, pertanyaan kau, saya balikan kepadamu. Nanti ku balikan lagi sama kau pertanyaan juga nanti. Akhirnya kita nggak ada yang jawab, sama-sama kita saling tanya. Pertanyaan aduh belum kita ngomong dia sudah, ya udahlah. Aku kan nanya tadi sama kau KTP, kau tuduh Bible kami nggak asli, udah bercampur, yang aslinya bukan itu. Ku tanya sama kau, jadi di mana yang asli itu di mana? Kan kau yang melakukan tuduhan. Ya ini saya jawab, kok kenapa kok masih ada nggak yang asli itu? Bisa nggak kasih waktu saya jawab? Jawab simpel aja, kan aku jawabmu simpel. Kenapa jawabanmu balik ke jamu lagi? Jangan dipotong ya. Di mana Bible itu? Simpel aja. Yang asli itu. Iya ini saya jawab kau. Mana? Boleh nggak saya jawab? Jawablah. Baik. Tadi saya sudah, teman-teman di bawah ya bisa simak ya. Tadi sudah saya analogikan bahwa air putih itu adalah Bible asli. Kemudian ada campuran. Kenapa saya mengatakan ada campuran, saudaraku? Ya, karena berdasarkan bahasa asli original teksnya Bible itu bukan berbahasa Indonesia. Yang kau pegang itu kan bahasa Indonesia. Ibarat bukan itu. Jangan ada nggak masih sekarang Bible yang asli itu? Jangan dipotong dulu. Kau jawabanmu macam jawaban kau yang tamat SD-nya. Kau bodoh kali kau. Bang. Nampaknya karena bodoh mula kau jadi mualaf. Sebentar. Bang. Yang kau dengar, Bible yang kau pegang itu adalah terjemahan.
Masih ada nggak sekarang Bible asli itu? Berputar-putar kau seorang idiot. Aku jawab, kenapa kok potong-potong? Ada nggak Bible asli itu sekarang ini? Ya ini jawabannya, saya jawab kok. Ada atau tidak? Mau saya jawab nggak? Ya jawablah bodoh. Tuh mahon. Yang asli itu sudah dicampur karena bahasa Bible yang kau pegang itu adalah terjemahan, sedangkan bahasa itu dari bahasa yang asli. Bentar ya, kau dengar ya. Begini biar kau paham sama saya ini. Contoh kami Al-Quran. Kami bahasa Arab tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Itu baru kitab suci. Kertas kayak mana? Kan kertas pakai tinta, campurnya kayak mana? Macam kau pikir kertas itu macam apa? Air, macam jamu? Firmannya di dalam dong, yang murninya sudah tidak seperti itu. Bodoh kali lah kau. Kutanya dulu kok manuskrip aslinya masih ada nggak? Kok di sini tikusnya aja tahun 330 kok. Kau nih belajar banyak dulu kau. Tanya dulu. Kau tuduh kami, yang kami pegang itu Bible yang tidak asli lagi. Yang aslinya bukan itu. Maka kami minta, oh gitu ya, bisa saja benar tuduhanmu itu, tapi dengan syarat kau harus tunjukkan mana yang aslinya, biar kami buang yang palsu ini. Baik, saya jawab boleh nggak? Silakan. Kau diam ya, kau mute, jangan kau ngomong. Simpel aja, biar jangan lama-lama kalian jawabnya macam orang tolol. Makanya kau bisa diam dulu nggak? Udah diam lah kau, gak usah kau orang idiot kau, makanya kau mau kau dengar ini, makanya kau dengar. Injil itu tadinya menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Hebron, tapi sekarang sudah ditranslate ke dalam berbagai macam bahasa. Sedangkan kau dengar ya, sedangkan kami Al-Quran tidak seperti itu. Bahasa Al-Quran. Iya, saya kasih contoh kau biar kau tahu mana kitabmu. Semua orang membanggakan kitab masing-masing. Itu, dengerin, Injilmu itu tadinya tuh menggunakan bahasa Ibrani ya, bahasa Hebron ya. Sekarang sudah dirubah, ditranslate ke dalam berbanyak macam bahasa, termasuk bahasa Batak pun ada. Ada. Tentunya, kau dengar ya, pasti ada perubahan, betul? Terjemahannya bisa saja, Pak. Iyalah pasti ada perubahan dong. Iya. Sekarang aku tanya dulu, kau berputar-putar jadi apa? Masih ada nggak manuskrip asli yang kau tuduhkan itu? Kenapa kau berputar-putar? Kau di sini tikus ditemukan tahun berapa? Kok jadi pertanyaan kau buat lagi sama aku? Nanti makanya kau pertanyaanmu itu tidak perlu dijawab. Saudara. Ban apa ya? Ban bekas ya? Itu kau tanya lagi aku. Kutanya kau lagi. Kita ini makanya memang orang idiot kita berdua sama. Kau yang idiot. Kau yang tidak waras. Makanya KTP. Karena idiotmu lah kau, maka kau jadi mualaf. Aku bilang. Terbalik bos. Terbalik. Saya merasakan perubahan. KTP. Aku dulu nanya kau KTP. Kau dengar ya. Kalau kami di Al-Quran itu di Islam itu tidak ada perubahan. Kau dengar ini. Makanya kau dengar. KTP, kau masih receh KTP, kau belum bermutu. Diam dulu, belajar saya ngomong dulu dari biar kau tahu. Kan kau tanya saya tentang mualaf tadi. Ini masih ilmu mau KTP, di telapak kaki ini. Kan tadi kau bilang saya tentang mualaf. Kamu itu dibaca telapak kakiku ini kau belagak kau sama ada ilmu saudaraku, kau. Dengar KTP. Dengar kelas tuh KTP. Berguru kau dulu, kau 3 tahun ini pun belum kelas. Udah aku bilang sama kau, ilmumu itu di telapak kakiku ini. Kalau betul saya uji yuk, mau? Berguru dulu kau sama si Juma sama aku dengan siapa? Berkurung kau di kamar itu baru kau datang sama aku. Udah aku bilang sama aku KTP. Kau tuh. Karena bodoh mula kau maka kau jadi mualaf. Biar tahu kau KTP. Sekali lagi lu bilang lu bodoh jadi mualaf, lu menghina lo, menghina mualaf se-Indonesia lo. Gua dari tadi diam lo. Nah, kayak gitulah kan. Lu menghina lo. Aku sama KTP. Ya tapi lu bilangnya mualaf bodoh, mualaf botol, mualaf dungu. Apa lu maksud lu apa? Lu mau menghina mualaf? Dia pun menyimpulkan lo, Gian Santang. Udah aku dia bukan menyimpulkan tapi membaca lu. Gimana sih lu? Nggak boleh menyimpulkan kitab orang, Gian Santang. Lu kalau mau diskusi, jangan bawa pribadi orang lu. Lu menghina mualaf lu. Lu kena delik lo, kena hukum lo. Kalau silakan, kalau enggak aku bertanya. Kalau enggak aku jadi narasumbernya. Ya lu diskusi yang sehat lu, nggak usah bawa-bawa mualaf bodoh lu. Dari tadi gua perhatiin lu. Lu kalau dilaporin sama semua mualaf gimana lu? Mau apa lu? Jadi gitu dia. Jadi makanya aku bilang tadi gantian KTP. Aku nanya kok enggak kau narasumber.
Jangan ambil kesimpulan kitab orang KTP, aku bilang. Mana ada yang ambil kesimpulan? Kau saja yang menambah-nambah. Saya nggak pernah ngomong apa, kau nambah-nambah. Ada Kesimpulan rekamannya. itu salah. Kesimpulanmu dengar. itu nggak sesuai dengan iman kekristenan. Kau dengar, saya ini bukan baru kenal orang kayak kau. Di sini satu kampung ini mayoritas Katolik sama seperti kau modelnya. Makanya aku bilang gantian. Kalau kau narasumber, aku juru tanya. Jadi Kalau saya aku sudah narasumber, heran. kau juru tanya. Kenapa saya incar kau? Karena kau suka komen di VT saya asal-asalan. Kalau memang kau salah menafsirkan kitab kami, aku pasti Siapa komen. yang menafsirkan kitab kau? Saya kan membaca Nggak tadi. boleh kau tarik kesimpulan. Nggak boleh kau menyimpulkan kitab orang lain. Saya Bukan kesimpulan yang salah. kau dengar ya. Markus 12:29 itu apa perkataannya? Apakah saya ada tambah-tambah tadi? Perkataan itu pun enggak seperti kue donat kau telan bulat-bulat. Saya kan baca. Kau dengar nggak? Saya tidak mengambil kesimpulan. Saya baca apa perkataan Yesus di Markus 12:29. Kemudian saya baca lagi apa yang dikatakan di Filipi, katanya Paulus, Filipi. Jadi 2 ayat keterkaitannya 11. apa? Apalah bisa kau hubungkan? Sesuai nggak dengan iman kekristenan? Makanya Kalau saya nggak sesuai, tampilkan loh, itu Bible kamu kok sesuai dengan bagaimana sih? Aneh orang ini. kok jadi aneh? Makanya aku bilang tadi, kau boleh bertanya iman kekristenan sama aku, kuterangkan. Makanya Kau saya boleh tanya kau, saya sepuasnya. baca. Makanya tadi saya tanya, kenapa kau lari kemana-mana? Saya kan bilang, Yesus mengatakan begini. Kenapa Paulus mengatakan begini? Mana yang benar? Nah itu saya minta kau jawab. Silakan. Kau malah bertanya balik ke saya. Boleh, kalau karena kau menerangkan Alkitab, maka aku validasi. Ya, sekarang kau jawab ya. Saya tanya kau ya. Perkataan Yesus di Markus 12:29. Ya. Coba baca dulu. Bacalah dulu, biar kita simak sama-sama. Apa yang kau permasalahkan dari ayat itu? Markus 12:29, Yesus berkata, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul? Nah, sekarang saya tanya kau, di Filipi 2 ini kau jawab dulu ini. Apa? Baca dulu. Kau jawab nih. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sedangkan di Markus 12, Yesus sendiri yang berkata, nih, saya ini baca ya, bukan saya. Kau selalu bilang menafsirkan kau. Karena orang Kristen itu rata-rata pintar sekali untuk memfitnah, itu pintar mereka. Ini nih, kau lihat ini. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Esa? Tuhan itu Esa. Benar itu? Iya. Kita kan? Berarti merujuk kepada siapa nih? Yesus juga pendak? Aku juga. Aku di dalam kita ini termasuk si Don King ini. Akunya itu. Iya, yang berkata-kata di sini siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Ya, berarti kita ini merujuk kepada aku, seluruh manusia yang percaya Yesus yang itu. saya bukan itu pertanyaan saya, Don King. Yang berkata-kata di sini siapa? Kan ini yang bukankah aku menjawabmu dengan simple KTP? Ya, saya tanya yang berkata-kata siapa? Yesus. Yesus berkata-kata, hukum yang terutama ya denganlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Kita ini merujuk kepada Yesus juga atau tidak? Jawab. Yesus. Ikut juga Yesus di dalam kita itu, ikut juga Yesus. Ya oke, betul. Begitu jujur. Kenapa kau takut? Berarti di sini ya, ini perkataan siapa nih? Adakah kau lihat aku ragu menjawab? Ya, ini perkataan siapa nih? Udah pulang ke kampung lah kau. Udah macam orang gila, kau macam orang pau. Jadi kau, di mana perkataan Yesus yang betul? Pertanyaanmu itu bolak-balik 3 kali makanya aku bilang kau, aduh, orang bodoh kau. Tanyakanlah poin-poin inti apa masalah di ayat itu. Poinnya di Markus 12 apa tadi. yang kau permasalahkan dari ayat itu? Biar jangan bolak-balik. Kau bisa diam dulu nggak saya jawab? Tanyalah, apa keterkaitannya dengan Filipi yang kau lampirkan tadi? Di Filipi surat Paulus ini, kau bisa baca nggak nih? Kau bisa baca nggak nih? Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, betul? Memang Yesus adalah Tuhan? Itu memang itu tulisannya begitu. Iya. Sedangkan tadi di Markus, Yesus yang berkata, ini Yesus yang mana lagi nih? Yesus yang berkata di sini. Yesus. Ada berapa rupa Yesus? Nih, itu kan perkataan Paulus. Ini perkataan Yesus ya. Betul. Warna merah ya. Maksudmu jadi bertentangan lah perkataan Yesus dengan Paulus gitulah kira-kira ini. Ya jelas lah. Kalau kau punya akal, kalau kau mau menerima sekarang kau tanya sama aku, Dom King, belum lagi masalah ada pertentangan antar ayat ini? Begitu, jangan jadi kau menyimpulkan bertentangan. Itu kau yang salah, jangan kau simpulkan kitab orang lain bertentangan. Kalau kau sudah paham kau jawab pertanyaan saya. KTP, makanya berkali-kali aku bilang. Iya, mana yang kau dengar? Daripada diskusi ini udah aku bilang KTP, jangan kau simpulkan. Kau boleh saya bertanya, tidak menyimpulkan, saya baca.
Yang kau baca itu pun perlu penafsiran lagi. Jangan bukan Ya, kau seperti sekarang Don. silakan kau tafsir, silakan. Silakan kau berbohong, silakan. Makanlah apa sana, godok-godok sana. Silakan. Bongak kau bilang tak enak. Silakan, tunjukkan kayak kebotolan, silakan. Ngomong, kok kabur sih dia? Kabur dia, guys, kabur. Saya lagi kejar dia memang Bang Siantan, minta maaf. Dia Ya tuh nggak apa-apa, saya cuma panasnya itu dia bilang mualaf bodoh. Itu masuk delik loh, itu masuk delik hukum loh. Kalau dilaporkan sama para mualaf itu kena dia. Saya kasihan sama dia. Makanya tadi saya cut. Itu kena delik itu. Saya tadi bang host, karena saya tidak merasa seperti yang dia katakan, makanya saya tidak tersinggung kan. Karena menurut saya yang bodoh sebenarnya dia gitu loh, makanya saya biarkan aja dia ngomong. Ada Ya, tamu. Belanus, selamat pagi Belanus. Belanus. Iya pagi. Pagi. Ya, Muslim apa Kristen bang? Kristen bang. Oh baik, ini yang namanya kurang benar saya turunkan ya. Ya silakan kalau mau diskusi bang. Baru naik ini bang, belum tahu topiknya ini bang. Lanjut aja dulu bang, gampang kayaknya. Oke, Bang Hadi monitor Bang Hadi. Bunda Rahma. Ya, ya Bang. Tidur. Ada. Nyimak. Nih ada Kenapa? Bang Belanus nih mau diskusi. Kalau saya yang ini takut rungkat. Belanus, kau kenapa Bang? Selamat malam Bunda. Ya, kalau dipendekin namamu itu Bel Anus, ya, Bel Anus. Silakan Bang. Jangan Apa? dipendekin ya kalau gitu, nggak enak dengerin. Ya. Bang, apa Bang ingin kita diskusikan? Keren Bang Al-KTP ya. Jadi mereka itu apa ya, kalau kita lihat ya, cara diskusinya itu masa bodoh, pokoknya imani doang ya. Jadi kebenaran itu Bang, berkesesuaiannya hati nurani kita dengan penerimaan akal. Ya ini Bang Belanus. Bang Belanus. Ya. Kata Bunda Rahma tuh yang di atas. Tuhan Bapak itu matinya terkutuk, benar gak itu Bang? Tadi Bunda Rahma ngomong gitu Bang. Oh betul itu. Benar betul gak? itu. Oh, iya betul. Betul Bang. Woi keren. Berarti Tuhan Anda matinya terkutuk ya, betul ya. Keren. Berarti Tuhannya di neraka dong. Tuhannya di neraka. Baca di Matius tuh. Orang-orang terkutuk ditempatkan di neraka bersama iblis. Aduh mama Loh, Bang. kok ke neraka? Mana? Gimana maksudnya? Itu orang-orang terkutuk dilemparkan ke neraka bersama dengan iblis. Baca tuh Matius 4:3. Kenapa? Kan di Alkitab jelas itu. Anda aja yang salah pengertian. Nah, Itu maksudnya dia menanggung kutuk. ya Kita menanggung orang yang kutuk berdosa, dia dengan kan nggak ada jalan. dosanya. Enggak. Menanggung kutuk dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuk orang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung Bang? Yesus. Benar. Berarti benarlah Yesus terkutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kata Apa Anda tuh? Yesus yang Coba. digantung. Saya tanya, ya kan? Bener Bang. Kalau yang dikutuk itu kan adalah orang yang berdosa, betul nggak? Nah, kalau dia apa dosanya? Sehingga kamu bilang terkutuk. Mau dosa atau tidak, tapi kata si Paulus yang Anda rasulkan, Yesus itu terkutuk. Karena apa yang dia kutip di perjanjian lama, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Nah, Saya tanya, ini dia. siapa yang digantung Bang? Ini Pada kayu kulitnya salib. doang yang Anda ceritakan, bukan isinya. Orang tuh penting isinya. Ya, itu data di situ. Saya kasih Karena tahu dia ya kutuk. isinya, supaya Anda tahu. Ya, jadi kalau Anda main-main kulit aja sih, kedengarannya sih, wah Yesus terkutuk. Iya kan, tapi isinya bukan seperti itu. Itu namanya Apa fitnah. isinya Bang? Nah kan kamu belum ngerti kan, bagus kamu bertanya. Ya, Jelaskan. bengkokkan Bang, bengkokkan lah. Ya.
sekarang kan yang disalib itu siapa? Apakah Yesus. orang yang tidak punya salah atau yang punya salah? Saya tanya dulu. Apapun dia salah atau enggak, intinya yang Jawab tergantung dulu pada lah. kayu salib Ah, yang ada di sampingnya dua kan ada salahnya itu kan, rampok. Betul tapi yang nggak? dibahas di sini Kristus nih. Bukan. Kristus Kamu kan bahas kulitnya, bukan intinya. Ini siapa dibahas bang? Siapa itu Kristus? Itulah. Kamu Siapa yang bahas dibahas ini? kulitnya aja. Siapa yang dibahas ini bang? Kan Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Salahnya kita, apa dia disalib? sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, Yesus salahnya apa? menjadi kutuk. Kan dikutuk Ya, karena salah, masalahnya. Mbak, Bu. Masalahnya kalau terkutuk, dia tempatkan bersama iblis di neraka, bang. Kasihan Jadi kali intinya Tuhan. gini ya Bunda, saya kasih tahu intinya lagi nih. Kamu jangan main-main. Apalagi kulit itu intinya. aja. Iya kan kamu. Aduh, kulit itu kan data, bang. Mana Iya kulit? data, tapi nggak lengkap buat apa? Bukan sampai ke intinya. Ya, Loh, kan? kok nggak lengkap? Ya itulah yang kamu mainkan. Ya. Jadi kalau sama saya, Tanya, yang digantung pada kayu salib siapa? Yang digantung Yesus pada kan kayu yang saya salib. beli. Saya jawab kan. Betul. Yang terkutuk itu orang yang digantung nih. Saya tanya kok kamu nggak bisa jawab ya? Salahnya apa? Kalau yang jelas di samping kiri kanan itu salah, itu perampok, begal. Kalau Yesus tidak salah, kenapa kalian harus imani dia mati di tiang salib, harus dibunuh? Nah itu kan. Dia nggak salah. Nggak Kenapa harus salah kan? dibunuh dia? Iya, kenapa Itulah harus dia. dibunuh? Iya. Kenapa harus dibunuh? Siapa yang bunuh, Bun? Lah, Ayo saya tanya. kalian mengimani kan dia dibunuh toh? Iya. Terus masalahnya apa? Masalahnya kau itu Apa masalahnya kalau dia digantung? mengiyakan. Gak ada salahnya Mengiyakan digantung. kau sama dengan iblis. Iblislah yang menginginkan kematian Yesus. Ah, Apa salah bedanya kamu kau tuh. dengan iblis? Ngaco kamu. Nah, yang menginginkan kematian Yesus itu iblis. Mana buktinya? Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Mana buktinya? Kemudian Yudas. Siapa merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat? Apakah siapa? Begini ya Bun ya. Kena lagi saya, kena lagi. Turun dulu, Bunda Rahmat. Belum apa-apa. Gini, Bang Belanus, gini. Yang punya jabatan Kristus itu siapa? Halo? Yang punya jabatan Kristus itu siapa? Kan di situ ada tiga tuh. Ada tiga ya yang disalib ya. Kata Bang Belanus tadi, yang dua ini perampok, yang dua ini begal, penjahat, oke? Iya. Tapi yang tertulis di Galatia pasal 13 tadi, yang mati terkutuk di kayu salib itu jabatannya Kristus. Nah, yang saya tanya, yang punya jabatan Kristus di antara tiga ini siapa? Itu masa abang nggak tahu sih jawabannya? Loh. Yang di tengah bang, yang di tengah. Ya siapa namanya? Yesus. Kan udah saya bilang Yesus. Nah, jelas. berarti yang mati terkutuk itu Yesus, yang penjahat itu Yesus. Loh, Yang saya kan terkutuk di kayu salib semuanya penjahat. saya kan nggak Semuanya nyangka, penjahat Bang. tanpa terkecuali. Betul. Semuanya penjahat, Pak. Bukan, kalau tanpa terkecuali kamu salah. Kok salah? Berarti Soalnya- Bapak menyalahi ini Bapak sendiri dong. Ya, Ayat itulah. Bapak sendiri dong. Kamu Itu tuh ayat di baca- Bible loh. Kamu tuh baca Alkitab cari-cari kesalahannya. Kok cari Makanya itu kesalahan? Emang salah itu yang semua kamu yang saya makan. baca. Nggak ada yang benar, Pak. Ya, kamu coba baca deh. Di antara Udah saya para baca semua. penjahat, Dari kejadian, kebakaran, kecelakaan, keguguran, semua saya baca, Pak. itulah kamu yang kamu dapat. Kamu cari kesalahannya aja. Bukan cari Salah kesalahan, terus emang salah kamu. semua, Pak. Tunjukkan satu ayat di Bible yang benar. Coba aku coba ganti kamu akun baca dulu ya. Ya ini Bos, kena biar- ini Iya, kena itu, ini Bang, kena sebentar. pelanggaran tadi ini. Sebentar Nanti Bang. naikin akun Ini, baru gue kalau- nanti Kang. Kalau Iya, iya, kamu iya. baca ya, dia itu tersalib di Ya antara udah, para ya penjahat. udah Anda baca satu Di antara- ayat yang bunyinya benar. Mau Amsal kayak mau apa kayak baca. Saya dengerin. Ayo baca. Sebentar, saya ambil dulu ya. Nah, Oke, silakan. saya satu lagi. Aduh. Iya, silakan. Kalau diskusi sama kita itu harus berdata loh. Nggak boleh nggak pakai data. Sambil di tab layar teman-teman, ini kayaknya kena PL nih. Bang Juma juga kena itu. Bunda Rahma kena.
Aduh, jangan lama-lama Pak. Ngambil HP satu tapi terjeda dia. Simpel, kalau diskusi sama kita itu harus simpel, nggak usah ini. Dia. Melarikan diri, saudara-saudara. Aduh, gimana sih? Greget tadi waktu dia sama Bunda Rahma. Udah jelas di situ jabatannya itu Kristus yang mati terkutuk di kayu salib itu. Dan yang mati terkutuk di kayu salib itu semuanya penjahat, dianggap penjahat. Itu data loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ini mau membantah data sendiri, membantah kitab sendiri. Gimana sih? Kita cuma membacakan di sini, malah kalian yang memelintir. Waduh, parah he, parah he. Ayo dong, kita diskusi sehat aja lah. Jangan kayak si Don King tadi malah menghujat pribadi, mengatakan mu'alaf semuanya botol, kan koplak. Dari tadi gue diem aja. Takut kena, beneran kena ini. Ini kena PL ini guys. Gurunda juga kena PL tuh, padahal diem itu Gurunda. Baru juga setengah babak langsung kabur. Alasan aja cari data. Berarti dia naik sengaja memberungkat, Adi. Ini untung kuat ini. Ini kalau nggak dibarengin tab-tab layar ini lungkat juga ini kayaknya. Keren ya netizen ya, tab-tabnya. Udah jelas tertulis di situ Kristus. Iya, tadi Bunda Rahma nggak menyebutin jabatannya Kristus tadi. Makanya dia muter-muter di situ. Udah aku tunjukkan, ini siapa di sini? Ini siapa? Ini kan Kristus ini. Siapa selain Ya, Kristus? di antara 3 orang itu yang punya jabatan Kristus itu cuma satu, Yesus aja. Udah, Yesus yang mati terkutuk. Nggak mau 100 orang kayak yang disalib, mau 1000 orang, 1.000.000 orang. Itu masa bodoh. Cuma satu di situ yang mempunyai jabatan Kristus, yaitu Yesus. Udah itu aja. Di situ poinnya. Tadinya dia iya kan? Iya, kenapa emang? Iya berarti Tuhan mau di neraka dong sama iblis. Matius 4:3-4. Orang-orang terkutuk dilemparkan ke neraka bersama iblis. Baru dia itu macam-macam putar lidah. Sian ya. Ten. Begitu buka data langsung kena PL ya. Emang Bible ini dilarang sih di mana-mana. Sama TikTok aja kalau dibacain itu langsung kena PL. Aduh. Ini kitab yang dianggap suci ini emang bikin ribet, bikin masalah terus. Aduh, pusing saya. Ini belum baca Amsal loh. Kalau udah baca Amsal langsung rumput. Parah juga kita. Ada Bapak Mika Sianipar, ada Yesus tuh mati terkutuk. Inilah yang nggak pernah mendengar pepatah atau nggak pernah mendengar pidato di gereja kayak gitu. Itu jemaat-jemaat biasa. Mereka nggak pernah membaca kitabnya sendiri. Mereka nggak percaya kalau Yesus itu matinya terkutuk. Nggak percaya mereka. Karena apa? Tidak pernah didapatkan di gereja, Bunda. Coba kalau si pendetanya ini 100% all in gitu, semua dibacakan, ayat-ayat yang ada di dalam Bible semuanya dibacakan, bubar, Kristen bubar, saya jamin. Paling di gereja itu dibacakannya Yohanes 1 pasal 1, Yohanes 13, itu aja terus muter-muter di situ. Kasih. Padahal Tuhannya sendiri mengusir pedagang di Bet-El, di Bet Allah. Kenapa coba diusir pedagang itu? Bukan untuk mengotori, bukan. Diusir itu karena mereka jualan Roh Kudus. Yang diusir, Bunda Rahma, yang diusir di sana yang jualan apa?
Jualan merpati. Nah, merpati itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Mereka jualan Roh Kudus. Wah, Roh Kudus dijualin di sini. Di tab-tab layar teman-teman sambil di follow-follow semua akun yang di atas si David Oten, tapi kayaknya molor ini si David. David turun aja loh. Di follow-follow akun yang di atas semuanya ya teman-teman. Ini narasumber muslim semua, ini Bang Al-KTP keren, suka buka live juga. Bunda Rahma suka buka live juga walaupun live-nya sepi terus, nggak ada Oten. Apa-apa yang penting buka live. Kami tetap beriman kepada Yesus. Ya, Kabir. Beriman sebagai apa? Kalau utusan ya udah benar. Tapi kalau Tuhan lah, itu kau mimpi di siang bolong. Lucunya ya, Yesus orang Yahudi dibawa ke Roma Yunani sana dijadiin Tuhan. Lucunya ya, seandainya iman kalian benar, seharusnya mayoritas di Yahudi sana adalah Kristen. Ya, seandainya ajaran Kristen bener. Di follow dulu teman-teman akun Bunda Rahma, Bang Kores, Bang Al-KTP, silahkan di follow. Yang 1,3 di follow semuanya ya. Jangan lupa di subscribe juga YouTube saya ya, Panglima Oh iya, Apologet Islam. ini tolong ya YouTubeku nih. Nah, YouTube Bunda Rahma juga teman-teman. Ayo Udah ada di laptop. subscribe. Mau berusaha di live YouTube, saya cari dulu YouTubeku ya teman-teman. Subscribeku baru 200 kawan. Ayo saudaraku ya. Yang berapa Oh, baru orang? 200. Namanya apa nama YouTube-nya? Inilah aku mau buka Akang nih. Nama YouTube sendiri nggak tahu. Ya, ini Akang nih. Subscribe-nya baru berapa ya? 200. Nih. Nah itu tuh Bunda Rahma Apologet namanya. Silakan di report rame-rame teman-teman. Silakan. Subscribe. Itu baru 200, kasihan. Yang lain udah 1000, udah 100.000. Punya saya aja 31.000. Masa Bunda Rahma cuma 200? Ayo ke YouTube dulu. Nih nama akunnya nih. Bunda Rahma Apologet. Ayo subscribe. Ayo dibantu teman-teman. Yang 1,3. Masa 1,3 ini Oten semua? Gak mungkin. Pasti ada muslimnya ya. Kalau muslim pasti ikut subscribe. Ke YouTube sebentar, subscribe baru balik lagi. Habis subscribe baru di report. Amat. Ini nama akunnya, nama YouTube-nya ya Bunda Rahma Apologet. Subscribe-nya baru. Coba di reload Bunda, di reload. Nambah nggak itu subscribernya di reload? Apa itu? Di reload. Ke bawah. Di reload. Apa maksudnya reload? Di reload, itunya di reload. Nggak paham aku Akang. Wala quwata illa billah. Kok ilmu deket sih di kita. Keluar dulu dari YouTube. Keluar dari YouTube terus masuk lagi. Itu 200 berapa? 220. Nah, keluar dulu terus masuk lagi. $237. Ayo kawan, ayo saudaraku. Ayo di subscribe dulu. Yuk, yang merasa muslim, yang merasa pejuang, ya, yang suka sama debater-debater muslim, terutama API Bunda Rahma ini, silahkan di subscribe ya. Bunda Rahma Apologet, Panglima Apologet Islam itu punya Akang kalau Panglima Apologet Islam. Nah ini Bunda Rahma, Bunda Rahma Apologet. Ini baru 231. Kalau untuk mengajukan ke monetisasi teman-teman ya, untuk mengajukan ke monetisasi itu harus 1000 subscriber. Ini udah ada videonya belum? Baru tiga videonya nih baru. Nah ditonton juga videonya, di like ya, videonya di like, di share juga videonya. Bantulah Bunda Rahma, kasihan Bunda Rahma ini. Udah teriak-teriak tiap hari debat sama Oten, tapi YouTube-nya nggak di-subscribe sama kalian. Aduh, marah kali kalian. Kasihan orang termiskin. Kasihan, walaupun belum jadi janda nggak apa-apa, dibantu aja teman-teman. Itu bukan janda. Itu holong itu kalau nggak salah dengar aku udah dibantu uang gimana ya, holong ya, yang syahadat di Bang Paru itu netizen sudah nyumbang lebih 100 juta, dikasih dia 500 uang untuk sunat, padahal dia
Pura-pura. Entahlah, Holong apa siapa yang tadi di tempatnya Bang Faruk. Iya, Holong ya. Biarin lah, biarin. Makanya saya suka kadang-kadang nggak percaya sama yang ini ya. Itu udah berapa itu? 2, 3, 1. Oke, kita keluar lagi ya teman-teman. Ayo saudaraku ya, semoga apa yang kalian subscribe mendapat rezeki yang berlimpah ya. Nanti saya ajarin Bun cara upload video biar FYP videonya. Saya ajarin. Oh, alhamdulillah. 261. Itu baru Udah naik ya. 21 tuh. Udah naik ya, alhamdulillah udah naik. Ini 1,2 loh, penonton di sini 1,2 loh. Masa nyampe 200 aja nggak bisa, sampai 500 lah. Masa nggak bisa? Aku udah sampai, makasih banyak ya. Biar videonya direkomendasi, jadi nggak mentahan kayak gitu. Itu video Bunda Rahma mentahan. Nanti saya ajari biar tampilannya itu bagus. Ntar saya mute dulu main kentut. Kencang menurut saya. Ya jangan lupa di subscribe juga YouTube Akang Panglima Apologet Islam ya. Subscribe Panglima Apologet Islam. Ini baru 261. Terima kasih ya saudaraku yang sudah subscribe ya. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan. Iya ya, itu sih tadi tuh si cerewet si Holong itu tadi. Penipu ya kawan-kawan, jangan percaya. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang di atas kenapa nggak tampil profilnya? Masa sih? Si Kores tidur kayaknya, saya telepon gak diangkat. Res. Jadi teman-teman silahkan ya yang ingin menghadiri Milad Api, kurang lebih seminggu lagi acaranya ya, tanggal 13 September. Kena pelanggaran. Saya? Enggak, kemarin yang kena pelanggaran, jadi di bawah pada komen gak ada nama yang di atas. Ini tidak ada nama, iya kena pelanggaran ini. Komarnya kena pelanggaran nih. Tuh, saya bacakan ya. Maaf, live Anda dibatasi karena hostnya open cam, takut para gadis dan para cewek terpikat dengan hostnya. Wah, kurang ajar nih TikTok. Masa pelanggarannya kayak gitu bunyinya? Kurang ajar kadang-kadang TikTok ini. Parah. Biasanya rokok asap ini kok gitu. Maaf, live Anda dibatasi karena Anda terlalu ganteng untuk on cam, takut para gadis dan perempuan tergoda. Kurang ajar emang TikTok kadang-kadang. Tahu kali TikToknya saya duda. Tapi bentar lagi lah, mudah-mudahan laku ya. Ayo di subscribe dulu YouTube-nya Bunda Rahma. Namanya Bunda Rahma Apologet. Nama YouTube-nya ya. Bunda Rahma Apologet. Dua-duanya ada aku subscribe. Siap. Syukron jazakallahu khairan. Makasih yang sudah subscribe ya, yang sudah follow. Makasih. Udah berapa tuh? Oke, coba saya lihat. Berapa? Oh, Nanti saya aktif lagi live ya. Kebetulan kemarin tuh. Iya, kenapa Kang jarang live? Sudah 2 bulan kemarin tuh 293. Sibuk Bon. Ini kemarin kan waktu Bahani nginep di rumah itu, Umi saya masuk UGD, bolak-balik terus rumah sakit, jadi saya pusing ngurusin dulu Umi.
Udah Saya ada tinggalin ini. Bang Andi di rumah. BPJS-nya udah ada, Kang. Nggak ada, nggak bisa. Umurnya udah 89 tahun, nggak bisa. Kejam kali pemerintah. Nggak bisa. Lagian nggak apa-apalah. Waktunya kita berbakti sama orang tua, walaupun pusing nggak apa-apa ya. Kita nggak apa-apa, jangan ngeluh kalau buat orang tua ya teman-teman. Memang nggak ngurus atau memang nggak bisa? Nggak bisa. Kok begitu pemerintah itu mau diprotes itu? Ketuaan nggak boleh, nggak bisa. Umurnya kan batasnya 70 tahun kalau nggak salah, apa 60 gitu. Jadi seumur hidup beliau nggak pernah ngurus BPJS? Nggak. Lagian beliau juga nggak mau. Sebenarnya nggak mau dirawat-rawat kayak gitu. Pengennya udah di rumah aja, udah sadar diri, udah tua. Abah saya meninggalnya umur 98 tahun, nggak pernah sekalipun mencicipi rumah sakit. Wih. Peraturan saya ya. ini dari kecil saya nggak kenal dokter, nggak pernah ke rumah sakit saya. Kok sakit? Enggak. Ini Bang Andi. Cek dulu nih. Teman-teman. Nah, udah saya follow tuh Bang Andi. Di follow semua dong, tolong nih. Di follow. Akun baru. Kok di privat Bang Andi? Nggak bisa di follow di privat itu. Buka dulu privatnya dong. Turun dulu dong ya. Oh iya. Iyalah, turun dulu. Buka dulu privatnya, nggak bisa di follow. Aduh, orang tua ada-ada aja. Jadi beliau sendiri di rumah ditinggal? Enggak lah, ada kakak, ada adik, ada. Enggak. Saya bolak-balik tiap hari ke sana. Amin ya Allah ya Alamin. Nggak kelihatan namanya ya? Coba saya giniin nih. Nah, ada nggak namanya? Biasanya kalau nggak kelihatan namanya harus dirubah komalnya. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Iya kena pelanggaran soalnya. Jadi nggak ada. Jadi memang anti